Tap-tap layar teman-teman ya. Kencangkan tap-tapnya biar komalnya kuat. Ini ada Love Jesus, ini teman kita dari Makassar. Silakan. Waalaikumsalam. Dari Makassar pula, dari Batak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Iwan. Ya teman-teman, kalau bisa dikencangkan tap-tapnya ya, cukupkan 10k biar komalnya kuat. Ayo, bisa yuk. Silakan Bang Love Jesus. Naik aja Bang, gak usah takut. Kok baru sekali pertemuan udah takut? Bang, bentar aku lagi. Di mute aja dulu Bang, gak apa-apa. Ya. Di mute aja dulu. Lagi makan. Ya, siap. Lagi di luar. Ya, oke Bang. Siap. Oh, lagi di luar beliau ya. Oke, baik. Gak apa-apa. Ya, silakan teman-teman Kristen. Santai, ngobrol santai, bincang-bincang santai boleh, silakan. Sambil di tap-tap layar teman-teman ya. Dikencangkan tap-tapnya biar komalnya kuat. Ya, belum lama lah. Silakan kalau ada teman-teman Kristen yang lain. Silakan kirim permintaan. Tadi juga Abang Love Jesus nggak usah takut ya, kalau mau ngobrol-ngobrol santai boleh. Silakan kirim permintaan. Tema kita, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Ros. Bisa tema kita nih sekarang, Tuhan mati, atau yang manapun, apapun yang teman-teman Kristen inginkan boleh kita angkat temanya. Silakan yang Kristen. Ini tema menarik ya, karena kita tahu secara universal Tuhan itu ada sifat kekal, itu universal, itu mesti kekal. Kalau berbicara soal Tuhan, umat Kristen pun, umat apapun itu, agama apapun itu menyetujui dan menyepakati bahwa Tuhan itu kekal. Kekal itu kalau dalam definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia itu tetap, tidak berubah, terus menerus, seperti itu terus dia. Nggak ada perubahan, tetap nggak akan berubah. Jadi kalau sudah berubah, misalkan dia jadi, ini contoh ya, dari Tuhan jadi pohon, nah itu sudah bukan kekal lagi namanya. Kekal itu nggak berubah, tetap terus menerus selama-lamanya. Jadi kalau sudah ada perubahan, itu sudah membantah sifat kekekalan Tuhan. Seperti itu teman-teman. Jadi tema kita agak sedikit krusial ya, karena menyakup keimanan teman-teman Kristen itu bahwa Tuhannya mati. Mereka mengimani bahwa Tuhannya mati. Seperti itu teman-teman. Sambil di tap-tap layar ya, biar komalnya kuat. Yang baru gabung, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung. Menarik juga tadi pembahasan soal Injil Barnabas itu ya teman-teman ya. Itu kayaknya perlu kita perdalam tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk edukasi seperti itu biasanya Bang Ardiansa, Bang Jibril, itu Bang Juma juga tuh ada ilmu soal itu. Injil-injil yang sebelum di kanon itu kan ada Injil-Injil lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Injil Maria Magdalena, Injil Barnabas, Injil Thomas dan sebagainya. Itu banyak itu. Dan ada beberapa apologet senior-senior kita itu sudah mempelajari hal tersebut, termasuk Bang Jibril, Bang Ardi, dan termasuk ini dia orangnya. Panjang umur, sehat selalu, Burunda Bang Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah kita semua insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah materi kita pada siang hari ini. Ada kata-kata atau ada hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan.
Masya Allah. Silakan Kanda. Mungkin ada edukasi Kanda sedikit mungkin mengenai Apa itu? Injil-Injil yang sebelum ada dikanonisasi Bible ini, Kanda. Mungkin ada edukasi soal itu. Biar kami juga bisa dapat informasi, bisa dapat ilmu. Kristen juga di bawah yang menyimak itu bisa dapat ilmu, Gurunda. Injil-Injil sebelum dikanonisasinya Bible ini, kitab suci teman-teman Kristen. Silakan Gurunda. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, materi yang disuguhkan kemudian oleh hostnya terkait dengan materi tentang Injil yang bertalian dengan Nabi Isa alaihi salam tentunya. Karena kalau di luar Nabi Isa sudah pasti yang kita dengarkan hanya informasi dari penulis atau pewarta yang berasal dari barat informasinya. Al-Quranul Karim di dalam surah Al-Ma'idah ayat 116, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengatakan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabiku Muhammad, ingatlah ketika aku berfirman kepada Nabi Isa alaihi salam dan bertanya kepada beliau, apakah engkau yang menyampaikan firman kepada manusia untuk menjadikan dirimu dan juga ibumu sebagai Tuhan selain daripada aku? Kata Nabi Isa alaihi salam, Maha suci engkau ya Allah, subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah menyampaikan firman di luar daripada yang engkau firmankan kepadaku. Aku menyampaikan apa yang menjadi hakku, dan yang bukan hak aku tidak pernah sampaikan. Dan Nabi Isa alaihi salam meneguhkan pengajaran kepada Bani Israel bahwa yang disampaikan hanyalah firman yang bertalian dengan hubungannya persembahan diri, penyerahan diri sebagai hamba Allah kepada pencipta langit dan bumi, Eloa Abraham, Eloa Ishak, Eloa Yakub. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani a'budullah Rabbi wa Rabbakum. Jadi yang aku sampaikan, kata Nabi Isa alaihi salam, adalah segala firman yang bertalian ajakan untuk menyembah kepada dirimu. Aku seru kepada mereka, ani abudullah, sembahlah Allah, Rabbi, Tuhanku, wa Rabbukum, dan juga Tuhan kalian. Dan Nabi Isa alaihi salam tidak pernah menambah, tidak pernah mengurang. Nah, bagaimana dengan berita yang hadir di tengah-tengah kita ini yang dihasilkan dari pengajaran orang-orang barat masuk ke Indonesia dan diterjemahkan kemudian di dalam bahasa Indonesia? Kita lihat di catatan pewarta yang menulis buku yang bernama Buku Yohanes. Jadi buku Yohanes ini dituliskan oleh seseorang yang tadinya tidak diketahui siapa nama penulisnya, tapi oleh gereja dibuatlah kitab itu dengan nama Buku Yohanes. Mungkin tujuannya agar dipahami bahwa yang menuliskan adalah Yohanes murid Yesus, padahal itu jauh dari kaidah. Kita temukan data misalnya di dalam Yohanes 1 nomor 43. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Lalu Yesus bertemu dengan seorang yang bernama Filipus. Lalu berkata kepada Filipus, Filipus, ya paman, ikutlah denganku.
Jadi penyampaian narasi yang ada di dalam Bible itu sendiri, yang konon diceritakan oleh pewarta, Yesus mengakui bahwa dia bertemu dengan seseorang yang bernama Filipus, dan Yesus sendiri mulutnya dan kuping Filipus yang kemudian berinteraksi ketika menuju kepada kota Galilea. Filipus, ye, maino mai, lono mai si loki Galilea. Agak lo di jama bos. Cina piditai. Nanti di sana di Galilea kita akan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Jadi nakana sumpah yang Yesus rinni mongko ke Filipus lampa mengkiri Galilea. Ada pekerjaan di sana, ada tender dari langit. Apa itu paman? Kita akan mengadakan pemberitaan, penataran, edukasi, sosialisasi Injil Kerajaan Allah. Di mana itu tertulis? Yohanes 1:43. Cakupan ilmu apa yang bisa kita petik di sana? Yesus memanggil muridnya bernama Filipus. Untuk apa mereka pergi ke sana? Untuk membicarakan tentang Injil. Injil apa yang diberitakan Filipus dan juga Yesus di Galilea? Injil tentang kerajaan langit. Jadi teman-teman sekalian, dari poin ini kita mendengarkan bahwasanya Yesus memanggil muridnya. Nah, pertanyaannya muncul, di mana Yesus memanggil Paulus? Paulus, ikutlah denganku. Nggak ada. Lukas, ikutlah denganku. Markus, ikutlah denganku. Gak ada Yesus memanggil. Tapi yang muncul, yang ada di tengah-tengah kita ini, buku-buku yang tidak dihasilkan dari seruan Yesus kepada oknum penerima firman. Seperti Yohanes 1:43 tadi. Filipus, lono mai, tolo dia anu Galilea. Tomelo anu menyampaikan proyek besar kepada orang-orang Yahudi yang tinggal di Galilea. Kita mau ajak mereka kemudian kembali kepada pangkuan ilahi dengan kembali mengajarkan hukum Torah yang diajarkan oleh senior kita, Nabi Musa alaihissalam. Apa yang terjadi saudara-saudara? Kita lihat di dalam Markus 1 nomor 14, itu teruji. Sesudah Yohanes anak Zebedeus, sesudah Yohanes siapa ini? Sesudah Yohanes si tanggang, bukan. Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes Pembaptis di situ. Sesudah Yohanes Pembaptis ini kemudian ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Jadi step by step. Ya, step by step itu artinya sebungkus demi sebungkus. Jadi selangkah demi selangkah Yesus memanggil Filipus untuk ke Galilea. Galilea adalah kota di mana Yesus memberitakan Injil Allah. Jadi bukan Injil Markus yang disampaikan, bukan Injil Filipus, bukan Injil Lukas, bukan Injil Yohanes, bukan Injil Matius yang disampaikan oleh Yesus. Tetapi Yesus dan juga Filipus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyan. Jadi Al-Quran menarasikan Nabi Isa alaihissalam itu memang menerima Injil. Nabi Isa alaihissalam memang menerima pernyataan-pernyataan, ketetapan-ketetapan, hukum-hukum dari langit kepada Nabi Isa alaihissalam yang kelak akan disampaikan kepada Bani Israel. Langkah kedua. Bungkusan ketiga adalah ketika Nabi Isa alaihissalam terangkat ke langit, maka yang melanjutkan kemudian pengajarannya adalah Hawariyun. Man ansari ilallah, nahnu ansarullah. Kamilah yang akan melanjutkan risalah kenabianmu untuk menolong agama Allah, untuk menolong ajaran Allah, untuk menolong ketetapan-ketetapan Allah agar tersampaikan kepada Bani Israel.
Apa yang terjadi kemudian sahabat-sahabat sekalian? Coba kita lihat, kita intip di dalam Kisah Para Rasul hasil penyelidikan Lukas. Kisah Para Rasul berapa itu? Kisah Para Rasul 8 nomor 35. Betul. Jadi yang tadi Yohanes 1 nomor 43, kemudian Markus 1 nomor 14, lalu Kisah Para Rasul 8 nomor 35. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, dan Filipus memberitakan Injil Yesus. Jadi yang pertama, Yesus menerima wahyu. Wahyu ini kemudian diterima dan diajaklah Filipus untuk mengajarkan Injil Kerajaan Allah ini kepada Bani Israel. Yang kedua, Yesus sampai kepada Galilea bersama dengan Filipus, lagi-lagi membicarakan dan mengajarkan, memberikan edukasi penataran P4 kepada orang-orang di Galilea bersama dengan Filipus. Sepeninggal Yesus, Filipus melanjutkan kemudian ajarannya. Nahnu ansarullah. Akulah yang akan melanjutkan ajaranmu, wahai Nabi Isa alaihissalam. Maka mulailah Filipus memberitakan nas Injil Yesus. Jadi Filipus memberitakan Injil Yesus, bukan memberitakan Injil Markus, Matius, Yohanes, Lukas, bukan. Tetapi baik Yesus maupun muridnya Filipus itu dua oknum yang kemudian kuat, kandidat terkuat mengajarkan Injil Kerajaan Langit ke tengah-tengah Bani Israel tanpa sedikit pun menyentuh buku Lukas, Markus, Matius, dan Yohanes. Nah, inilah yang dikatakan kemudian oleh Al-Quran dan dibenarkan kemudian oleh Bible itu sendiri. Al-Quran menarasikan Nabi Isa alaihissalam memberitakan tentang bahasa-bahasa langit, Injil, hikmat. Kemudian Bible menceritakan bagaimana seorang Lukas menemukan menceritakan penelitiannya. Yesus bersama Filipus kemudian mengajarkan Injil Kerajaan Allah. Dan lagi-lagi Filipus memberitakan tentang Injilnya Yesus. Nah, sekarang Paulusnya mengatakan apa? Jika ada yang mengajarkan Injil selain daripada Injil yang kuberitakan kepadamu, maka terkutuklah dia. Bahaya ini. Yesus memberitakan Injil Kerajaan Langit, Paulus memberitakan Injilnya dia sendiri, Roma, Galatia, Filipi, dan seterusnya. Yesus tidak menyentuh Injil-Injil tersebut, buku-buku tersebut. Berarti dengan kata lain, Paulus sedang mengutuk Yesus yang memberitakan Injil lain. Nah, ini kebenaran Al-Quran muncul menyampaikan kepada kita semua supaya berhati-hati. Yang ada di tengah-tengah kita ini bukan Injil, tapi hasil olahan dari pewarta yang mencari, menyelidiki dengan seksama dan menyusunnya, lalu kemudian dijadikan sebagai buku dan dijadikan oleh saudara kita Kristen sebagai buku suci, yang mana Al-Quran mengatakan fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indina liyashtaruna bi thamanan qalila. Celakalah orang yang menulis sebuah buku dan mengatakan ini dari Allah, padahal itu bukan dari Allah, untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit. Saya kira begitu sebagai penutup pertemuan kita pada sesi kali ini, sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa dicatat data-datanya, agar kita semua bisa mencerahkan sahabat-sahabat yang lain. Demikian. Baik, oke, Masya Allah. Terima kasih edukasinya, Gurunda. Tidak ada tepuk tangannya. Tepuk tangan. Tepuk tangan dulu. Iya. Oke, silakan kalau ada teman-teman Kristen yang berkenan untuk naik, silakan kirim permintaan. Ini menarik nih. Bisa kita angkat satu di jalan itu dua tema. Kerajaan Elohim dan Tuhan mati. Itu bisa dua tema yang kita angkat. Tergantung teman-teman Kristen mau yang mana yang mau diangkat. Silakan teman-teman Kristen. Assalamualaikum De Alfi sama teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada lagi ini. Ada cadangan. Ada Alfi, ada. Oke, Bang Sas, selamat siang. Agamanya apa, Bang? Halo. Halo, Bang Sas.
Sorry. Oke, mungkin tertekan ya. Silakan kalau ada teman-teman Kristen yang mau, teman-teman sambil di tap-tap layar ya. Saya izin besarin biar teman-teman itu mudah tap-tap layarnya nih. Bentar ya. Nanti kita buat kayak gini aja. Jadi kalau ada teman-teman Kristen naik, ini di tap-tap layar dulu, dicukupkan 100k biar komalnya kuat. Kalau ada teman-teman Kristen ada yang mau naik bertanya atau mau dialog, mau ngobrol santai, boleh silakan kirim permintaan. Nanti ada Ade Alfi bisa bantu Bang Zuma kalau misalkan Bang Zuma memerlukan literasi yang harus ditunjukkan, nanti lewat Alfi. Nanti Temon juga bisa bantu untuk menaikkan teman-teman Kristen ya. Silakan yang Kristen Kopi. kalau mau naik silakan kirim permintaan. Ada Bang Love Jesus ini dari mana dia ini beliau? Silakan Bang Love Jesus kalau mau naik silakan kirim permintaan. Ada beberapa tadi teman-teman Kristen yang saya undang udah pada berdatangan. Ada yang mau belajar. Yang semalam juga itu ibu-ibu mau belajar. Beliau panutannya adalah Pendeta Bambang Nursena. Gurunda kayak mana itu kalau Pendeta Bambang Nursena itu Tritunggal juga ya dia? Garambang juga dia itu. Garambang juga. Jadi itu panutan beliau. Memang semalam itu kan diskusi kami itu lumayan panjang juga, sekitar 2 jam lebih kan dah. Beliau itu mau belajar, Ibu itu. Entah siapa namanya kemarin itu. Garambang Sampai saya gitu, sampaikan, iya saya sampaikan kalau mau diundang silakan, kan Bunda juga mau lihat kan Bang Zuma dengan Bambang Nursena bertemu untuk dialog. Tapi beliau itu nggak ada kontaknya Pendeta Bambang Nursena, cuman beliau katanya fans sama Bambang Nursena. nanti kalau misalkan itu naik lagi ya siapa tahu bisa berubah fansnya jadi ke Bang Zuma fansnya ya kan. Karena lebih paham, boleh dikata lebih paham Bang Zuma daripada Pendeta Bambang Nursena. Seperti itu teman-teman. Silakan yang Kristen ayo. Monggo silakan kalau mau naik silakan kirim permintaan nanti kami naikkan. Martina Sitorus, bukan Martina Sitorus. Ayo teman-teman silakan yang Kristen. Monggo. Nggak usah takut ya. Izin sholat dulu ya Bang Pandi ya, bentar. Yup, silakan Dek. Oh iya namanya Kak Kares ya, kalau nggak salah ya. Coba kita undang lagi beliau ya. Iya semalam itu sangat beliau juga tidak ngotot karena beliau itu mau belajar juga kan semalam. Siapa ya namanya? Saya lupa kemarin namanya beliau itu. Pendeta Ari. Aduh, itu yang tantang-tantang Bang Zuma ya. Coba saya telepon dulu ya. Mudah-mudahan beliau itu tidak sibuk karena beliau bilang tidak takut kalau berhadapan dengan Bang Zuma. Mari kita lihat. Saya langsung panggilkan pendetanya nih. Saya mute dulu ya. Siapa Telepon namanya? dia, telepon. Iya siapkan deh saya telepon. Si Kakak. Oke, si Kakak namanya ya. Teman-teman, sejauh sahabat-sahabat saya tinggal beberapa abad, itu ada nggak dari pantauan sahabat-sahabat sekalian seorang dari pemateri Kristen yang membantah tentang materi penyesat yang mengaku akulah dia? Atau jangan-jangan saya tinggal beberapa abad belakangan ini justru nggak ada yang ini? Belum ada kan dah? Belum ada yang berani menyentuh poin itu teman-teman Kristen. Belum ada. Nah, Berat kali belum ada materi yang ini. mampu menyangkal atau membantah. Kalau Nabi Muhammad kan jelas nih di dalam Al-Quran surah Al-Araf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai manusia,
Sesungguhnya aku ini adalah Rasul Allah bagi kalian semua yang memiliki kerajaan langit wal ard. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Tidak ada Tuhan yang berhak selain Dia untuk disembah, yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Fa'aminu billah, maka berimanlah kamu kepada Allah dan beriman jugalah kamu kepadaku sebagai Rasul. Wa rasulih nabiyil ummiyin alladhi yu'minu billah wa kalimati wattabi'u la'allakum tahtadun. Nabi yang ummi, aku ini, yang beriman kepada Allah dan kepada ketetapan-ketetapannya, yaitu kitab-kitabnya. Wattabi'u, ikutilah dia agar kamu mendapat petunjuk. Jadi ayat ini menerangkan baginda Rasulullah Muhammad SAW menyeru, wahai manusia, ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Sesungguhnya aku ini adalah Rasul utusan Allah untuk kalian seluruhnya. Ada enggak kemudian pengajaran Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian, yang mengaku, yang berkata, wahai manusia, sesungguhnya aku ini adalah Rasul utusan Allah pada kalian, pemilik langit dan bumi. Ada enggak ucapan-ucapan seperti itu? Kalau ada, berarti baginda Rasulullah Muhammad SAW ini yang harus menjadi objek penelitian. Tapi hal itu tidak ditemukan, sahabat. Yang kita temukan adalah waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Berarti yang harus diselidiki ini adalah yang digantung ya di atas salib. Yang pemberitaan Paulus mengatakan terkutuklah dia. Dia mengatakan Kristus yang mati di atas salib. Nah, ini yang harus menjadi objek penelitian orang-orang waras. Orang waras mahal memang ilmunya. Orang waras itu kudu harus dudukkan perkara iman berdasarkan dalil yang tertulis. Dalilnya pun harus sinkron dengan akal. Harus sesuai dengan histori sejarah. Harus sesuai dengan objek yang diceritai atau yang diceritakan atau yang dibahas. Nah, ajaran Kristen konon lebih tua daripada ajaran Islam. Itu pengakuan daripada Kristen itu sendiri. Maka objek yang harus diteliti adalah ucapan, ungkapan, bahasa yang muncul kemudian yang menjadi dasar pijakan kekristenan. Kalau ini lulus, berarti Islam tutup buku. Ngapain ada Islam kalau Kristen lulus? Ya udah, kita Kristen aja semua kalau Kristen lolos. Ya nggak bisa bang, masa semua suruh Kristen ini loh, nggak lengkap nanti dunia. Oh, nggak bisa gitu, saudara, nggak bisa gitu, nggak bisa Kan harus gitu. ada perbedaan. Nggak bisa. Nah, itulah kalau berbicara hanya menggunakan gigi, tidak menggunakan akal. Pencipta langit dan bumi itu ketika mengatur aturan yang khusus untuk seluruh umat manusia, maka cakupannya harus seluruh umat manusia. Hukum-hukumnya harus mengikat seluruh manusia. Aturan-aturannya, ketetapan-ketetapannya, cerminan daripada bias pesan yang muncul kemudian dari Tuhan harus merujuk kepada seluruh umat manusia. Kalau Kristen ini sudah diajarkan untuk seluruh umat manusia, untuk apa ada Islam? Nggak usah Islam itu datang. Kalau memang Kristen ini berasal dari Tuhan yang benar dan untuk diajarkan kepada seluruh manusia sampai akhir zaman. Kristen harus berjaya. Perjuangan bang, perjuangan itu kan kita itu sama halnya harus sama dengan berlomba. Nanti nggak ngerti orang ini, nggak paham dia. Kalau Anda masih memberi ruang kepada Islam, berarti Anda ragu dengan ajaran agama Anda. Berbeda dengan kami. Kami yakin Islam itulah yang seharusnya, sabar, Islam itulah yang harus menyeluruh, yang lainnya harus tutup buku. Itu baru Islam. Kalau Islam jelas seluruhnya harus Islam, maka di luar Islam disebut kafir.
Harus disebut kafir. Orang-orang yang ingkar dan menutup diri terhadap ajaran keselamatan, ya kafir. Karena hanya Islamlah kemudian yang menjadi jembatan atau kendaraan untuk menuju kepada jannah, kepada surga. Kalau masih butuh agama baru, agama lain, maka percuma ada Islam sebagai penutup. Nah, kalau Kristen ini adalah jalan kebenaran dan hidup untuk seluruh umat manusia kepada Elohim, kepada Tuhan, maka untuk apa ada Islam? Tutup yang lain. Di luar Kristen sesat, wajib kayak gitu. Wajib. Semuanya itu kan diciptakan kan bergandeng-gandengan, ada yang Ini bukti, ini generasi rusak yang kayak gini. semuanya jadi Jangan baik, ambigu. jadi jahat, nanti Jangan siapa? ambigu, saudara. Jangan ambigu. Sekali Kristen harus Kristen. Saya tanya dulu, saudara. Kristen ini ajaran yang sampai kepada kiamat atau hanya sementara? Coba saudara jawab. Nah, itu untuk merujuk kepada kita itu saing dalam kebenaran di hadapan Tuhan. Jadi siapa nanti itu semua agama itu begitu. Maksud saya ajaran Kristen ini apakah relevansi untuk seluruh umat manusia dan harus disampaikan sampai hari kiamat? Loh, kalau untuk Kristen sendiri itu sudah relevansi karena itu sudah final yang namanya Tuhan menjadi manusia untuk Oke. Sudah final. Berarti agama lain tidak perlu ada kan? Loh, ada lah untuk sejuta nanti di hadapan Tuhan mana yang benar bagaimana? Masa kok semua Berarti Anda ragu terhadap ajaran saudara kalau begitu. judulnya kan Anda ragu berlomba, berarti. Bang, untuk berlomba-lomba. Loh, kok berlomba-lomba kalau misalnya Anda berlomba pada tempat yang salah? Apa gunanya Anda berlomba? Loh, yang menjadikan final itu kan Tuhan sendiri nanti yang akan Ya, justru finalnya itu dihitung dari sekarang, dari start awal. Di mana kita ingin berlomba? Kalau di Islam, orang berlomba-lomba untuk melakukan amalan kebajikan. Mereka berada pada gelanggang yang betul. Lah kalau Kristen berlomba, apanya yang berlomba? Lomba makan babi maksudnya? ya ndak gitu, Bang. Lah terus lalu mau ngapain? Karena namanya prinsipnya orang itu tetap sama seperti abang mempunyai prinsip seperti itu, di Kristen juga seperti itu. Mulai saya bilang tadi kita berlomba. Makanya saya bertanya, kawan. Makanya saya bertanya, kalau Kristen itu adalah agama yang berasal dari Tuhan yang betul, apakah masih butuh agama lain? Masih butuh agama lain. Lah terus bagaimana tentang ciptaan itu, tentang yang baik dan yang buruk? Alamak, berarti Anda nggak percaya diri. Loh, kalau Islam final, saudara. Kalau Islam itu final, dia pasti menganggap semuanya baik, semuanya. Enggak, sekarang bukan itu ya. Orang semua juga bilang istri yang paling cantik kok. Ya, sekarang masalahnya sekarang bukan itu. Ini kaidah yang kita ngerti, kaidah enggak ya? Ini aturan dari Tuhan. Aturan Tuhannya ini, apakah Kristen yang menjadi jembatan terakhir atau masih butuh agama lain? Menurut sumbernya, Bang, kalau sumbernya itu sumber dari primernya Alkitab Kristen, ya pasti ya sudah final. Kalau sumbernya dari sumber Al-Quran, ya juga sudah final. Kan begitu. Oke. Menurut sumbernya apa yang digali atau apa yang diyakini itu. Nah, ini kok ambigu abang ini. Bilang aja, Bang, agama terakhir, ajaran terakhir setelah ajaran Tuhan kepada Nabi Musa, ya, adalah Kristen. Gak boleh lagi ada yang lain. Sama seperti ketika kami berbicara bahwasanya ajaran yang terakhir adalah ajaran Islam. Al-Quran menyatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu min rabbikum. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada seluruh manusia, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa menghendaki dia kafir, hendaklah dia kafir. Jadi hanya ada satu jalan, yaitu dinul Islam. Dinul Islam ini sebagai hadiah terakhir dari langit kepada manusia. Aku serahkan Islam ini kepada manusia
Mereka mau menerimanya, silakan beriman. Mereka tidak mau menerimanya, silakan kafir. Hanya satu jalan itu, nggak ada lagi yang lain. Di luar Islam sesat. Apakah Kristen juga harus mengatakan hal tersebut? Di luar Kristen adalah sesat. Itu yang kita tunggu. Tetap begitu Bang, karena prinsipnya Oke. itu sama, tetap begitu. Sama. Baik. Baik. Berarti di luar Islam itu, di luar Kristen itu sesat. Berarti Islam semuanya ini menurut pandangan Kristen adalah sesat. Namun muncul pertanyaan kemudian, kalau kami orang Islam ini kudu harus menjadi Kristen agar tidak dianggap sesat, berarti kami harus berkiblat kepada Bible. Setelah kami berkiblat kepada Bible, kami diperhadapkan dengan metode pengajaran, unsur yang ada di dalamnya, output dan inputnya harus sampai kepada kami secara manusia yang punya intelijensi, yang punya sikap free will, yang punya kehendak bebas, yang punya metode dalam berbicara, metode dalam berpikir, dan telaah-telaah terhadap pesan-pesan yang muncul di dalam Bible. Taruhlah kita kemudian meninggalkan kaidah yang lain, Islam, Hindu, Buddha. Kita sekarang berfokus kepada kekristenan dengan seabrek data-data yang ada yang muncul di dalam Bible. Kita olah data yang ada di Bible ini. Muncul pengakuan di dalam Bible, Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada Bani Israel yang berkata, akulah Yesus, akulah dia. Nah, ternyata yang mengaku Yesus dan mengatakan akulah dia adalah penyesat. Syarat kata seperti ini, saudara. Sabar dulu, saya kasih sederhana untuk menerima argumentasi saya. Kristen adalah sebuah kapal yang sedikit lagi akan bermuara di lautan, di samudra, berlayar di samudra. Kita semua naik semuanya kita. Setelah kita naik di atas kapal ini, hitungan ketiga kapal akan bergerak menuju ke samudra yang tak ada lagi kemudian ujung pangkalnya, tak ada kiri kanan, tak ada daratan, hanya di tengah laut saja. Yang ada hanya kapal Kristen. Kaptennya kemudian membaca Bible. Apa kata kaptennya? Yesus berkata, Lukas 21 nomor 8. Yesus berkata, orang yang berakal, pasti yang muncul dalam pikirannya, Yesus sedang duduk di depan Bani Israel, orang Yahudi. Bukan Yesus duduk di depannya orang-orang pemakan babi, bukan. Tapi Yesus kemudian duduk di tengah-tengah orang-orang yang menjaga hukum Torah. Duduklah Yesus. Yesus berkata kepada mereka, wahai murid-muridku, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Kita yang ada di dalam kapal ini mendengarkan, yang punya akal akan berpikir. Yesus berpesan kepada muridnya agar waspada kepada penyesat yang berkata, akulah dia. Sedangkan kita berada di atas kapal, di mana kapal ini adalah kapal yang dibentuk oleh tatanan secara asas bahwa kapal ini hadir dikarenakan adanya oknum yang mengaku akulah dia. Dengan kata lain, kita sedang berada di atas kapal orang yang mengaku akulah dia. Yesus di dalam kitab yang dibaca kapten, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu yang mengaku akulah dia. Sedangkan sekarang kita berada di kapal yang mengaku akulah dia. Apa yang harus kita lakukan nih? Ya pasti kalau memang itu seperti itu terjadi pasti akan menolak tentang Alkitab. Cuman kalau tidak terjadi pasti akan diterima itu Alkitab oleh kalangan gereja sendiri. Sekarang terjadi, sekarang terjadi. Kita di kapal ini karena menyembah Kristus yang menerima kan mengaku tetap akulah diterima dia. Bang. Alkitab LA itu oleh lembaga nasional. Kalau tetap diterima, berarti kita tidak mendengarkan nasihat Yesus agar waspada kepada oknum yang mengaku akulah dia. Nah, justru itu kalau itu terjadi pasti menolak. Tapi kenyataan sekarang
Bible LAI itu diterima oleh semua kalangan orang Ini kok jadinya ke Bible, Bang? Kita tidak berbicara mengenai objek Bible, kita berbicara mengenai objek penyesat yang mengaku akulah dia. Yesus yang berkata kepada Bani Israel. Itu loh, Bang. Kapal itu kan menuju kepada suatu sumber. Sumbernya Kristen itu di Bible, Nah, sumbernya. itu dia. Sumber Kristen itu adalah kepercayaan terhadap oknum yang mengaku akulah dia. Ini masalah ini. Ini masalah. Sekarang kita sedang berlayar di tengah samudra, di mana kita berada pada kapal orang-orang yang menyembah kepada oknum yang mengaku akulah dia. Jelas-jelas Yesus meminta untuk diwaspadai oknum tersebut. Kita mau kemana ini? Gak ada lagi kapal lain. Kita mau kemana? Sebelum kemudian kapal ini sampai kepada tujuan. Apa tujuannya? Baca Matius 5 nomor 30. Matius 3 nomor 50. Penyesat akan dilemparkan ke dalam api neraka jahanam. Nih, sebelum sampai kapal ini kemudian ke muara, ke pelabuhan, ayo cari solusi. Kita sedang berada pada kapal di mana kapal ini dibentuk justru karena kepercayaan kepada oknum yang digantung, di mana sebelum digantung dia mengaku akulah dia. Sedangkan Yesus yang mengatakan waspadalah kepada penyesat. Sekarang permasalahannya adalah ketika kita melihat ke pelabuhan tempat kita kemudian meninggalkan kapal, daratan tempat kapal kita tadi sandar, di situ banyak manusia yang tidak naik di kapal kita ini. Nama manusia itu adalah kelompok Yahudi. Zaman dulu, Bang, ada cerita di Alkitab itu satu bangsa itu yang dinamakan bangsa Nabi Nuh, itu seluruh manusia itu kurang lebih berapa juta orang. Nah, tapi yang diselamatkan cuma keluarganya Nuh, Bang. Masuk langgan. Saudara, kita sedang berada di kapal di mana orang-orang Yahudi tidak naik di kapal tersebut. Kenapa tidak naik di kapal tersebut? Karena mereka sudah menerima pesan waspadalah kepada oknum yang mengaku akulah dia. Dia adalah penyesat, jangan kau percaya, jangan kau ikuti dia. Makanya orang-orang Yahudi masih ada di pantai tadi, sementara kapal kita sudah berlayar dan kita sudah ada di kapal ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita bagaimana orang-orang Yahudi menerima pesan, jangan kamu mengikuti oknum yang mengaku akulah dia. Kita yang percaya kepada oknum yang mati terkutuk di atas pohon, semuanya berada di atas kapalnya. Yesus yang mengajarkan kepada Yahudi jangan ikut ke kapal itu, mereka sedang duduk santai, sedang membacakan kitab Talmud di pantai. Ini kapal membawa kita kepada kehancuran, kebinasaan. Karena Yesus sendiri yang mengatakan itu. Karena kapal itu kan sudah ada. Jangan kabeh yang masih menunggu kapal itu nanti terlambat, Bang. Padahal sudah Iya, ada. tapi ini tunggu itu kapal namanya juru selamat atau kapal gimana mau juru selamat, tamponyu gimana mau selamat? Uang kapal ini kapal yang harus diwaspadai kok selamat. Selamat kemana? Selamat masuk neraka maksudnya? Dulu itu kan orang-orang tua dulu pernah mengatakan akan datang namanya Ratu Adil. Jadi Ratu Adil itu mau tunggu Ratu Adil itu siapa kalau bukan lagi Astagfirullahaladzim. Hei, saudara, dengarkan saya, dengarkan. Ya, Yesus berpesan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Oknum kemudian muncul mengaku akulah dia, membentuk sebuah kapal dan berlomba-lombalah kita naik ke kapal tersebut. Ternyata di tengah jalan ada yang pintar di antara kita yang kembali membuka buku panduan tersebut, dan di buku panduan ini tulis waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya, jangan kamu mengikuti mereka.
Ini kapal adalah kapal oknum yang mengatakan akulah dia, dan kita sudah ada di atasnya. Apa yang harus kita lakukan nih sekarang nih? Dan apa yang harus kita dan bagaimana solusinya? Orang Yahudi tidak ikut di kapal ini. Kalau kapal ini kapal benar, mereka akan ikut bersama dengan kita. Karena keselamatan itu pada mulanya berasal dari mereka. Kita enggak bersama dengan orang-orang Yahudi. Kita bersama dengan orang Katolik, bersama dengan orang Protestan, kita bersama dengan orang-orang Roma, penyembah-penyembah dewa. Gimana ini sekarang? Ya serahkan saja sama Tuhan, Bang. Alama hancur mina. Serahkan aja kepada Sudah Tuhan. terjadi. Akan sudah terjadi. Masa mau mengganggu Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ucapan itu, saudara, ucapan itu pantas Anda ucapkan ketika kita sudah, kapal kita ini sudah hancur lebur, udah retak di tengah laut. Ini masih ada kesempatan. Kesempatan bagaimana, Bang? Sudah terjadi. Sudah. Tuh coba lihat. Sini, Bang Sutejo. Sini. Coba arahkan mata Anda ke utara. Tuh, lihat tuh. Ini sekarang kita lagi berdiri di tengah-tengah laut samudra yang luas di atas kapal Akulah Dia. Tuh lihat, dari utara muncul ada cahaya dari sana tuh. Semakin mendekat dia, semakin mendekat. Kapalnya semakin membesar. Itu tuh. Lihat nggak? Tuh kapal tuh. Apa tertulis kapalnya? Tertulis ada merek kapalnya. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Mau pindah nggak? Itu final itu, Bang. Itu sudah final sekarang. Mau pindah nggak? Penolong datang. Aku akan minta kepada Bapak agar mengutus seorang penolong lain. Tuh kapalnya udah datang. Mau pindah nggak? Atau mau meneruskan perjalanan bersama Akulah Dia? Orang yang dikutuk di atas salib, yang mati dengan terkutuk. Mau ikut sama dia ke neraka? Atau mau pindah? Tuh. Skoci udah diturunkan. Penolong-penolong udah diturunkan. Ada Bang Handi, ada Bang Suma, ada Blender. Tuh mereka udah turun tuh menyelamatkan kalian. Mau tetap di sini atau aku tinggal? Mau di sini aku pindah. Aku mau pindah nih. Ngapain ikut di kapal penyesat? Tuh ada tertulis tuh. La ilaha illallah Yesus Rasulullah. Pindah nggak? Sutejo. Bonyok. Pindah nggak nih? Ku tinggal ini lama-lama. Itu belum membuktikan, Bang. Kalau kapal yang wala quwata illa billah. Udah tertulis kapalnya. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus sebagai rasul utusan Tuhan. Pindah nggak nih? Kalau yang membaca dari kalangan sendiri, cara memahaminya pasti tidak begitu, Bang. Astagfirullah. Itu soal belakangan. Yang penting kita udah paham kita berada pada kapal penyesat. Pindah dulu. Di sebelah banyak makanan di sebelah. Ada onde-onde bakar. Sebelah banyak. Pindah yuk. Pindah. Belum, Bang. Belum. Hati-hati aja. Ya udah kalau gitu saya tinggal dulu, saya nyebrang dulu ke kapal sebelah. Saya mau ibadah dulu di sebelah. Ini sudah masuk zuhur waktu di Dubai. Saya tinggal dulu 10 menit. Nanti saya datang lagi untuk menyadarkan Anda. Mumpung kapal Anda belum pecah. Tapi ingat, kapalmu udah mulai bocor-bocor tuh. Kiri kanan udah mulai masuk air. Hati-hati. Nyatanya yang Sementara kaptennya mabuk. Kaptennya nggak tahu arah. Udah teler kaptennya. Yang belum terima kapal lagi ya? Bangsa Yahudi. Yang Yahudi masih ada di pelabuhan. Justru orang-orang Yahudi sekarang itu ada di atas kapal ini nih, yang datang nih. Ada mereka melambaikan tangan kepada Sutejo. Sutejo, jangan kau biarkan dirimu terbakar. Biarpun kamu banyak utang, pindah aja ke sini, Jo. Jangan kaget, kapal yang ditumpang
Memang betul-betul kapalnya Nuh, nanti bagaimana? Wah, kayak mana kapalnya Nuh? Nggak mungkin orang kumpulan orang-orang tidak bersunat di atasnya, gitu. Nah, semuanya lo masih berlomba-lomba mencari kebenaran. Berlomba kemana? Oh, sudah kuncinya sudah ada di pelabuhan, tadi udah diingatkan. Waspadalah kepada kapal yang datang kepadamu dengan tertuliskan akulah dia. Kapal ini tertulis jelas, akulah dia. Jangan kau naik ke situ, kata Yesus. Ente naik. Tuh ada kapal penyelamat datang. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Elohim satu-satunya Tuhan, Eloah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan Yesus adalah rasul utusannya kepada Bani Israel. Tuh datang menolong. Mau pindah nggak nih? Mau nggak? Kapalnya masih seger bang sampai sekarang. Udah kapalnya kalau daerah lambungnya sana, daerah ekor kapal ini udah mulai hancur. Tengok Eropa. Eropa sudah mulai melepuh. Nanti gereja-gereja udah mulai ditinggal. di hari akhir Di kalau Eropa memang sudah kapalnya error, bagian ya. belakang itu sudah mulai hancur. Udah dimakan sama karang. Sudah berkarat tuh bagian mesin belakang. Lihat Eropa sana, hancur-hancuran. Mereka udah tinggalkan gereja, udah sepi, gereja udah berubah menjadi bar. Tapi masih ada Amerika ini. Amerika bukan negara beragama Kristen. Penduduknya beragama Kristen, tapi mereka tidak mengaktualisasikan agama Kristennya. Udahlah bang, kepanjangan ente mau ditolong juga masih mau di sini. Udah aku tinggal sebentar ya. Siap Anda, siap. Iya. Iya, awas tuh kapalnya Begitu, tuh, oleng Iya. kapalnya, oleng. lanjut dulu. Mantap sekali analoginya, Masya Allah. Jadi gitu Mas Tejo, aduh ngeri kali woi. Padahal yang memesan kepada Mas Tejo, hati-hati terhadap Yesus palsu Mas Tejo. Dia akan menyesatkan banyak orang. Hati-hati terhadap kapal palsu Mas Tejo. Tulisannya akulah dia. Tuh Mas Tejo. Kapal palsu itu yang datang menjemput Mas Tejo nanti, dia akan ada tulisannya di kapalnya akulah dia. Wih, ngeri kali Mas Tejo. Tapi kok Mas Tejo naik di situ? Udah dilarang, jangan naik di situ sama Yesus yang asli. Mas Tejo naik. Gimana sih? Makanya datang kapal penolong lain nanti Mas Tejo, tulisannya la ilaha. Iya, dilihat nanti. Kapal motor Dilihat KM nanti la ilaha illallah. Dilihat kapalnya itu nanti, kalau memang kapalnya itu lebih kuat atau lebih rusak, begitu loh. Nah, nanti dilihat karena Yesus Yesus asli yang bilang nanti ada kapal penolong lain, KM, kapal motor penolong lain, mereknya itu la ilaha illallah. Kapal motor la ilaha illallah. Dengan tadi Mas Tejo yang Mas Tejo naikin itu kapal motor akulah dia. Gitu Mas Tejo. Padahal Yesus asli sudah pesan, nanti kau Mas Tejo jangan naik di kapal yang mengaku akulah dia atau yang mengaku Yesus. Tapi kok Mas Tejo berani naik ke situ, Mas? Aduh, hancurlah Mas Tejo dengan istri dan keluarga. Siapa yang tidak terpikat? Kapalnya sudah jadi, kita kurang naik dan menikmati. Semuanya fasilitas sudah ada. Mau ke sana, mau kemari, kapalnya sudah ada. Namanya saja hal itu yang sudah terjadi, generasi penerus itu kurang mengikuti, Bang. Kecuali kapalnya rusak, itu tidak ada yang naik. Jadi kita seperti saya, kalau Mas Tejo masuk ke dalam lambung, lihat lambung kapal itu, Mas Tejo sebenarnya kaget nanti kalau lihat lambung kapal itu sudah robek, seperti otak Mas Tejo sudah bocor. Kalau Mas Tejo masuk cek ke lambung kapal itu sudah lubang, sudah bolong. Itu Mas Tejo kan hanya mau menikmati di atasnya aja, kesenangannya aja Mas Tejo mau kapal dapatkan. kan mempunyai tujuan. Kalau tunggu dulu Mas Tejo. Mas Tejo. Ya Mas Tejo.
Manado atau ke Jakarta Kinin itu mau menikmati di atas kapal aja, pelihara telur ayam, menetaskan telur ayam. Kapal itu menjual- menuju ke Tuhan, bro, bukan mau menikmati. Iya, dengar dulu Mas Tejo. Mas Tejo kan hanya menikmati fasilitas di atas kapal, nggak mau turun di bawah untuk lihat masih bagus nggak ini lambung kapal atau sudah bocor kan? Mas Tejo nggak mau turun. No. Kalau Mas Tejo nggak mau turun ke lambung kapal, ibaratnya kayak gini, Mas Tejo itu hanya jualan telur, netaskan telur ayam, telur bebek. Mas Tejo jualan B2, ya kan? Nah. Itu maksudnya Mas Tejo itu menikmati aja di atas kapal, tapi Mas Tejo nggak mau menyelam ke bawah, masuk ke dek paling bawah, cek lambung kapal, lobang tidak ini kapal yang saya tumpangin ini, kan gitu Mas Tejo. Iya, di situ benar. Kami ini Mas Tejo, bukan Iya, hanya benar. menikmati. Mas Cuman Tejo, di kami situ tujuannya kapal itu untuk mengarah ke suatu tujuan. iya Kalau ketujuannya bocor, dilihat dulu nggak kalau mungkin kalau sampai. bocor. Nggak Kalau nggak bocor- sampai tujuan. Iya kalau bocor lambungnya gimana mau sampai tujuan, tenggelam lah nanti. Nah, itu maksud saya kan untuk Itu dia. sekarang ini kan masih berdiri kokoh ini Nah, kapalnya belum di- enggak Mas Tejo enggak lihat dunia, tidak di bawah. di Indonesia. Kami ini Mas Tejo. Kami ini Mas Tejo, kapal itu kami sudah selidikin semua dari ujung kapal sampai belakang kapal itu kami sudah selidikin semua sampai bawa-bawa di dalamnya. Ternyata di kapal yang Mas Tejo tumpangin itu ternyata bocor, lobang yang kita tumpangin ini Mas Tejo, lobang. Lambungnya lobang. Nah, makanya Yesus asli bilang, aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong. Datanglah penolong, kapal penolong, Mas Tejo. Tulisannya kapal motor KM La Ilaha Illallah. Tinggal Mas Tejo pilih mau nyaman di situ sampai tenggelam. Kita Mas Tejo diselamatkan sama KM motor La Ilaha Illallah, kapal motor La Ilaha Illallah. Pilih aja. Kapal Mas Tejo nggak tahu di dalamnya ternyata sudah lobang-lobang, sudah bocor-bocor. Tapi Mas Tejo nggak sadar. Jangkrik. Silakan De Alfi kalau mau masuk De Alfi, Kamu Temon sama De Alfi. seandainya Silakan. punya kapal. Terus kamu ngomongnya jangkrik, sing matamu suwek. Nah, itu apa ya kapal? Silakan Alfi. Alfi kalau mau masuk. Titanic nggak? Nah, Ya, Alfi sama Temon kalau mau masuk silakan deh. Menguapi neng jobo tok, engko barang mlaku neng tengah-tengah nuwabai watu. Bahaya itu malah. Enggak Mas Tejo kan gini. Ketika kapal seorang penolong itu datang yang tulisannya KM La Ilaha Illallah, saya naik ke sana. Saya panggil Mas Tejo, Mas Tejo, sini kau Mas Tejo. Tenggelam kau nanti kapalmu di situ Mas Tejo. Mas Tejo nggak mau ikut, iya kan? Mas Tejo akan tetap di situ dan tenggelam sampai mati. Kan gitu Mas Tejo. Mulanya itu kita itu harus diteliti lambungnya bocor betul atau enggak. Jangan kaget kapalnya lambungnya bocor tapi bisa diperbaiki, tapi bisa sampai kepada tujuan. Bagus-bagus dan kaget seperti kapal Titanic. Itu yang membingungkan orang. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Ya, Bang Ya. Teguh ini Kristen atau Muslim Bang Teguh? Muslim, Jawa. Oh, iya. Kang Tejo. Siap. Siap, izin Bang, sabar. Bang Andi, assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Andi kalau mau masuk lanjut sama Mas Tejo. Ini cocok kalau dengan Bang Andi ini. Lanjut Bang Andi. Ini aku lagi ngadang badan ya, batuk. Jo, lambemu iki lho, Jo. Ngomong kok saya enak dhewe iki yo. Kejadian. Masa kapal api arep enek lambe-lambe barang iki. Ya iki lho. Banyu mak wis ya, ini kok perahu baru sing api kapalne. Ora manut piye. Iki mau nyeritane kapal Bang, ada 2 kapal. Satu mengaku kapal untuk menyelamatkan kapal yang bocor. Ya iki lho kapal anyar. Lah iyalah kapal anyar piye lho kuwi jarene wis kapal sadurunge. Ya wis. Nganu wis enek dhisik kapal kuwi sing anyar iki.
Saat Kita durungnya anu nanti pada datang kok mamu yang tak tembelang das mau jo. Andangnya ya lebih. Ngono kapal anyar iku lho pelayanan gak ngono kuwi. Kapal anyar orang mudeng piye. Kapal anyar iki pelayanane api-api, iwake sing enak-enak, lungguhane sing empuk-empuk. Lah kuwi akeh wong seneng. Oga kapal anyar. Kapal anyar tulisannya. Tulisannya la ilaha illallah. Lah lek kuwi bener. Lek jangkrik matamu suwek mau piye? Terus kalau jancok. Ngomong ayat suci jedek janju iku lho piye ngono. Bagus lo tadi analoginya Bang Juma lo Jo. Yesus berkata Jo, kalau ada orang mengaku akulah dia, jangan percaya, karena Yesus sudah ngomong nanti banyak datang penyesat-penyesat mengaku aku Yesus, aku loh Yesus. Kata Yesus bukan, itu palsu itu kata Yesus. Terjadi tuh. Nah lambenya sopo? Jo urung ora lambene sopo lu percaya? Lambene Yesus apa lambene sopo? Lek jeneng Kristen kuwi mbang lek kaya awakku iki wis percaya kuwi wis ning Tuhan Yesus. Ya percaya lambene sopo? Loh. Lek jeneng Kristen kuwi mau wis percaya ning Gusti Allah. Tapi ning kono kuwi mau dirupakne percaya ning Gusti Allah sing dadi menungso. Yaitu Yesus kuwi mau Gusti Allah sing dadi menungso iku sing diyakini wis final kuwi. Iya Yesus yang menungso, bukan Tuhan menungso bener. Lah ya bener, Iya Tuhan yang bener. menungso, piye toh? Tuhan yang terus, ya. manusia itu yang diyakini untuk penyelamat, juru selamat. Kuwi wis final kuwi ning kitab Kristen, imane Kristen. Neng Bible, neng Injil itu semua itu. Kapalnya Yesus itu ngangkut penumpang di Bani Israel saja atau cari penumpang di seluruh dunia? Di seluruh dunia loh Bang. Jancok mana? Jangkrik. Di seluruh Gak ada. Penumpangnya khusus di Bani Israel. Dan Bani Israel loh, wong Israel dewe akeh sing gak percaya Bang Jan Bang. Ya makanya nggak laku ajarannya, makanya dengar ya Jo. Ya, ada yang percaya, ada yang enggak Bang. Sama dengan di Indonesia begini loh, di Israel. Di Israel tuh agama Angel tuturan ini, angel benar. Jo, kapal Yesus di sana. Kapal Yesus diperintah dari Yang Maha Kuasa khusus ya mencari penumpang di Bani Israel. Belum ada izinnya ke Indonesia, belum ada izinnya ke Amerika. Itu Jo. Loh, ya sudah ada tuh Bang izinnya ke Indonesia. Mana? Dibuat. Sudah disahkan oleh Undang-Undang 45 tentang kebebasan. Kebebasan untuk orang beraktivitas. Ini jalannya lu Mas Pandi, gua lagi demam loh ini. Udah 2 hari aku nggak ngerokok ya. Siap Bang. Batuk ya. Ya praisik to Bang, kuwi tandane awake dhewe gak oleh memaksakan diri kongkon ngeleran sik rokok, jaga kesehatan. Di Alpi masuk deh sama teman kalau mau masuk silakan ngobrol sama Mas Tejo. Ini ada itu Kurina juga mungkin Kristen ini. Kurina Rina selamat siang itu. Selamat sore. Mikrofonnya dibuka itu Kurina, Bunda Kurina. Bentar Bang, isi dulu Bang. Alfi lagi ini Bang. Oke, ada baik. 5 menit. Siap. Oh ini ada Kristen lagi yang minta naik ya. Ada 3 orang Kristen. Kita naikkan lagi. Nanti Bang Zuma monitor baru kembali kita menunjukkan kapal Mas Tejo itu sudah bocor, sudah parah. Harus turun, pindah kapal. Termasuk itu nanti kapalnya ini ada nggak surat izinnya? Nggak ada surat izinnya, nggak ada. Nggak surat izinnya untuk ke Indonesia gitu loh. Siap Bang Andi. Iya, jadi Tejo untuk kawan-kawan Kristen ya.
Selamat siang Bang Love Jesus. Selamat sore. Ya bang, ya bro Ya, Pandi. kita Bro Pandi, kembali ya. membahas tentang kapal tadi ya, teman-teman ya. Jadi kapal tadi ini izinnya hanya untuk mengangkut orang-orang Israel saja. Nggak ikut orang Amerika, orang Indonesia, orang Burundi. Karena data yang Yesus sampaikan itu untuk naik di kapal itu, Matius 15:24, aku hanya diutus untuk domba-domba sesat dari Bani Israel. Maka kalau teman-teman Kristen ini naik di kapal yang Yesus sampaikan itu hanya untuk Bani Israel, maka salah naik kapal Mas Tejo dan kawan-kawan Kristen yang ada di Indonesia ini. Itu salah naik kapal. Kalau mau naik kapal yang benar, harus tulisannya KM La ilaha illallah. Karena baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu di dalam surah Al-Anbiya ayat 107, Bismillahirrahmanirrahim, Inna arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu kapalnya diutus untuk seluruh umat manusia. Paham Mas Tejo? Yang teman-teman Kristen lain, paham? Di Indonesia belum sah itu Bang kalau cuma begitu ayatnya. Karena Gimana harusnya? Terus harusnya kayak mana? seharusnya itu kalau memang sah di Indonesia tidak membiarkan itu kapal yang lain datang ke perairan atau di Ya kan wilayah. Yesus sudah bilang, Mas Tejo, waspadalah terhadap penyesat yang datang kepadamu adalah serigala yang buas. Yesus asli bilang nanti Mas Tejo akan ada kapal-kapal penyesat yang akan datang menjemput kalian. Tulisannya akulah dia, atau tulisannya Ya. akulah Mesias, akulah Yesus. Itu kapal-kapal penyesat yang datang. Yang anehnya udah tahu penyesat mau Ya, datang benar, katanya. benar bang. Benar. Ya teman-teman Kristen malah naik kapal penyesat tersebut. Wah, lokonya Yesus bilang jangan percaya Mas Tejo. Itu kalau kapal penyesat itu pasti orang tidak mau akan naik nantinya Mas kapal Tejo pikir itu bocor. kapal menuju surga, kapal menuju keselamatan. Tetapi Mas Tejo nggak sadar, yang Mas Tejo naikin itu ternyata kapal penyesat. Mana buktinya? Dia itu kapal penyesat. Mas Tejo sudah diperingatkan sama Yesus asli. Waspadalah Mas Tejo. Nanti akan ada orang, nanti akan ada kapal yang mengaku itu kapal Yesus. Matius 24 nomor 5. Dia akan pakai nama Yesus, gelarnya sama dengan Yesus, yaitu Mesias atau Kristus. Yang anehnya, teman-teman sudah diinformasikan kepada oleh Yesus kepada kalian, itu nanti akan datang kapal penyesat. Mas Tejo malah naik, angel. Kapalnya ini yang datang ini duluan itu kapal saya Bang. Iya, Sudah- itu dia Mas Tejo. Tapi kan ribuan Yesus sudah tahun. pesan. Nah, Artinya sudah ribuan tahun tuh teruji sampai sekarang itu loh masih kokoh. iya Mas Tejo belum lihat isinya di dalam kayak mana. Aku kan sudah kapal bilang, itu Bang Bang Zuma, petahana. Bang Handi, aku sendiri, Alpi Temon, Bang Blender, Iya, Ustadz Alif, itu sudah lihat ketahanan. semua kapal itu di dalamnya bocor. Bayang, Udah bocor, Ketahanan. kawan muslim itu sudah lihat di dalamnya, udah masuk ke dalam, udah cek backnya, ternyata kayunya sudah rapuh, ada lambung yang bocor dan tidak bisa ditempel lagi Mas Tejo. Begitu Mas Tejo. Jadi iya, kalau ada kapal penolong Mas Tejo yang datang, ikutlah kapal itu Mas Tejo. Jangan biarkan dirimu tenggelam lewat kapal itu. Seperti itu, jangkrik. hanya yang ada jangkriknya ini loh banyak orang tidak suka. Tapi kalau kapalnya ribuan tahun mulai zaman dulu pertama kali di Israel sana kekristenan sampai kekristenan terbawa di Indonesia itu berapa puluh tahun, ribuan tahun. Nggak ada jangkriknya loh Bang. Kuat Bang.
Jadi Mas Tejo gini, izin Bang Love Jesus di mute dulu Bang. Noise sekali tempat. Oh ya, oke. Di pinggir jalan soalnya Bang. Noise kali, bising kali. Nanti kalau Bang Zuma sudah monitor langsung masuk aja Gurunda ya. Jadi gitu Mas Tejo. Yang anehnya kok bisa kawan-kawan muslim lah yang menyelidiki lambung kapal itu sampai dapat lambung kapal itu ternyata bocor. Lemah. Gitu loh Mas Tejo. Silakan yang mau masuk mungkin Bang Handi, Alpi atau Temon, gantian lagi dong sambil menunggu Bang Zuma. Gantian yang Kristen dulu ini loh, menanggapi kapal, masa kon kapalnya dibilang bocor ini. Nggak mungkin. Oke, kalau silakan. bocor Kalau teman-teman Kristen mau tanggapin silakan. Kapal kita itu sudah teruji ribuan tahun. Mulai di Israel tembus di Indonesia. Bayangkan itu. Berapa benua yang dilewati kapal itu. Kekristenan itu mulai dari Israel sampai di Indonesia. Dari timur ke barat, dari ujung ke ujung sudah tembus. Itu menunjukkan keimanan Kristen, ketuhanan Yesus Kristus itu sampai di sini, tidak cuma di Israel tau. Bukan begitu. Jadi agama yang dimaksud oleh Yesus tuh, yang penyebaran agamanya itu mengarungi lautan, menjelajahi daratan itu, yang mentobatkan satu orang saja menjadi ahli neraka, itu agama apa? Kalau agama itu tidak tertulis loh di Alkitab, di sumber primernya itu kamu harus jadi Kristen tuh enggak. Cuman di situ diajarkan bahwa kamu harus percaya kepadaku karena aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Jadi tidak ada tulisannya kalau orang mau masuk ke juru selamat itu harus ke Kristen tuh enggak harus Kristen. Dia itu merujuk kepada juru selamat, itu nama daripada Tuhan yang menjadi manusia, yaitu Yesus. Dia merujuk ke situ dia. Jadi Matius 23:15 gimana? Matius 2:15 itu menunjukkan bahwa di dalam suatu perjalanan itu memang dia ada yang lebih besar daripadaku. Aku bukanlah, memang ada yang lebih besar daripadaku, yaitu Bapa. Tetapi dalam kategori kepada manusia biasa dengan kemanusiaan Yesus itu sama halnya prajurit dengan kaptennya. Jadi barang siapa yang setia taat kepada komandannya, pasti dia akan setia juga kepada presidennya. Seperti itu loh. Jadi Maksudnya ini loh, kepada komandan kita, maksudnya ini loh Pak Tejo, Matius 23:15, celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Ini agama apa nih yang dimention? Oh, itu menjelaskan tentang pelayanan kepada orang kalau yang sudah dikristenkan, terus Kristen itu tidak terpelihara terus kembali menjadi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu dosanya malah lebih tinggi karena memelihara itu lebih sulit ketimbang mengajak atau berpindah. Memang kebanyakan sih orang-orang sekarang sudah berpindah menjadi di dalam Jadi agama apa? Jadi agama apa yang penyebarannya dilakukan oleh orang Farisi, yang dilakukan dengan mengarungi lautan dan menjelajahi daratan, ini agama apa? Loh banyak toh. Nah contohnya Ya, apa? saja. Ya kalau seandainya banyak apa? begini. Ya seperti di Indonesia dulu kan pertama waktu kerajaan
Majapahit itu yang nama rajanya Brawijaya itu kan ndak ada agama Islam Kristen di situ. Iya, sekarang agama itu Anaknya disebarkan oleh orang Farisi. orang-orang Farisi itu dikenal sebagai orang-orang ahli Taurat. Nah, Iya, hai orang-orang Farisi, hai orang-orang munafik, hai orang-orang ahli Taurat yang melakukan penyebaran agama, mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agama tersebut dengan cara apa? Mengarungi lautan, menjelajahi daratan. Ini siapa nih yang punya kerja ini? Gak mungkin gak tergenapi kan? Ini nubuatan dari Yesus nih. Yesus suruh wanti-wanti di sini. Agama apa ini? Kalau kita bilang itu agama Kristen, sedangkan Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan kamu harus masuk agama Kristen. Tidak bilang begitu, tidak ada tulisan di situ. Nah, terus ngapain jadi Kristen? Loh, itu karena kesepakatan. Jadi harus bisa dibedakan organisasi dengan mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu harus bisa dibedakan. Kalau agama merujuk kepada organisasi atau KTP, nah, tapi kalau merujuk kepada Itulah ku bilang Mas Tejo. Itulah tadi ku bilang Mas Tejo, ini salah naik kapal ini. Betul. Dan semua masuk. Salah naik kapal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Masuk Bang Dar. Siap. Nah, itu dia tadi. Waspadalah kepada orang Farisi. Paulus orang Farisi. Semua tergenapi. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara Sutejo, sebelum kapalnya itu nabrak gunung, ayo gunakan akal sehat. Mau sampai kapan? Toh nanti kalau kapalnya pun sampai ke pelabuhan, di sana ada Yesus menyambut. Tapi apakah sambutan Yesus itu hangat? Tidak. Sambutan Yesusnya malah dengan pengusiran. Bukankah kami selama di kapal bernubuat, selama di kapal bermujizat, selama di kapal mengusir setan pakai namamu? Tapi apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi mau lari kemana coba? Sudah capek-capek berlayar jauh-jauh. Ayat itu kan merujuk kepada orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi dia tidak melakukan kehendak Bapa. Begitu. Nah, itu pintar. Sekarang atas kehendak siapa? Sekarang atas kehendak siapa Anda masuk ke kapal tersebut? Itu kan kapal penumpang berasal dari Bani Israel. Kapalnya Yesus itu, yang dibawa Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Lah ente bukan Bani Israel dan Anda berada pada kapal yang bukan kapalnya Yesus. Makanya ketika Anda bertemu di pelabuhan nanti, Anda turun dari kapal yang mengatasnamakan Yesus tapi bukan Yesus. Yesus mengatakan, "Oh sorry, aku tidak mengenal kalian. Kapalmu itu bukan kapalku. Enyahlah daripadaku, aku tidak mau, kalian semua adalah pembuat kejahatan." Nah, berbicara mengenai kehendak Bapa. Adakah kehendak Bapa agar menyembah Yesus? Tak ada. Adakah kehendak Bapa agar orang ke gereja? Nggak ada. Agar makan babi? Nggak ada. Merasulkan Paulus? Nggak ada. Mengkitabkan kitab kanon? Nggak ada. Lalu atas kehendak siapa? Ya atas kehendak akulah dia tersebut. Coba deh, sekarang begini saudara. Tolong tunjukkan satu prosesi ibadah dalam Kristen yang berlandaskan kepada perintah Elohim yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Silakan, satu aja. Wahai kau, bila engkau beribadah kepada Tuhan,
lipatlah tanganmu dan tunduklah dirimu. mati meja. Itu tertulis di mana itu? Tertulis di mana itu? Tertulis di Lipat tangan. Lipat tangan kan? tertulis di Kisah Para Rasul. Itu Kalau tadi katanya yang kita minta Elohim, kok jadinya ke Paulus, Lukas. Gimana sih abangku ini? Tadi kan yang saya minta kehendak Bapa. Mana kehendak Bapa? Kalau kehendak Bapa berarti perjanjian lama. Kok larinya ke Kisah Para Rasul? karena begini loh, kalau di kekristenan itu Yesus itu kan sebagai junjungan juru selamat sama dengan komandan kita itu prajurit. Iya, tahu Bang. Tahu. Komandannya lah, otomatis kalau sudah patuh kepada komandannya, dia juga pasti akan patuh untuk melakukan kehendak Bapa atau presidennya. Kehendak Bapa itu perjanjian lama. Loh, Nggak ada kehendak ada Bapa di perjanjian baru. penggabungan, ada penggabungan ketundukan. Enggak bisa, harus kehendak Bapa dong. Oh, ya, Kehendak nggak Bapaknya mampu mana? Bang, nggak mampu untuk melakukan semua kehendak Bapa. Anda sudah menjawab. Dan juga begini Bang, namanya melakukan kehendak Bapa itu juga harus mengikuti aturan kepada komandannya. Komandannya itu memberi aturan, harus kita hormati, harus kita junjung tinggi. Bahkan Siapa komandannya? loh, Yesus Kristus itu adalah Nah, komandan. itu pintar. Ada nggak Yesus mengajarkan dirinya untuk disembah, dituhankan? Loh, itu haknya sebagai prajurit Bang, kita Iya. kamu sembah. Tadi katanya kehendak Bapa, sekarang kok kemana-mana. Sekarang begini, abang mempunyai atasan siapa di selain daripada Tuhan, wakil daripada Tuhan, junjungannya. Itu pasti abang akan tunduk atau akan sujud Ya, kehendak Bapa supaya percaya kepada anak. Itu kan kehendak Bapa. Betul nggak? Betul. Kehendak Bapa agar percaya kepada anak, betul? Percayakah Anda ketika sang anak ini mengaku hanya untuk Bani Israel? Oh tidak Bang, karena Bani Israel Berarti Anda tidak percaya. Gimana ceritanya? Tadi karena Bani Israel juga tidak semua menerima kan. enggak ada urusan. Yesus mengaku aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Apakah Anda percaya? Ya, domba yang sesat. Lalu Anda siapa? Dan sebelum kenal Yesus itu menjadi domba yang sesat. Alamak, inilah dia kalau kepala robek. Ajaran daripada Yesus. Waktu itu belum ada bangsa Indonesia, Bang. Belum ada bangsa Indonesia, Bang. Dengar dulu. Yang disebut domba itu Bani Yakub. Domba sesat itu adalah Bani Yakub yang tidak taat kepada Elohim. Tadi penjelasannya sudah jelas, Indonesia belum terbentuk Bang. Iya, mau terbentuk mau tidak terbentuk. Sekarang ketika Yesusnya berhadapan dengan orang-orang Roma, boleh nggak disebut orang Roma ini sebagai domba sesat? Boleh nggak? Sementara mereka Jadi bukan kata Bani Yesus Yakub. bagaimana? Jadi kata Yesus gimana tuh Bang? Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Oh, Jadi itu gimana Bang? Tunggu dulu, Gimana, itu Gurunda? bukan Yesus itu bukan Yesus. Loh, perkataan Yesus itu Bang. Itu menurut tulisan yang ada di dalam Bible saudara. Yesusnya berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Ia mengatakan, pergilah ke seluruh bangsa ini, justru dialah oknum yang mengaku, akulah dia yang harus diwaspadai oleh Bani Israel. Begitu saudara. Jadi Anda mengikuti sang penyesat, akhirnya nanti akan tabrakan dengan Yesus yang asli. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat. Domba sesat ini adalah Bani Yakub yang meninggalkan ajaran Elohim. Yeremia 50 nomor 17, yang dimaksud domba adalah Bani Yakub. Bani Yakub adalah ke-12 suku dari anak Yakub dan keturunannya. Itu yang disebut Bani Yakub. Itu yang disebut domba. Mereka yang tidak mentaati Elohim itu adalah domba sesat.
Jadi gini ya, gini Kalian bukan Gurunda domba, ya. kalian bukan domba. Paulus mengatakan Kalau kalian Elohim itu itu- adalah maaf nih, 10 detik. Paulus mengatakan Kristen itu anjing dan babi. Jelas datanya itu. Iya. Jadi gini Gurunda ya. Iya. Kalau Elohim itu yang sebenarnya untuk segala bangsa. Tapi kalau Ya. dikatakan hanya Elohim hanya untuk suatu bangsa tertentu, itu bukan Elohim yang sebenarnya. Ya, Itulah saya tadi. ibaratkan, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh ya Gurunda ya. Kayak di dunia ini banyak yang mengaku Tuhan. Artinya yang mau disembah itu mengaku Tuhan. Ya, saya kasih contoh seperti di Indonesia. Itu Tuhan yang Pulau Jawa itu, yang di laut itu, Jawa itu, Nyi Roro Kidul itu mengaku juga sesembahan. Nah, jadi yang sebenarnya sesembahan Elohim itu yang penguasa seluruh jagat raya, ya itu artinya untuk segala bangsa, bukan untuk suatu Mulai ngaco. golongan tertentu. Gitu Gurunda. Mulai ngaco. Jadi gini, tadi di awal sebelum Anda lahir di sini, saya sudah sampaikan kepada Mas Tejo, kalau Kristen ini berasal dari Tuhan, maka Kristenlah agama terakhir, ajaran terakhir, nggak perlu ada Islam. Tapi permasalahannya ternyata tidak ada data di dalam pengajaran Yesus yang mengatakan aku diutus kepada seluruh umat manusia. Itu. Adapun kalian yang membawa Matius 28, itu ajaran dari manusia yang mengatakan akulah dia. Sedangkan berbicara mengenai pencipta langit dan bumi, memang dia satu-satunya adalah pencipta Tuhan seluruh makhluk. Tetapi ajarannya yang datang kepada nabi-nabi yang ada di tengah Bani Israel, yaitu hanya untuk Bani Israel. Yesus datang hanya untuk Bani Israel. Nanti belakangan baru Elohim, Tuhan langit dan bumi, mengutus seorang utusan yang diperuntukkan kepada seluruh umat manusia. Kalau Yesus itu hanya untuk Bani Israel, saudara nggak bisa memungkiri itu fakta real. Sedangkan saudara Kristen, kalau Anda melihat di dalam 2 Petrus 2, nomor 20, nomor 21, nomor 22, di situ jelas Kristen ini disebut anjing dan disebut babi. Maaf nih, silakan Anda baca. Kalian pengikut-pengikut Paulus ini disebut oleh kitab Anda sendiri sebagai anjing dan babi. Saya bacakan ya. 2 Petrus 2 misalnya nomor 20. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat Kristen, Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada semula. Mereka maksudnya ini Kristen. Jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus, artinya Kristen kan, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi ke dalamnya, maksudnya kembali kecemaran dunia, maka akhirnya keadaan orang Kristen lebih buruk daripada yang semula. Nomor 21. Karena itu, bagi Kristen, adalah lebih baik jika mereka Kristen tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah yang suci yang disampaikan kepada mereka Kristen ini. Maksudnya Kristen ini lebih baik tidak mengenal daripada mengenal, sebab kalau dia mengenal lalu kemudian mereka kembali kepada kecemaran, maka dia akan sesat. Nah, nomor 22-nya Anda coba lihat. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini, anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kuabangnya. Itu menandakan orang Sabar dulu. Artinya orang-orang Kristen ini disebut anjing dan babi. Kristen yang kembali kepada kecemaran disebut anjing yang makan muntahnya sendiri. Kristen yang kembali kepada kecemaran sama dengan babi yang kembali kepada kubangannya. Jadi kalian itu diidentikan anjing dan babi, saudara. Jadi bukan domba. Ini yang dimaksud. Ini yang dimaksud Gurunda, ya. Kalian bukan domba. Yang mualaf. Kalian bukan domba. Yang mualaf itu, Bang. Bukan. Artinya lebih baik dia tidak mengenal jalan kebenaran. Sesudah dia mengenal jalan kebenaran, Bukan yang mualaf. dia lari Bukan yang daripada jalan mualaf. kebenaran. Nah, coba Anda Gurunda baca dulu, Pak. Oke, saya baca. Saya ulang lagi ya, Sebab jika mereka Ya. Kristen ini telah mengenal, akui dulu bahwa itu adalah Kristen, akui dulu. Ya. Oke, Kristen ya, jadi saya baca. Ya, dengan Kristen. setelah mengenal jalan kebenaran. Iya. Kalau Anda mengatakan murtad, berarti Kristen yang murtad adalah anjing yang makan muntah. Betul?
Betul? Bang, betul. Ah, betul. Berarti Baca dulu Bang, baca dulu. Kristen, sabar dulu. Berarti Kristen yang murtad adalah Kristen yang anjing makan muntah. Kristen yang murtad adalah Kristen. Nah, kalau mereka Kristen tidak murtad, Sebentar, sabar dulu. Bang. Sabar Ya, dulu. Kristen Berarti yang kalau mualaf, Kristen yang sabar mualaf. dulu, sabar dulu. Ya, oke. Saya ulang. Kristen yang mualaf berarti adalah anjing yang makan muntah. Kristen yang mualaf adalah babi yang kembali ke kubangan. Kristen yang tidak mualaf tetap aja anjing dan babi, tapi tidak makan muntah dan tidak kembali ke kubangan. Betul nggak? Betul nggak? Ayo. Betul. Jadi Kristen itu menurut sebentar, Bible saya adalah babi baru dan buka mute. anjing. Kristen, sabar dulu, saya jelaskan dulu. Kristen yang tidak mualaf adalah Kristen yang anjing dan Kristen yang babi. Kristen yang mualaf adalah Kristen yang makan muntah dan Kristen yang Terbalik. Kristen yang anjing makan muntah. Sabar dulu. Dan Kristen yang mualaf yang adalah Kristen yang babi yang kembali ke kubangan. Tapi Kristen yang tetap Kristen adalah babi yang tidak makan muntah, babi yang tidak kembali ke kubangan, dan anjing yang tidak makan muntah. Tetap aja anjing kan? Tetap aja babi kan kalian? Begitu saudara-saudaraku babi dan anjing. Itu dalil. Sabar dulu Gurunda. Terbalik narasi Makanya, Gurunda, terbalik. Makanya Yesus hanya diutus kepada domba. Domba itu Bani Yakub. Kalian itu anjing dan babi berdasarkan Bible. Ini bukan penistaan. Ini Bible yang mengatakan. 2 Petrus 2 nomor 20, 21, 22. Kristen yang mualaf seibarat anjing yang makan muntah dan seibarat babi yang kembali kepada kubangan. Tetapi Kristen yang tidak mualaf, tetap Kristen, itu adalah anjing dan babi. Betul? Jadi kalian Salah, bukan Bang. domba. Kok salah pula? Kristen yang mualaf Nggak gitu. adalah anjing yang makan muntahnya kembali, adalah babi yang kembali ke kubangan. Tetapi Kristen yang tidak mualaf tetap aja anjing, tetap aja babi, yang adalah tidak makan muntah, yang tidak ke kubangan. Bagaimana ceritanya? Itu dalil, saudara. Maka yang disebut domba adalah Bani Yakub. Kalian bukan Bani Yakub. Itu derita. Ya, di sini dijelaskan Kristen yang sudah mengenal kebenaran akan Yesus, ya. Babi. Artinya jangan lagi berbuat cemar. Jangan lagi berbuat karena cemar. kalau berbuat cemar, Ketika berbuat cemar, karena ya, sebab ketika kalau berbuat dia cemar, berbuat cemar, maka dia disebut babi yang kembali ke kubangan. Betul? betul Berarti itu. kalau dia tidak berbuat cemar, kalau dia tidak berbuat cemar berarti dia babi yang baik-baik. Kalau dia tidak berbuat cemar berarti dia adalah babi yang baik-baik. Oh, tidak bisa. Dia hidup Nggak kudus, bisa. memelihara firman kebenaran Tuhan. Nggak bisa. Kalau dia tidak cemar berarti dia adalah babi yang baik-baik saja. Itu dalil, saudara. Loh, Jangan di mana ente ayatnya mempretelin dalil yang ada di Bible. Hei, malu sama manusia Islam. Begitu, Bang Juma. Itu dalil, saudara. Enggak ada pemahaman. IQ-nya yang perlu dipretelin dulu untuk memahami Bible. Gitu Gurunda. Kok nggak bisa gimana? Itu dalil. Bukan seperti itu. Coba sekarang begini. Di dalam Yeremia 50 nomor 17 yang disebut domba adalah Bani Yakub. Kalian bukan Bani Yakub. Ketika Anda bukan Bani Yakub datang kepada Yesus, apa kata Yesus? Bukankah anjing makan remah-remah? Tidak pantas anjing diberikan, tidak pantas roti yang disediakan untuk anak diberikan kepada anjing. Apa kata anjing tersebut? Betul Tuhan, tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu. Berarti Yesus mengiyakan, mereka mengiyakan kalau di luar Yahudi adalah anjing. Dan Paulus pun, Petrus pun mengatakan, karena ini diindikasikan buku Petrus ini tulisan Paulus, itu dia mengakui bahwa Kristen itu anjing. Kristen yang mencemarkan dirinya sama dengan anjing yang makan muntah, babi yang kembali ke kubangan. Tetapi Kristen yang tidak mualaf berarti dia adalah anjing dan babi yang baik-baik saja. Begitu saudara, silakan dilanjut dulu, saya ada tamu sementara ya. Saudaraku babi dan anjing, silakan. Jangan emosi, itu data di Bible. Sabar, saya selesaikan dengan tamu dulu ya, saudara. Iya, banyak Pak. Saya tunggu, Ki. Cek. Bro, siapa tadi yang satu ini? Kamu mau Ini lurusin Bro dulu. Satria, Bang Andi ada yang mau disampaikan katanya. Silakan Bang Satria, didengar sama Bang Zuma kok. Silakan. Siap. Terima kasih, Deng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Sulawesi Tenggara, Deng.
Kebetulan kan saya lihat ini penonton agak banyak ini 2.600. Saya ingin minta kepastian saya dari Bang Zuma, karena kan saya taruh malam salah satu korban juga, termaksud saya give pause itu di akunnya Zuma itu, ternyata itu bukan Bang Zuma ya? Itu bukan Bang Zuma, itu gimana Ini sih? ditunda topik dong kalau begini jadinya. Nggak dibahas dulu Bang Andi, ini bahaya ini karena banyak yang tertipu kawan-kawan muslim. Iya. Udah sering kisah. Udah sering. Begini Bang Andi, artinya Saya tanya sudah sama, Bang. 1774 kali menyampaikan bahwa kalau ada akun diam atau ada akun aktif gitu ya, terus tidak ada suaranya Bang Juma di YouTube, itu pasti palsu. Ini yang 1779 nih yang saya informasikan, bahwa hati-hati akun palsu Bang Juma, dan mereka meminta pribadi dan rekening pribadi. Ini disampaikan begitu kira-kira. Tapi jadi pertanyaan begini Bang, kenapa connect ya dengan lawan bicaranya pada saat di koma ya Bang? Ini yang ke 1780. Pada saat diskusi begitu. Mereka paling pintar mengedit suara seakan-akan itu Bang Juma, dan merilai kalau Bang Juma live dirilai seakan-akan Bang Juma. Demikian. Iya Bang, siap. Jadi saya sedikit menyampaikan di sini kepada teman-teman. Ya, lanjut. Boleh diusul aja itu kan. tuh Bang Fandi tuh, diusul kasih usulan. Siap. Ya Bang, siap. Makasih Deng. Iya. Siap, Bang. Ya itu jangan ditonton lah. Jangan ditonton, jangan. Oke, ini teman-teman ya, izin Ini Bang Makassar Satrio. semua ya, teman-teman Makassar semua ini ya. Iya, Sabar bang ya. Ini untuk edukasi teman-teman supaya kawan-kawan muslim itu tahu. Tolong di screenshot semua ini, di screenshot. Ini akun YouTube Bang Zuma, tolong yang di bawah yang belum subscribe, sekalian di subscribe supaya tidak bingung-bingung dari dulu sampai sekarang, udah 4.000 tahun lah yang lalu. Coba kawan-kawan muslim di bawah, yang muslim ya. Ini di screenshot semua nih. Tolong di screenshot. Ini YouTube asli Bang Zuma nih. Teman-teman di screenshot. Yang di bawah screenshot. Kalau mau tahu itu Bang Zuma yang live atau bukan, teman-teman lihat YouTube-nya. Ini diklik yang merah ini. Kalau lagi berputar-putar itu lagi live. Jadi diklik kayak gini. Tuh muncul live-nya Bang Zuma. Itu ada Bang Zuma. Itu komal saya nih. Ini ada Bang Handi. Ada Mas Tejo yang longor, yang suwe. Gitu teman-teman. Ini di screenshot. ya. Di screenshot. Oke, silakan lanjut Bang Andi. Dia aja nggak usah lagi ditanya siapa itu. Ya berarti palsu orang. Emang Bang Juma bisa membagi diri ya? Bang Juma ada di sini. Dengerin dia. Ini kok jadi siapa yang blow on sih sebenarnya, yang nanya apa? Ini loh. Ada Bang Juma di sini. Terus ada juga suaranya dirilai orang mengaku Bang Juma. Terus ada orang naik di sini. Apakah Bang Juma di sana? Siapa ya? Ngapain ditanya lagi, orang ada di sini orangnya gitu loh. Sebenarnya yang blow on siapa kira-kira? Bang Juma ada di sini. Terus dia curiga ada Bang Juma ada di sana. Terus masuk ke sini. Apakah di sana Bang Juma? Bagaimana mungkin Bang Juma bisa membagi diri? Iya, mungkin Artinya teman-teman mikir bisa gitu loh. perhatikan followernya ya. Bang Zuma itu banyak followernya. Ya, Bukan, jadi kalau banyak yang palsu, pakai kan, Bang Bang, Zuma itu, banyak. iya Banyak, makanya yang palsu itu masih sedikit followernya. Enggak, Masih sedikit followernya. Iya, Ya, untuk banyak, membedakan ada dari banyak. follower. Followers itu bisa Nggak dibeli cukup ya Bang. ya. Yang persoalan dipakai untuk menipu, itu masalahnya Bang. Tambahin dikit boleh nggak Daeng? Bang enggak. Silakan. Ya. Aku udah selesai. Udah. Nih untuk teman-teman yang aktif nih 2.500 yang ada di bawah maupun yang ada di YouTube. Misalkan teman-teman pengen merapat ke TikTok, nggak ada salahnya kok teman-teman. Teman-teman itu datang ke channel salah satu narasumber kita yang ada di atas ini, entah itu Bang Handi, entah itu Bang Zuma, atau ke Alfi sendiri, untuk memastikan bener nggak sih Bang Zuma ada di sana. Kami selalu ngikutin guru-guru kami juga kok, gitu.
Contoh Bang Handi kan sekarang nih lagi nempelin akun Bang Zuma. Sebelum teman-teman ke TikTok nggak ada salahnya juga teman-teman mampir ke Bang Handi dulu. Teman-teman tinggalkan like-nya dulu di sana gitu kan ya. Nggak ada salahnya tuh. Atau mampir ini sekalian juga ya ke tempat Alfi nih kan, Alfi sekalian live kan Bang Zuma juga nih. Mampir ke sini dulu untuk memastikan Bang Zuma beneran ada nggak di rumah Fandi gitu. Jadi teman-teman nggak salah alamat untuk nyimak guru kita, nggak masuk ke akun fake lagi, paham ya teman-teman ya? Nggak ada salahnya kok mampir ke sini sebentar, tinggalkan jejak like untuk memastikan oh di room sini ternyata guru kita, baru balik ke TikTok lagi, gitu ya teman-teman ya. Nih Alfi sekalian live kan Bang Zuma kok. Jadi sekalian memajukan juga channelnya guru-guru kita yang ada di atas gitu ya teman-teman ya. Ini sekedar saran dan usul aja bahwa kita perlu informasi A1 keberadaan guru kita. Jangan sampai kita salah sasaran kayak abang yang tadi ya. Ini jadikan aja pelajaran dari apa yang terjadi pada bang apa tadi barusan tuh lupa Alvin namanya. Bahwa kita nggak boleh nih masuk ke dalam lubang yang sama lagi gitu. Jangan sampai kita masuk ke room yang salah lagi untuk kedepannya. Demikian. Jadi sedikit lagi sebelum dilanjut, teman-teman Muslim itu dituntut harus pintar ya, harus cerdas. Karena kalau kawan-kawan Muslim gampang kali tertipu kayak gitu, Mas Tejo yang kucek ke lehernya nanti. Ya, jadi kawan-kawan Muslim itu harus cerdas, harus pintar. Kalau enggak, Mas Tejo kucek ke lehernya nanti. Lanjut Bang Andi, lanjut. Nggak bisa, kapalku kuat Bang di sini Bang, nggak bisa. Soalnya di Manado itu kapalnya terbuat dari besi semua, kuat-kuat. Bang Andi, lanjut Bang Andi. Coba ulang ya, Bang Juma ada di sini. Terus ada yang masuk, ada yang kesini nanya, siapa ya? Apakah Bang Juma di sana asli ya? Kan pertanyaan yang kurang nggak enak dijawab. Diulang nih, Bang Juma lagi ngomong nih. Selesai ngomong ada yang nanya, Bang Andi apa? Saya ada komal di sana, saya dengar itu Bang Juma asli ya? Ya udah deh, asli di sana yang barusan yang ada di room ini palsu aja deh, daripada panjang urusan. Oke, setuju aja gitu ya. Yang di sini asli palsu, yang sono Pak asli semua. Bagaimana kita tukar? Nyebelin gitu loh. Udah tahu di sini asli masih nanya yang di sono, berarti palsu. Kembali nanti ke topik, ntar saya mau minum obat. Oke, silakan. Assalamualaikum Kang Dito. Ada Kang Dito padahal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, itu Mas Tejo tuh salah naik kapal, Coba, itu kapal penyesat. Data Alfi. Coba data Alfi ditanggapi Bang Bandi. Yang ini taruh Sama dulu, teman-teman. tapi Bang Juma kita lanjutin 1 Petrus berapa tadi? Iya, itu? masih topiknya juga. Ya itu, terusin dulu itu. Saya tadi mau Coba nih nanya. Alfi. Nanti teman-teman nih boleh menanggapi nih ya. Ini kan Matius 15:26. Tetapi Yesus berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada guguk, kepada asu gitu. Nah, sekarang satu kata ini ternyata dia bisa ditujukan kepada sekelompok orang, seseorang atau sekelompok orang. Nah, kita boleh nih cari tahu kepada siapa diksi anak itu dilemparkan dan kepada siapa diksi asu itu dilemparkan. Kalau kita lihat di Roma 9 nomor 4, yang disebut sebagai anak itu adalah orang Israel. Gitu, rujukannya Roma 9 nomor 4. Lalu, karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi, karena itu tidaklah pantas mencabut hak-hak mereka, bangsa-bangsa lain dipandang hina oleh orang-orang Yahudi, mereka disebut dan dianggap sebagai asu jika dibandingkan dengan umat Israel yang begitu luhur. Dan Kristus tampak mendukung hal tersebut di sini. Jadi orang non Israel itu dikatakan sebagai asu. Kristus pun tampaknya mendukung hal tersini. Literasi dari mana ini? Literasi dari Alkitab Sabda, di mana teman-teman dapat menemukannya pada komentari Matthew Henry.
seorang yang berotoritas daripada Pak Sutejo bin Tejo gitu. Ya. Tapi Jelas. ayat Demikian. selanjutnya Bang, coba Abang buka itu di Kisah Para Rasul. Itu penyempurnaan daripada kata-kata itu bukan untuk Bani Israel tok, tapi seluruh bangsa. Itu di Kisah Para Rasul itu. Itu ayat selanjutnya itu. Kesaksiannya. Iya, tapi orang non Israel yang di mana tempat Yesus diutus itu disebut sebagai ini kan, sebagai asu. Betul? Justru itu kata-kata Nggak bisa dibantah lagi itu, udah jelas itu. Iya sudah jelas memang begitu. Ya udah jelas cukup, udah jelas katanya diakui. Tapi Ya. di situ ada terusannya loh Bang. Terusannya itu Pada Yesus kesimpulannya diutus- Pak Tejo, kesimpulannya orang Indonesia itu menurut data yang ada asu. Paham sampai sini? Betul? Sekarang Yesus diutus kepada domba atau kepada asu? kita itu disebutnya itu domba Bang. Pi, kembali ke data Pi, kesimpulannya ya, di luar daripada Bani Israel menurut Yesus asu. Indonesia bukan Bani Israel, jadi Indonesia menurut Yesus asu. Selesai. Deal. 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 Tidak deal. Tidak begitu. Diulang kembali. Pi. Tidak deal. Dia kalau deal itu yang jelas itu tidak ada yang terima tentang ayat itu. Di Indonesia itu tidak ada yang masuk jadi pengikutnya atau orang Kristen Bang. Saya ulang kembali. Abangku. Menurut Yesus. Abangku. Menurut Yesus. Nah, Baca Ya, deh Pi. menurut Yesus, ya, kita kalau lihat di Matius 15:24, Yesus mengatakan, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." 25-nya, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Lalu respon Yesus, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada..." Asu. Ah, Ada asu. itu. Jawab di bawah 27-nya Ki, 27-nya. Dia akui dirinya asu. Perempuan itu ngakui dirinya. 27-nya Kata coba. perempuan itu, benar Tuhan. Namun asu ini makan remah-remah yang dari meja tuannya. Jadi- Legowo. Karena setelah itu di sini- lanjut. Setelah itu Kan ada dua perempuan mention. itu dan di situ toh harus dilanjutkan. Ada terusannya itu. Apa? Itu udah satu perikop itu Jo. Itu Ya udah ini penunjuk- selesai tadi lo yang dibahas Hai ibu baju besar berapa Ki? imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Gitu. Udah cukup lah itu. Tadi yang dibahas Banyu Mak, Petrus berapa Pi yang menjadi muntah babi sama apa itu? Yang tadi nggak nyimak gitu loh. 1 Petrus berapa tadi? Oh iya, itu bagi pengikut Kristus. Ya, ntar kita baca dulu datanya, makanya Bang. dikatakan. 2 Petrus 2 Bang Andi. Iya, 2 Petrus 2 ayat 20. Iya, Ayat kampilin tuh, 20 itu, ya. Kita bahas satu-satu ya, abangku ya. Maksudnya Ya, saya mau nanya. jadi ya, artinya abangku. di situ, ya sambil dibuka aja mungkin Bang. Iya. Coba dibaca dulu Andi deh. ya. Iya, dibuka aja. Baca dulu. Ya, benar ini katanya nih. Sebab jika Nah, ini. mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat telah melepas diri dari kecemaran-kecemaran dunia tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran dan pada pengenalannya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan ke mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Coba Ya, kita dijelaskan ambil poinnya Bang, situ maksud. berbalik. Ini saya tanya dulu, Ya. apa maksud anjing kembali ke muntahnya, babi kembali ke kubangannya? Maksudnya gimana, Bang?
Itu ke Peribahasanya Muslim. Amsal 26. Itu ke Amsal 26 nomor 11. Iya, Amsal 26 nomor 11. Itu seperti orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Nah, ini dulu deh Bang, maksudnya ini dulu. Apa maksud asu kembali ke kubangan, asu kembali makan muntahnya, babi kembali ke kubangan. Basicnya kan Kristen dulu nih. Kristen ini kan manusia nih. Nah, kenapa mengambil analogi ke binatang begitu? Maksudnya apa nih Bang? Ya, jadi artinya begini. Ya. Lebih baik Kristen itu ya tidak mengenal keselamatan daripada mengenal keselamatan lalu berbalik. Itu kan ada kalimatnya seperti itu kan, lalu berbalik. Ya kan? Jadi ketika berbalik, maka itu dikatakan anjing kembali ke tempat muntahnya, dan babi kembali ke tempat kubangannya. Seperti itu. Jadi lebih baik tidak mengenal keselamatan daripada mengenal keselamatan lalu berbalik. Jadi ayat ini memang ditujukan bagi Kristen yang mualaf. Bang, izin ya, Bang. atau seperti begitu. Atau bisa juga. Enggak, begini Bang ya, atau bisa juga Islam yang murtad. Bisa juga seperti begitu. Enggak ada. Ini enggak bicara Islam di sini. Artinya begini. Ya sama artinya begitu Bang. Artinya ya saya kan berbicara netral. Enggak bisa netral di sini khusus untuk Anda ini. Gimana Abang ini kok netral? Saya nanya ke Abang. Oke, kalau berbicara khusus untuk Abang ya, oke. Saya nanya ke Abang nih, ini kan kita Abang, dengerin dulu Bang. Saya nanya ke Abang. Kalau ada Kristen yang murtad itu seperti babi mualaf ke kubangan. Mualaf. Kristen yang mualaf. Dulu Bang, izin dulu. Ada orang Kristen keluar dari Kristen. Mau dia mualaf, mau dia jadi apa kek? Dengerin dulu. Mau dia ateis kek. Ya. Itu dianalogikan seperti apa? Babi kembali ke kubangan gitu. Ya. Oke. Ya. Benar Bang. Berarti jadi kalau dia nggak murtad keluar dari Kristen tetap dia babi, betul? Enggak seperti itu. Di mana datanya mengatakan kalau saya ulang dia tidak Bang, keluar? Ya. Saya ulang ya, Bang. Izin ya Bang ya. Ini nggak ada tendensi apa-apa nih. Saya cuma mengulang tadi Bang Juma. Ini harus diluruskan sebenarnya. Ya. Kalau ada Kristen yang keluar dari Kristen disebut apa Bang? Mualaf. Nah, analogi tadi lo, babi kembali ke kubangan, betul? Ya. Oke. Jadi kalau ada Kristen keluar dari Kristen disebut babi kembali ke kubangan. Betul. Ada kata kembali. Artinya kalau tetap dia Kristen, tetap dia babi, betul? Enggak seperti itu maksudnya Bang. Coba Abang kenapa baca. tiba-tiba jadi babi? Asalnya bukan babi Bang. Begini Bang, Ya, karena di sini temanya berbalik, berarti berbalik. Ini temanya justru yang berbalik. Coba Abang baca dulu, ada kata berbalik. Saya ulang ya Bang ya. Coba baca dulu Bang. Ya baca dulu Bang. Kita ambil poinnya itu berbalik. Ya ini loh langsung Jadi aja. yang untuk berbalik. Jadi yang tidak berbalik bukan ditujukan kepada yang tidak berbalik, yang ditujukan ini kepada yang berbalik. Kalau anjing makan muntahnya seperti apa itu Bang? Kembali ludahnya, kayak manusia dia telan kembali ludahnya. Oke. Maksud saya Bang, kenapa dianalogikan ke binatang Bang? Ya. Kenapa dianalogikan? Ini kan bahasa perumpamaan. Karena dalam Bible itu perkataan Yesus itu selalu banyak memakai perumpamaan. Perumpamaan, betul perumpamaan. Menurut Jadi yang Anda, memahami itu yang harus Apakah dalam sebentar Bang ya, apakah dalam ayat ini benar-benar terjadi ada anjing di situ? Makanya saya menanya ke Abang, dengerin dulu ya Bangku ya. Kenapa perumpamaan ini cenderung itu ya tidak memanusiakan manusia, kok membinatangkan manusia perumpamaannya Bang? Nggak ada kata-kata lain. Bagaimana? Iya, bagaimana? Kenapa membinatangkan manusia? Kenapa nggak yang halus begitu perumpamaannya? Kenapa ada kata anjing sama babi Bang gitu loh?
Oh ya, karena sudah tahu kebenaran, ya. Ini bagi tahu yang kebenaran ya. Tapi dia keluar dari kebenaran. Jadi Boleh nggak, sudah Bang? dianggap kayak babi. Boleh nggak saya mengatakan begini? Anda orang Kristen ya. Ada orang keluar dari Kristen, lu babi lu, kembali ke Ada. kubangan lu babi lu kan gitu ya. Ada. Ada. Oke. Tapi itu Berarti urusan mereka, kami nggak menurut pusing. Anda ini nggak rasis, Bang? Kami nggak pusing bang, seperti Oh, nggak Batak-Batak pusing. tuh banyak yang mualaf ya. Iya, Batak-Batak tuh banyak yang Jadi mualaf. pantesan itu Kristen. Kalau ada orang keluar dari Kristen disebut babi ya Bang ya, kembali ke kubangan ya. Iya. Ya, berarti mereka binatang itu yang keluar dari Kristen. Ya, karena mereka sudah tahu kebenaran dan keluar. Karena sudah dalam Bible sudah sampaikan tapi tidak kenapa ada dikatakan- jalan keselamatan. Tapi kenapa tidak disebut ada, biar orang- kau Persoalannya biar Bang, kau kenapa cari, disebut- biar kau Bang, cari di bawah kolong langit, tidak ada satu nama yang menyelamatkan selain di dalam nama udah Yesus. paham itu udah. Persoalannya apapun alasannya, kenapa Anda mengatakan manusia ini disebut binatang gitu loh? Ini masalah di sini. Iya, Nggak ada karena kata sudah tahu lain yang halus kebenaran. gitu loh. Iya, karena sudah tahu kebenaran. Tapi Oke, keluar jadi dari kebenaran. kesimpulannya Karena kayak coba ada- coba abang coba lihat hewan. Iya paham Tidak itu, ada Bang, nggak satu usah. yang dia lakukan itu kebenaran, nggak ada. Iya, Makanya kesimpulannya adalah kalau ada orang keluar dari Kristen disebut babi kembali ke kubangan, betul? Iya. Oke. Ingat itu teman-teman. Itu kata Bible. Ini sangat Itu kata rasis Bible, bukan sebenarnya kata ajaran saya. ini. Karena saya nggak mau mengatakan kepada teman kami. Itu kata Bible, sebab kalau kami yang mengatakan, nanti kami kan dihujat lagi, dikatakan Menurut Anda, Kristen ini menghujat lagi Bang, kami, ya kan? jangan terlalu panjang, Bang. Sederhana aja. Menurut Anda, ini termasuk ajaran kasih apa ajaran provokatif? Ini karena mereka sudah di luar kasih. Di luar kasih kan mereka. jadi di kalau luar mereka Kristen- masih dalam kasih, iyalah. Jadi sudah selain- tahu kebenaran tapi Iya. berbalik. Jadi Sekarang begini di bang, luar sudah tahu Kristen, kebenaran Bang, izin, tapi Bang. berbalik. Bang, Ya. di luar Kristen mereka babi ya. Iya kan sudah tahu kebenaran. Oke. Hebat ya Kristen ini ya. Jadi kita ini Muslim babi. Ya, dengerin dulu Bang, kita ini semua agama Islam babi, Hindu babi, Iya, abang kan Buddha babi. Abang kan belum tahu kebenaran. Jadi bukan Saya ulang dikatakan kembali begitu, ya. Bang. Abang kan di luar Bang, jangan kebenaran. dengar gantian bicara Bang, habis ini Anda baru tanggapi gitu loh. Jadi Oh, data iya, yang iya, ada iya. ini, menurut abangku ini gitu ya, ya di luar Kristen babi kembali ke kubangan. Jadi Islam Begini, disebut ya. babi, Di sini Hindu, dikatakan Buddha, kalau dan salah, lain-lain Bang. disebut. Bang, saya belum Salah, selesai, Bang. Bang. Yang di sini. Iya, saya potong dulu karena salah. Abang punya pengertian salah, Bang. Salah, Bang. Jadi Kalau begini, begitu Bang. saya tanya, dengarkan. Di luar Kristen babi atau bukan? Jawab. Kenapa diam? Orang ngomong dipotong. Biar saya tanya diam. Apakah di luar Kristen Oke, adalah oke. babi? Ya, saya jawab ya. Ya. Yang setelah tahu kebenaran dan berbalik, itulah yang dikatakan babi menurut Bible. Saya ulang kembali pertanyaannya. Apakah di luar Kristen adalah babi? Silakan. Nggak mau jawab juga. Ya, gini. Ada Nggak usah telepon gini, masuk. jawab Sorry, aja. Bang. Ini saya sudah putuskan. Ya, gini. Yang sudah tahu kebenaran dan berbalik, Saya nggak nanya itu. berbalik dari kebenaran. Nah, ini berdasarkan Bible. Anda nggak tanya, tapi saya jawab berdasarkan Bible. Saya nggak nanya Jadi itu. yang dimaksud di sini bukan Muslim. Ya. Karena Muslim tidak memahami kebenaran dan tidak tahu Saya tanya kebenaran. lagi sederhana. Baginya kebenaran yang Saya tanya lagi sederhana ya. Tadinya Kristen, ya. terus Ya, tadinya kemudian Kristen, oke. dengerin dulu Abang. Tadinya dia Kristen, Ya. dia mualaf masuk Ya. Islam. Apakah Ya. mualaf ini adalah babi? Nah, iya, berdasarkan Bible. Oke. Berdasarkan Bible. Oke, cukup ya. Jadi berdasarkan Bible mualaf adalah babi, betul? Waduh, Ya. terima gue ini ya. Jadi Bagian mualaf. gantian belum selesai. Iya. Ya, saya ulang kembali ya. Kan di sana ada kata berbalik. Iya. Di sana kan ada kata yang berbalik ya.
Jadi bukan, Abang ini bukan kok, Muslim yang kalau berbalik. saya ngomong abang, anda diam. Kalau anda ngomong saya dengerin loh. Jangan ditabrak. Ya, gitu oke, loh. oke, Saya silakan. ulang ya. Ya, silakan Bang. Saya ulang Silakan, nih. silakan Bang. Orang Kristen yang mualaf masuk Islam disebut babi. Wah, gua itu Bang Andi nggak enak ini rasanya. Anda babi itu kan gitu. Anda babi. Aduh, dasar jemaat Ya. iblis ini Kang harus Dito. disikat ini jemaat iblis ini. Nggak boleh Kang begitu. Dito ini dari rasis sekali kau. Kang Dito, sabar. Kang Dito yang dari Kristen dulu ya? Saya dari Katolik. Sembarangan kau tafsir kau bilang Ya, aku babi berdasarkan kampret Bible. kau. Loh, begini, kau baca ulang dulu Bible, Udah bukan usah kata kalau saya saya loh. dibaca, udah Yang ada berbalik. keputusan kok. Udah ada kesimpulan. Mualaf itu babi menurut Bible. Ya, Selesai. menurut Bible, betul. Ya. Betul. Masa mau dibantah? Ya udah. Pertanyaan selanjutnya Bang. Ya udah, ya udah jelas, ya udah jelas, ya. Pertanyaan selanjutnya. Udah jelas. Ini rasis, penistaan atau ajaran kasih? Bukan saya ngomong ini, Bang. Tinggal Anda jawab saja. Menurut Anda, ajaran seperti ini ajaran kasih atau ajaran provokatif? Ya sudah ini pengikutnya sudah di luar kasih. Bagaimana bisa bercerita tentang kasih? Ajaran provokatif katanya. Terima kasih. Iya, udah. pengikutnya sudah di luar kasih. Ya udah jawab aja. Pengikutnya udah di luar kasih kan? Kenapa Iya, makanya saya jelasin, Bang. Ya, makanya saya jelasin. Nggak usah Kenapa? dijelasin, Karena tinggal pengikutnya ngomong kok. ini sudah berbalik. Sudah Saya ulang berbalik. kembali. Kalau dia Saya ulang tidak kembali, berbalik kan Bang. lain ceritanya. Bang, kalau ngomong jangan terlalu Ya. panjang apa? Jadi menurut Anda, setelah mualaf ini disebut babi, pertanyaan saya adalah, hal-hal seperti ini ajaran kasih atau ajaran jahat? Ajarannya anjing, Mas Andi. Ajarannya asu di luar Bani Ya, Israel. sudah di luar kasih. Sudah di luar kasih. Berarti Ya. bukan kasih lagi gitu. Udah selesai. Iya, karena yang bersangkutan sudah di luar kasih juga. Bahaya tuh. Sudah sama-sama di luar kasih. Bahaya agama Kristen kalau begini, Bang. Tidak toleran, Bang. Toleran nggak ini, Bang, menurut Anda? Toleran nggak, Pak? Mualaf disebut babi. Toleran nggak menurut Abang ini? Kagak, Ya, Bang. karena berdasarkan gini ya, karena berdasarkan Bible, orang yang keluar dari jalur kebenaran, mereka sudah berada dalam kegelapan. Ya. Yang nggak Ini usah langsung seperti disebut kayak babi gitu aja, kan. Bang. Babi aja udah. Jangan terlalu mendiskreditkan Nggak mereka, bisa, Bang. Bang. Udah tulisannya babi kok. Jangan. Ya sudah, Loh, kok kan ini- sudah dibaca, mereka udah jelas. Udah jelas kalau sudah dituliskan, kita nggak usah melebih-lebihkan gitu, Ya nggak Bang. bisa. Maksud Harus saya diungkapkan, begitu. nggak boleh disembunyikan, Bang. Ya sudah, Tampilkan. sekarang sudah diungkapkan. Oke, sekarang kan sudah diungkapkan. Ya udah. Artinya Ya udah, adalah Bang. Nggak usah terlalu orang yang keluar dari nggak usah Kristen terlalu mualaf. disinggung-singgung mereka, Bang. Dengerin dulu, Bang. Izin. Kesimpulan ya menurut Ya. Anda nih. Orang yang keluar Kristen jadi mualaf disebut babi. Pertanyaannya, ajaran Kristen ini menurut Anda ini toleran apa tidak? Yang berbalik sama juga, Bang. Di Oh, Muslim saya lagi nanya, jawab dulu. Jawab dulu, Bang. Bualak babi semua Oke, lah saya ya. jawab ya. Iya. Oke. Menurut, saya jawab ya. menurut Bible, mualaf itu babi semua. Pertanyaan saya, Ya. yang lain diam dulu. Ya. Ini ketawa, ini saya turunkan ya. Ya. Silakan. Menurut Anda, mualaf Ya. yang Anda sebut babi ini toleran atau tidak, Bang? Ya, intoleran. Intoleran. Setelah saya Jadi- jawab, saya bertanya ya. Saya Intoleran. jawab ya. Udah kan itu, intoleran selesai. seperti sebentar Bang, sama seperti Zainuddin Ibrahim ini ya. Mereka keluar daripada Muslim, kira-kira bagaimana? Muslim juga anggap dia juga babi. Nggak ada. Muslim anggap juga dia babi. Nggak ada ajaran Islam begitu. Di mana datanya? Ya, kenapa dia nggak berani? Tar dulu. Kenapa dia nggak berani Diam pulang? dulu, diam Saifuddin dulu. Ibrahim dia nggak berani pulang. Anda cari draw ini, Anda cari draw. Tidak ada di Al-Quran itu disebut murtadin itu babi, nggak ada. Nggak ada. Iya, kenapa Gimana dia nggak datanya? berani pulang? Nggak, Kenapa saya dia nggak tanya berani dulu kepada pulang? Anda. Ini Anda framing, Anda minta maaf dulu. Anda mendiskreditkan Islam. Kagak ada di Al-Quran mengatakan murtadin itu babi, nggak ada. Nggak nemu Anda ini. Anda ngarang. Iya, tapi Dicatat dia dulu sudah kata-katanya, nggak Bang. dianggap.
Ya oke. Dicabut dulu. Nggak dikatakan. Ya oke saya udah cabut. Ya, Tapi cabut, dia itu minta maaf. tidak dianggap. Dia kalau datang ke Indonesia tidak dianggap. Ya dia mau Nggak kemana dianggap pun dia. Saifuddin Ibrahim ini mau kemana pun dia tetap Kristen, bukan lagi Muslim. Itu aja. Iya makanya nggak dianggap kan? Nggak Nggak dianggap lagi sebagai bagi apa? teman-teman Muslim kan? Nggak dianggap Iya, sebagai nggak dianggap lagi sebagai saudara. Nggak Nggak dianggap dianggap lagi saudara seiman. Iya, ya itu maksud saya. Tapi Anda mengatakan babi tadi nggak ada. Ya, Anda jangan ya menurut lebih parah lagi. Anda itu intoleran. Kurang lebih sama. Ya, malahan lebih parah lagi. Muslim Saifuddin Ibrahim pulang malah ditangkap. Karena apa? Malah ditangkap. Karena apa? Nggak ada salahnya, Bang. Nggak ada Oke. salahnya. Oke, baik. Kalau tidak ada salahnya, kenapa dia kabur? Sekarang begini, Bang ya. Saya jawab dulu. bicara di sini, Bang ya. Kalau dia tidak salah, kenapa dia kabur? Saya nggak punya hubungan darah dengan Saifuddin Ibrahim. Terus kenapa kau tadi membawa Saya namanya nggak dia? punya. Sabar. Saya juga di sini tidak membela Saifuddin Ibrahim. Diam dulu. Ya. Kau nggak ngerti apa-apa, tapi kau ngomong. Saifuddin Ibrahim itu sudah TSK. Ya, yang melaporkan. Ya, makanya saya tanya. Dengerin dulu saya ngomong, Ya. supaya Oh, ya, kau ya, tahu oke, ilmunya. oke. Si Udin itu sudah TSK. Dilaporkan di Mabes Polri. Yang melaporkan orang Kristen. Namanya Ibu Pera Rodin Sulu. Orang Kristen yang melaporkan dia penistaan agama. Bersama kuasa hukumnya. Setelah keluar dari Mabes Polri, dia press release di luar. Dan Ibu Vera Rodin Sulu yang pelapornya. Kemudian setelah penyidikan, dia sudah tersangka dan menjadi buronan Mabes Polri. Ini yang salah siapa? Kami orang Muslim kah yang salah? Atau si Udin yang salah? Silakan. Ya, saya nggak salahkan yang melapor. Saya cuma tanya penistaannya itu di mana. Saya cuma pengen tahu aja, Bang. Ya, oke. Penistaannya itu di mana? Ya. Penistaannya itu masuk dalam pasal 156 28E. Enggak. Maksud saya apa yang dia katakan. Ya, itu sudah masuk, bro. Itu sudah masuk materi pelaporan, materi penyidikan. Kita orang luar nggak bisa menyebutkan itu. Saya bukan penyidik. Ya, maksudnya apa yang dia katakan Saya bukan sehingga penyidik. dikatakan penistaan. Yang jelas dia sudah tersangka DPO udah. Kalau materi penyidikannya jangan tanya saya nggak berani campur ke dalam. Saya bukan penyidik. Karena iya begini Bang ya, karena saya sering ikuti ceramah-ceramah beliau ya. Itu semua ada datanya. Yang mana? Nggak Contoh? ada saya temukan yang nggak ada datanya. Contoh? Iya, contohnya apa yang dia bahas tentang Nabi Muhammad itu ada semuanya datanya. Nggak Contoh usah saya datanya bilang, Bang. yang Nanti saya mana? dikena Contoh penistaannya data. lagi. Contohnya yang mana? Jangan Bang, Contoh. jangan saya sebutkan. Jangan Bang, saya takut Bang. Takut saya nanti dikena Ya, nggak penistaan juga apa-apa, Bang. Nggak kalau mau ada- saya kena. Iya. Jangan Inilah, Bang. Nggak mau inilah saya. saya bilang gini. Iya. Anda ini sebenarnya takut. Kenapa? Karena salah. Kami Muslim kagak pernah takut. Bukan salah Bang. Oke, Coba. oke saya buka Nggak usah takut kalau nggak salah, kulitnya Bang. aja ya. Iya, oke saya buka kulitnya aja ya. Ketika Semuanya dia aja membahas buka, Nabi semuanya Muhammad, mana? iya, ketika dia membahas Nabi Muhammad dengan Aisyah, ya nggak usah saya lanjut ya. Ya, Nah terus? itu sudah kena penistaan, padahal itu ada semuanya dalilnya. Kalau Ya kan? ditambah-tambahkan, Saya nggak mau bahas lebih jauh. Saya nggak mau bahas lebih jauh Bang, karena nanti saya dikena lagi pasal penistaan, nggak mau saya. ya Anda Saya hanya dulu membuka ya. kulitnya aja. Abang kan sudah ngerti. Anda ini kok banyak ngomong terus ya? Ya silakan Bang. Ya silakan Bang. Kita Sampai orang bergantian. penting aja Ya. Anda di sini gitu loh. Lama-lama juga saya gamparin muka-muka itu. Dasar anjing Ah, kau. begini- Kau yang begini. masuk di sini kau boleh Begini. banyak ngomong. Kau boleh Oke, banyak silakan, Bang, ngomong. Ini silakan. Muslim loh. Kenapa kau yang Ya, banyak silakan, ngomong? Bang. Dasar binatang kau. Silakan. Monggo. Memang kau angkat binatang. Anda kan mengatakan memang, ya? Kata Yesus Anda mengatakan memang binatang, kami nggak Ya, itu balas. masih ngomong terus Kami kan? nggak balas. Masih ngomong terus. Silakan ngomong, tapi ngomong terus dasar babi. Kau memang itu anjing menurut Yesus. Menurut Yesus di luar Bani Israel kau anjing juga.
Kau itu anjing, kau asu menurut Yesus. Ya dah wajar lah kalau ngomong tiap hari. Ya lanjut bang, lanjut bang. Aku udah diam ini, lanjut. Diam, saya lanjut ini, nggak usah disuruh. Diam kau. Jadi kembali ya, menurut Yesus kau anjing. Jelas datanya. Ya kalau tentang Nabi Muhammad dengan Aisyah itu memang udah banyak ya masuk karena mereka menambah-nambahkan yang tidak ada dasarnya. Ya tidak sesuai dengan hadis sebagaimana yang diketahui oleh umat Islam. Kalau menurut Anda si Udin itu benar, kenapa dia kabur? Sekali lagi saya ulang. Kalau menurut Anda si Udin anjing itu benar, kenapa dia kabur? Kenapa dia nggak berani mempertanggungjawabkan? Ini loh data saya dibuka di pengadilan. Itu baru gentleman. Anda hanya membuat. Boleh saya jawab bang? Asu diam dulu asu. Oke, sorry. Kau dibawa dulu asu. Kalau ini saya harus bukan kasar tapi saya pakai omongan Yesus di luar Bani Israel asu. Ya, kau diam dulu asu. Kalau si Udin ini benar asu, nih dengerin ya. Kalau si Udin benar ini asu, si Udin mestinya tidak kabur ke luar negeri. Tapi dia harus mempertanggungjawabkan di area publik, di persidangan. Ini loh yang benar gitu loh. Benar pasti dia kabur. Pertinya ini kepada asu. Dengar ini asu pertanyaannya. Orang yang kabur ke luar negeri, orang ini adalah A. benar, B. salah. Jawab asu. A atau B? Asu jawab, buka. Hei, di luar Bani Israel asu jawab. Ya, saya jawab ya. Itu karena dianggap salah. Dianggap salah belum tentu salah. Ya, saya jelasin ya. Saya jelasin kan tadi abang sudah panjang lebar. Asu benar. Saya ulang pertanyaannya asu. Bang, orang yang abang kabur. panjang lebar. Asu dengerin dulu asu. Tolong kasih saya, tolong kasih saya bicara bang. Kau jawab dulu. Kau nggak jawab. Orang yang kabur ke luar negeri, orang ini adalah A. salah, B. tidak salah. Jawab dulu. Ya, salah. Ya udah cukup. Apalagi lu ngarangin. Ya, boleh. Oke, pertanyaan kedua. Apakah si Udin saya ini nggak dikasih kabur ke luar bicara. negeri? Dengerin dulu asu. Kau udah jawab. Apakah si Udin kabur ke luar negeri? A. kabur, B. tidak. Jawab. Asu jawab asu. Sejarah Yesus itu bang orangnya ndak salah. Asu jawab asu. Enggak begini Bang Tejo, saya ikuti dulu narasi. Dijawab. Kau tadi mengatakan orang yang kabur salah. Iya, sebentar baru saya mau bertanya. Nggak usah jawab dulu ini. Apakah si Udin kabur ke luar negeri? A. kabur, B. tidak. Jawab. Kabur. Kabur. Apakah orang kabur menurut Anda salah atau benar? Salah. Ya udah diam, selesai. Ya. Jadi saya tanya ya. Ketika Nggak salah bang. Sekarang anjing ini asu ini saya sudah kembalikan kepada majikannya. Semoga dia tidak menggigit di luar sana. Asunya sudah saya balikin ke kandang. Masih mau kedatang besok asu. Jangan coba-coba saya praktekkan kata-kata Yesus di Bible loh. Di luar Bani Israel asu. Boleh dong kita pakai. Salah nggak kalau saya bilangin dia asu? Dia bukan Bani Israel kok. Salah juga nggak menurut Bible? Murtadin itu, para mualaf itu disebut babi. Bayangkan loh, kan Dito, semua mualaf disebut babi menurut kurang ajar kan? Bible dan menurut mereka. Kurang ajar kan? Nauzubillah, benar tuh. mualaf adalah babi. Kurang ajar. Terserahlah mereka. Bener gue Kang Dito, orang ngono gue. Kowe sing ngedol babi. Ampret. Wong Kristen dhewe ki ora pernah gue menafsirkan atau mengayatkan itu kepada suatu seseorang itu nggak begitu.
Buka Pi. Pi, buka datanya Pi. Ketejok lagi. Buka datanya Pi yang tadi. Yang 2 Petrus ya? Iya. Itu mengarah kepada orang-orang yang bertobat dengan yang tidak bertobat. Mulanya saya dari awal itu kan mengacu kepada sumber primernya yang mana. Kalau sumber primernya itu Jo, baca Jo. Orang yang keluar dari Kristen disebut babi kembali ke kubangan. itu sumber primernya kan Alkitab, Bang. Alkitab. Jadi cara pemahamannya harus juga pakai Alkitabiah. Nah, sementara di Alkitabiah untuk memahami ayat seperti itu, dia tidak merujuk kepada individu seperti Kang Dito, itu ndak. Itu ndak pernah itu satu orang pun menceritakan ayat seperti itu. Cara menafsirkannya itu ndak begitu, itu cara menafsirkan. Jadi gimana, Pak Dejo? Cara menafsirkannya itu begini loh. Contoh, seandainya ada orang yang belum bertobat, itu adalah gambaran yang tadinya dulu-dulunya orangnya suka berjudi, mabuk, main perempuan, terus berkelahi, membunuh lah. Itu dia berbalik. Dan berbalik terus bertobat, terus meninggalkan itu cara yang lama. Lah terus kemudian dia dapat cobaan, tidak mampu, berbalik lagi ke jalan yang lama. Kayaknya ini si Tejo ini kayaknya harus jadi nabinya Kristen lagi, bikin kitab sendiri nih. Kitab yang mana sih? Bikin kitab baru. Begitu loh Bang penafsirannya. Ini loh, baca dulu. Jo, orang yang keluar dari Kristen disebut babi kembali ke kubangan. Itu lo datanya. Loh, karena orang Kristen itu adalah orang yang beriman, di situ menceritakan, Bang. Ya, jadi artinya adalah dengerin dulu. Jadi orang yang keluar dari Kristen menjadi mualaf disebut babi kembali ke kubangan. Jadi kan ini disebut babi. Bukan kembali ke mualaf, tapi kembali ke jalan yang lama. Gimana sih? Yang lama. Jadi babi-babian ini ya? Apa ini? Cerita ini apa ini? Kok jadi babi-babian? Diam dulu bentar. Iya, Tejo diam, ini saya Erpuden mau bicara nih. Bacaan dulu ini datanya, Pi. Coba jelaskan ini aja. Jelas lu kok bisa kayak gitu itu? Apa itu katanya? Iya, 2 Petrus 2, 20 sampai 22. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Kristus Yesus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka jauh lebih buruk daripada yang semula. Iya. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang telah disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini, bahwa anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Oke. Jadi orang yang telah masuk ke dalam ajaran kebenaran yang menurut Kristen itu adalah ajaran Kristus, ajaran Kristen, lalu dia balik kembali, meninggalkan dia berbalik kembali ke ajaran di luar ajaran kebenaran kata Kristen. Betul. Itu ibaratnya anjing kembali ke muntahnya dan babi kembali ke kubangannya, gitu kan? Betul. Iya, emang maksudnya itu adalah orang yang sudah mengenal ajaran Kristus, meninggalkan dan menyembah ke yang apalah penenung atau ke tempat lain, ke Allah lain, maka ya perumpamaannya ibarat babi kembali ke kubangannya, ibarat anjing menjilat muntahnya. Kalau kita ibaratkan dia adalah mu'alaf, bisa benar dianggap jika contoh nih Dito telah mengenal ajaran Kristus, lalu Dito pergi ke Allah lain, ilah lain, dianggaplah mohon maaf ya Dito ya, ayat ini mengarahkan. Gak usah kau minta maaf, kau udah bilang aku babi kampret. Sekarang gak usah kau minta maaf kau. Ini dianggapnya ini babi yang baca. Kalau sepanjang dulu, saya mau dengarkan dulu gitu ya. Berdasarkan data yang ada, sesuai peribahasa, apakah Anda setuju? Mualaf itu adalah babi kembali ke kandang. Setuju? Jawab. Andy, bukan setuju nggak setuju. Ayat pernyataan Petrus itu memang mengarahkan ke situ. Jika itu berarti lo setuju.
Ya setuju lah. Ya udah cukup. Berarti mualaf itu babi kembali ke kandang. Udah selesai. Pertanyaannya adalah dengerin dulu. Ditinggalkan. Anda udah setuju, jangan ditambahin lagi. Udah. Betul. Pertanyaan selanjutnya adalah, dengerin. Kalau Anda udah setuju, mualaf itu babi kembali ke kandang. Benar. Pertanyaannya adalah, ini ajaran kasih atau bukan ajaran kasih? Ajaran kasih lah. Ajaran kasih mengeluarkan kata-kata binatang. Dengar, kasih itu bukan berarti kayak macam orang Jawa lemah lembut tapi bukan begitu. Katakan apa yang benar. Kalau memang begitu memang adanya, ya katakan Ya saja. udah cukup Masalah lah. dia Ya, itu kita udah tahu kok. menyakitkan belakangan. Udah cukup, nggak usah dibela. Artinya mualaf ini babi kembali ke kandang kan cukup ya. Babi kembali ke kandang, itulah mualaf. Ya udah, artinya ini ajaran toleran apa intoleran nih? Wah, kalau kau menganggap itu intoleran, itu Saya lagi nanya sama ke situ. Saya nggak berpendapat. Saya lagi nanya. Ini menurut Anda ini ajaran toleran apa intoleran? Itu intoleran atau nggak toleran? Intoleran cukup. Udah jadi jawab intoleran. Jadi ajaran Kristen ya. Intoleran cukup. Nggak perlu panjang. Selesai. Sama gue itu nggak perlu panjang bro. Cukup Iya, jujur, toleran. ngomong, selesai. Betul. Ya udah. Jadi ajaran Kristen menurut Anda intoleran. Jadi tegas-tegas saja, nggak ada abu-abu. Udah cukup. Udah dijawab. Ajaran Kristen puas banget rasanya dia. Hendi, kita tegas-tegas saja. Iya, kau puas kan? Kau puas kan ngatain mualaf? Jadi sebenarnya Mualaf itu babi. gitu. Hah? Pertanyaan si Hendy ini yang mengarahkan kau yang mualaf itu jadi babi menurut perintah Petrus ini. Kok saya yang mengarahkan, orang datanya ada kok. Seharusnya nggak Oke. begitu kian arahnya Bi ya. Karena memang Datanya betul ada kok, gimana sih menyangkal yang lagi sudah dia. mengenal Kristus meninggalkan Menyangkal lagi dia. Kau udah jawab dia tadi sih, disangkal lagi gimana sih ini orang ini? Udah, topik lain kita nggak masalah. Bentar Udah, dong, izinkan Silakan. dulu yang mualaf ini yang membantah. Betul, bisa Ya. silakan. Oke. Jadi kalau dipancing itu seneng kali orang Kristen ngatain orang mualaf itu begitu ya. Kalau mempelajari Bible, baca 3 dalil atau 4 dalil di atasnya. Ini yang dikisahkan oleh Petrus, tapi bukan Petrus yang ngomong. Ini yang ngomong temannya Paulus, namanya Yohanes Markus. Itu yang menulis. Fakta histori ilmiahnya begitu ya. Jadi surat Petrus ini bukan Petrus yang menulis, melainkan teman sekerjanya Paulus namanya Yohanes Markus. Itu di nomor 17 kalau kita baca, guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Topik substansinya adalah guru palsu. Nah, yang dituliskan oleh Yohanes Markus ini bukan tetapi penilaian dari Yohanes Markus menggambarkan salah kau, Dito. bahwa sabar dulu, belum selesai. Kalau pengen mau tahu, Paulus nulis di Galatia 2 nomor 14. Di situ siapa yang nama aslinya Petrus tidak disebut Petrus. Itu Kefas. Kefas itu Petrus. Dia ditentang oleh Paulus supaya tidak mengajarkan kepada orang non-Yahudi karena non-Yahudi adalah bagiannya Paulus. Nah, bagian Paulus ini adalah orang-orang yang nggak bersunat. Roma 2 nomor 28. Yang disebut Yahudi adalah yang bukan lahiriah. Yang dikatakan sunat adalah yang sunat bukan lahiriah. Semuanya serba rohani. Itu dulu kau aminkan dulu. Jadi Petrus untuk mengajarkan tetap kepada orang Yahudi. Paulus, sabar dulu. Menurut Paulus, ini non-Yahudi. Saya ambilkan poin. Pengajaran Paulus untuk non-Yahudi. Kenapa kau kejang-kejang? Sabar dulu, kau udah puas nih, Karena melihat sisi dalil itu.
Ya diam dulu kau Evan. Iya, Ganti oke, oke, gantian. Sabar tapi ya. jangan apa berputar-putar. Sabar dulu loh. Harus dikatakan ini dalil. Kalau kamu mau cek, Coba baca cek ulang saja. ayat tadi. Layakkah diarahkan mualaf adalah anjing kembali ke muntah atau tidak? Itu sekarang problemnya. Kau dengar dulu. Tadi kan sudah saya bilang substansinya adalah guru-guru palsu. Yang mengatakan anjing dan babi itu adalah guru palsu. Oh salah. Betul? Kau Petrus diam yang dulu. menyatakan Nanti itu kau sangkal. bahwa yang sudah Nanti mengenal Kristus Gini, stop dulu. nanti Bang Dito, disangkal. Kan Dito buat satu pertanyaan aja, baru dia jawab. Silakan. Oke, bagus baik. gitu. Pertanyaan. Diam dulu, dengerin pertanyaannya. Dengarkan. Baik, pertanyaan saya. Ada Markus pasal 5 nomor 7 ya, legion itu kemudian sampai dengan nomor 20. Itu tentang babi-babi yang menjadi tempat iblis itu disarang. Dilemparkan kepada Ya, diusir babi-babi itu. iblis ke babi-babi. Ya, kau benar. diam dulu. Nah, babi yang menjadi sarang iblis atau disebut legion, ini kan yang dimakan oleh orang-orang Kristen. Oh, Ya. bukan begitu, salah. Kenapa kok kejang-kejang? Sabar dulu gantian. Aku diam saja kau ngomong tadi. Sabar dulu. Nanti kau bantah. Nanti kau bantah. Pengajaran yang hanya diajarkan oleh Paulus adalah segala sesuatunya halal bagiku. Itu tentang makanan. Makan babi pun halal bagi kalian. Namun pengajaran Paulus ini kan untuk non-Yahudi. Yang ke Yahudi-Yahudian padahal bukan orang Yahudi. Disanggah oleh Yesus. Wahyu 3 nomor 9. Lihat ada beberapa orang jemaat iblis yaitu yang menyebut dirinya orang Yahudi padahal tidak demikian. Melainkan berdusta. Nah, asu-asu ini yang dikatakan oleh Yesus itu jemaat iblis. Nah, poinnya jemaat iblis ini yang suka makan babi. Kutanya samamu sekarang. Pertanyaan saya. Dengarkan dulu pertanyaan. Sabar dulu kau. Nah, di sini Sabar dulu kau. Langsung to the point lah. Ntar. Di sini intinya dengarkan pertanyaannya. Abis ini nggak dipotong. Iya, cepet-cepet aja, jangan lama kali narasi. Ya, Kenapa kejang-kejang? Aduh, kejang-kejang dia. Aja dulu. Bukan kejang-kejang, lama kali kau Ya bernarasi. diam dulu lah. Silakan pertanyaan. Silakan Bang Andi. Anda yang Oke, bertanya, pertanyaan saya. Anjing itu yang memuntahkan muntahnya, dia tetap anjing atau nyamar sebagai babi? Atau anjingnya makan babi? Silakan. Oke, silakan. Oke, yang dimaksudkan dalam surat Petrus bahwa anjing kembali menjilat muntahnya itu adalah orang yang sudah mengenal Kristus tetapi kembali dia ke kegelapan, ke arah kegelapan, yang tidak mengenal Kristus, menyembah ilah lain seperti mualaf inilah diarahkan itu. Bahkan menjadi guru-guru palsu seperti Dito. Tempatnya itu di kegelapan. Begitu. Pertanyaan saya, siapa yang anjing? Yang anjing adalah yang sudah mengenal Kristus kembali ke muntahnya. Kristen bukan? Oh, bukan. Lah, yang disebut Yesus di luar Bani Israel anjing siapa? Yang tidak mengenal Kristus itu adalah anjing. Itulah yang dimaksudkan itu. Muncul engkau nggak ada ilmu. Dengar, pernah kau tahu penenung? Pada saat itu ada penenung datang memegang jubah Yesus. Lalu terjadi komunikasi dua arah. Si penenung ini percaya bahwa ketika aku pegang jubah Yesus, aku akan sembuh dari pendarahan. Sebutkan datanya. Pertanyaan aja dijawab. Kenapa lari ke penenung? Nah, biarkanlah aku mendapat kasihmu. Lalu Yesus berkata, layak nasi dari. Pertanyakan itu siapa yang anjing, siapa yang babi? Silakan. Ayo, siapa yang asu, siapa yang babi? Itu aja. Nggak usah ke penenung. Nggak, orang nenung di siang-siang panas. Anjing yang dimaksudkan adalah mualaf yang mengenal Kristus lalu menjadi guru palsu. Oke, jadi mereka menurut Yesus anjing. Udah dijawab. Mualaf adalah anjing ya. Begitu dia. Oke, baik. Mualaf itu anjing dan babi. Cukup udah. Selesai. Oke. Baik, saya ulangi lagi. Siapa yang disebut Yesus anjing? Perumpamaannya Matius 5
jelas. Yesus mengatakan kepada perempuan Kabur Kanaan dia. itu di luar Bani Israel adalah anjing. Jadi bukan hanya satu, bukan hanya perempuan Kanaan. Ini supaya jeder ya. Orang-orang Kristen jangan kejang-kejang di bawah. Perempuan Kanaan disebut oleh Yesus anjing. Itu dalilnya jelas Matius 15 nomor 26 sampai 27. Ada satu lagi. Perempuan Yunani Markus 7 nomor 26 27. Dia mengalami hal yang sama. Disebut oleh Yesus adalah anjing juga. Yunani disebut anjing. Kitab Kristen ini bahasa apa? Bahasa Yunani ya. Jadi bahasa anjing begitu ya. Jadi kalau kitab Kristen yang perjanjian baru dari original teks bahasa Yunani, maka ini adalah kitabnya anjing. Nah, siapa yang pakai kitab anjing ini adalah anjing. Kristen itu anjing. Dah, kalian anjing. Asu. Ya, asu ya. Kitabnya asu adalah perempuan yang disebut orang Yahudi, orang Yunani juga disebut asu. Jadi kitab ini berbahasa bahasa asu. Menggongonglah kalian sekarang. Mampus lo. Jadi kalau kalian mengatakan orang mu'alaf babi, itu tafsiran menurut otak kalian, padahal di situ jelas untuk guru palsu yang disebutkan oleh di zaman itu, zamannya Petrus mempunyai penulis, yaitu anak rohaninya disebut Yohanes Markus, temannya Paulus, tetapi ini menggambarkan kalau tentang kitab ini berbahasa Yunani, perempuan Yunani di dalam Markus pasal 7 nomor 26-27, orang Yunani ini disebut asu. Jadi kitabmu kitab asu gitu ya. Jadi inilah yang disebut mereka ajaran kasih. Di dalamnya banyak sekali perumpamaan-perumpamaan ke binatang yang menjijikkan, yang mereka makan tiap hari. Saya ulang kembali. Di dalam Bible mereka banyak sekali perumpamaan menurut mereka, tapi perumpamaan ini dibenarkan oleh mereka dengan bahasa binatang yang menjijikkan, yang diharamkan oleh Yesus, tapi dipakai oleh mereka dan dikonsumsi tiap hari oleh mereka. Anehnya lagi ada perempuan yang disebut asu oleh Yesus. Perempuan ini manut dan mengakui dirinya asu. Siapakah asu itu? Asu adalah di luar daripada Bani Israel. Termasuk Tejo ini juga asu menurut Yesus. Jadi Gitu begini ya. Bang, konsekuensinya itu kalau membahas tentang suatu agama itu sebenarnya kan ada karena yang sebenarnya dilarang. Jadi tidak bisa kita membahas dari agama satu ke agama yang lain karena apa? Di dalamnya pasti ada untukmu gigimu masih lobang ya. Gigimu masih lobang ya. Kalau gigi masih lobang jangan ngomong, ngowos. Ngowos. Konsentrasi gue. Makanya kalau ngomong giginya belum ditambal itu ngowos, Bri. Jadi nggak usah ngomong dulu. Masuk angin kau nanti. Jadi gini ya, jadi ini ada perbandingan di antara Jo, diam dulu Jo. Ini ada perbandingan di antara kedua agama ini, mana sebenarnya ajaran kasih. Di dalam ajaran Islam itu orang yang murtad disebut kafir. Artinya apa? Keluar daripada ajaran Islam dan atau menutupi ajaran Islam. Indah Islam itu, Anda keluar dari Islam kafir. Tidak ada analogi ke babi, ke asu, nggak ada. Al-Quran Mulanya itu Bang. Diam Ini dulu, kan Jo, diam dulu. ada Habis ini namanya ada. bebas, Jo, diam dulu. rahasia. Kalau di ajaran Jo, diam dulu Jo. Kalau di ajaran Kristen seperti tadi, udah diakui loh. Di luar Bani Israel, asu. Orang yang keluar daripada ajaran Kristen disebut asu dan babi, kembali ke kubangannya. Silakan Anda artiin aja sendiri. Manakah yang baik menurut Anda? Kata kafir kah? Atau asu sama babi? Silakan dipilih. Yang manakah sebenarnya yang toleran? Ajaran Islam kah? Ajaran Kristen kah? Disimak baik-baik. Kalau Anda sudah menyimak, menjadi orang Kristen yang baik, pikir baik-baik. Kok ajaran saya ini cenderung kebinatangan semua? Ada asu, ada babi, dan seterusnya itu. Tapi gini Bang Handi. Ya, silakan. Ya, kita harus nambahkan wawasan kepada orang-orang Kristen juga bahwa mereka disebut kafir.
Ini Paulus yang ngomong. Galatia 2 nomor 14, saya bacakan dalilnya. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak, aku berkata kepada Kefas ini Petrus, di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Yang dikatakan oleh Paulus menerangkan kepada Petrus di luar Yahudi itu kafir. Dan Yahudi itu kafir, Jo. Jo ngowos. Banyak kali Kang Dito, udah kafir asu pula lama. Artine kafir ku lho apa? Nah, kembali ke kafir udah saya terangkan tadi. Kembali ke data ya, bahwa justru mualaf ini ya, pertama sudah tidak bersahabat lagi dengan babi. Yang kedua, tidak makan babi lagi yang mualaf ini. Kenapa orang berhenti dan tidak bersahabat lagi dengan babi? Saya ulang, kenapa mualaf ini tidak makan babi lagi, tidak bersahabat lagi dengan babi, jijik dengan babi, tapi di ajaran Kristen dikatakan mualaf adalah babi kembali ke kubangan. Kebalik mestinya, orang yang keluar dari Kristen itu artinya bukan lagi penikmat babi, tapi yang stay di dalam menjadi Kristen adalah penikmat babi. Kita lihat siapakah, agama apakah di dunia ini menghalalkan makan babi? Islam by Kristen. Silakan dijawab. Ya Kristen dong. Nah, berarti Anda lah babi. Dong. Bang babi dimakan supaya itu hilang kok. Iblis itu kan waktu itu pengusiran Legion kan masuk ke babi. Ditutup dulu, ngowos itu loh kalau ngomong. Ngowos. Gini Jo. Bang, orang tahu. Gini Jo. Orang ketok. Gini Jo. Ngowos untukmu ketok Jan. Jadi kalau Tejo bukan hanya pemakan Bang Handi, Tejo ini juga penjual babi gitu loh. Iya, Tejo karena ini apa penjual babi. Sejarahnya dulu itu babi itu kan tempat untuk mengusir itu setan, kemudian dimasukkan ke babi lah. Sekarang babi itu harus dimusnahkan. Cara memusnahkannya harus dipotong. Legion itu sekarang udah mulai enggak gila lagi, udah sadar tidak menyembah Yesus. Roh jahat dalam diri Legion itu sudah dimasukkan kepada 20 ekor babi apa 2000 ekor babi. 2000 ekor babi. Jadi roh jahat dari Legion dimasukkan ke dalam babi. Loh, terus babi ini belum selesai. Belum selesai. Babi yang kerasukan roh jahatnya Legion ini diambil oleh si Tejo, dimakan tiap hari. Biar habis iblisnya itu biar habis. Soalnya belum makan iblis. untuk iblisnya habis kau makan ya Jo. Kalau segenap 2000 yang dipotong berarti habis nanti. Kan beranak cucu Jo. Jo beranak cucu itu Jo Legion itu. Paham ya Jo ya? Karena sebenarnya memang beginilah resikonya kalau room debat antar agama itu memang ada hal-hal yang sensitif memang. Cuma ya bagaimana ini memang sudah konsekuensi. Sudah menjadi, sebenarnya kan tidak boleh kita masuk membahas kitabnya agama lain, situ membahas kitabnya agama lain. Tapi intinya di sini Jo, kami Muslim dan para mualaf itu nggak tersinggung kok dikatakan babi. Karena Anda cuman saya yang izin Bang. Izinnya itu padahal saya tidak mengumpamakan Kang Dito itu seperti babi. Orang datanya jelas kok di Bible, datanya jelas. Loh, tapi cara menerjemahkan atau cara menghayatinya itu enggak seperti tadi itu. Dua orang di sini tadi udah mengakui loh itu. Kalau saya terjemahkannya itu, kalau orang-orang itu kembali ke tempat jahat, berarti yang tadinya itu penjual narkoba, pembunuh. Udah jangan bawa itulah. Udah cukup. Begitu.
Yang jelas apapun framingnya di dalam sudah diakui tadi, ya, mualaf itu is the best. Kenapa? Pertama, berhenti menuhankan anak manusia. Kedua, berhenti makan makanan jijik termasuk babi. Orang yang berhenti, dengerin dulu, orang yang berhenti makan babi, kok dikatakan kembali seperti babi? Dia adalah babi itu sendiri. Gimana logikanya coba? Justru yang stay seperti justru Anda yang stay tetap makan babi, Anda lah babinya, bukan mualaf. Paham sampai sini? Paham. Oke, paham. Makasih. Cuma abang ini tidak membantu perjuangan, bang. Kita itu berjuang di dunia ini untuk mengalahkan iblis. Kita berjuang di sini itu sementara iblis itu masuk di dalam babi. Kalau abang tidak membantu, lah terus apa gunanya hidup di dunia ini untuk memerangi siapa? Wong lawan kita itu adalah. Saya nggak bisa mengatakan betul apa yang Jo. Saya omongan lu kemana-mana Jo. Ini kan membahas masalah iblis toh. Jadi abang harus membantu di situ. Membantu. Iblis itu iblis itu mempengaruhi orang berbuat baik atau berbuat jahat? Berbuat baik, bang. Oh, berbuat jahat. Buset, kebalik-balik omongan lu. Berbuat. Lah aku takut nanti di giginya ompong dibilang Kang Dito malah nggak konsentrasi lagi saya itu. Jadi menurut Anda iblis itu mempengaruhi orang berbuat jahat. Jahat. Baik. Berjudi. Cukup dulu dengerin. Bapak guru mau ngomong. Ya. Berbuat jahat harus dijelaskan yang bagaimana jahat. Ya udah dengerin dulu. Membunuh orang itu perbuatan jahat atau tidak? Perbuatan jahat itu dilarang. Itu pengaruh iblis atau bukan? Pengaruh sekali, itu sudah fakta. Pengaruh sekali. Baik. Lanjut. Jadi di situ kita itu harus menimpa. Dengerin dulu. Orang yang membunuh Yesus di tiang salib orang jahat atau bukan? Yang menyalibkan itu orang jahat, orang jahat. Kok disalib tiba-tiba disalib. Orang jahat ya. Kan itu. Terus kemudian orang yang membunuh Yesus ini kerasukan iblis atau tidak? Yang membunuh jelas dirasuki, cuma dia dirasuki oleh iblis. Dia itu. Baik. Mulanya itu babi-babinya harus di. Pertanyaannya Jo. Ya. Kehendak siapa Yesus mati di tiang salib? Kehendak Tuhan bukan kehendak iblis. Loh, itu kehendaknya iblis bang, itu bang. Kehendak iblis, terima kasih. Soalnya selesai. Kan enggak terima. Itu Tuhan Yesus itu enggak terima kalau dia menyebarkan kebenaran, akhirnya iblis itu masuk kepada orang-orang ahli Taurat untuk menyalibkan dia karena dia orang benar. Artinya yang membunuh Yesus adalah kerasukan iblis. Betul? Iya, orang-orang yang kerasukan iblis dia. Sekali lagi saya ulang lagi. Pembunuhan Yesus di tiang salib kehendak iblis atau kehendak Tuhan? Bukan kehendak bang, itu orang-orang yang dimasuki iblis itu supaya dia membunuh Yesus, begitu loh. Jadi kalau iblis lah kehendak itu yang mempunyai kehendak itu ya sang kehendak. Ini bukan kehendaknya Bapa tapi ada orang-orangnya di situ tuh dimasuki supaya kejadian itu Yesus bisa disalibkan. Dan tidak taunya di dalam proses penyalipan, nah itu ada karunia malahan di situ. Jadi yang dikirain bahasa iblis kok ada karunia gimana sih? Loh, karena kalau tanpa ada penyalipan ndak masuk orang Kristen ini dalam kategori masuk surga itu udah guna. Gimana caranya lu masuk surga atas kehendak iblis? Mulanya itu yang tadinya itu rencana iblis membunuh, ya terus setelah terjadi pembunuhan, ternyata memang benar di dalam pembunuhan itu tadi iblis tidak menyadari bahwa itu adalah kehendak daripada jalan-jalan untuk Tuhan. Dengerin baik-baik, Jo, dengerin baik-baik ya Jo ya. Banyak ajan, suara ajan di sini. Iblis itu ingin Yesus dibunuh atau tidak? Menurut iblis. Loh, yang tadinya itu iblis ndak inginnya Yesus dibunuh dia. Oke, jadi maunya iblis Yesus harus dibunuh gitu ya? Iya, waktu pencobaan di padang gurun dia dibawa ke atas untuk supaya terjun supaya mati akhirnya. Tapi dia kan jadi menurut
Ya, iblis itu keinginannya membunuh Yesus, betul. Menurut Anda, keinginan Anda itu ingin Yesus mati atau tidak? Keinginan Anda sendiri. Yang keinginan dulunya waktu saya di tahun 2000 tahun yang lalu masih ada, saya enggak mau Yesus mati. Ternyata sekarang itu di dalam pembunuhan itu Yesus Kristus itu ada faedahnya, ada hikmahnya. Saya tanya bukan itu faedahnya, keinginan Anda itu ingin Yesus mati atau tidak? Yang tahun zaman dulu. Sekarang. Loh, kalau sekarang itu kita harus bersyukur. Dengan adanya Yesus dibunuh oleh iblis, kita mendapatkan Tuhan Yesus. Jadi kita bisa artinya kemauan Anda sama dengan kemauan iblis ingin membunuh Yesus, betul? Beda zaman, Bang. Zaman dulu itu dia membunuh karena tidak tahu, dikirain itu akan kalah Yesus. Ternyata setelah dibunuh malah jadi Tuhan, disembah manusia. Zaman sekarang itu loh, Bang. Masa enggak sekarang ini Jo dengerin. Sekarang ini nih, Anda ingin Yesus itu mati di tiang salib atau tidak? A, ingin, B, tidak. Loh, bagaimana tuh pertanyaan Abang, enggak ngerti toh saya ini. Atau gini, apakah Anda mengiyakan? Apakah Anda setuju iblis membunuh Yesus? A, setuju, B, tidak. Abang ini pertanyaan bikin pusing aku ini. Sekarang begini loh, Bang. Abang ini pertanyaan bikin pusing aku. Dulu masih halnya begini. Jadi batuk. Sorry ya. Dipukuli sama iblis. Aku udah gak ngerokok loh. Udah dari kemarin gak ngerokok. Dipukuli lah, terus disuruh belajar, ndak mau. Ternyata dipukuli sama iblis itu, suruh belajar, ndak. Terus setelah dewasa jadi pintar sampai seperti sekarang. Begini loh maksudnya. Jo, tak ulang sekali lagi. Jo. Halnya itu kita itu bersusah-susah dahulu, bersenang. Endas Muhammad, dengerin Jo. Apakah Anda setuju? Ya. Iblis membunuh Yesus? A, setuju, B, tidak. Nggak ada itu kata setuju atau enggak di situ, Bang. Yang membunuh Yesus itu iblis atau bukan? Yang membunuh Yesus itu adalah orang yang dirasuki iblis. Oke. Orang yang dirasuki iblis berarti bersifat seperti iblis, betul? Ya, betul. Oke. Apakah Anda setuju? Apakah Anda setuju? Orang yang dirasuki iblis seperti iblis membunuh Yesus, setuju atau tidak? Loh, kalau setuju itu sama halnya saya itu seperti ada di sekitaran di situ, Bang. Saya kan di sini sebagai penganut, bukan untuk kehendak, bukan untuk menghendaki seperti itu. Jadi berarti Anda tidak menghendaki, Anda tidak setuju Yesus mati di tiang salib. Maksud saya itu kita itu bukan merujuk kepada kita penganut. Coba di pelintir saya di antara penganut dengan menghendaki. Setuju dengan hendak, berarti dengan kita sebagai penganut itu menganuti apa yang sudah terjadi sampai sekarang ini. Tapi bukan rekayasa saya untuk mengiyakan atau mensetujui, tidak. Tapi karena kita sudah ada di zaman sekarang, mengikuti. Jadi bukan saya mau bilang setuju, saya tidak ada di zaman itu. Saya bilang enggak, saya tidak ada di zaman itu. Tiba-tiba sudah terjadi di zaman sekarang ini sudah terjadi. Kata-katanya setuju dan tidak setuju. Saya rubah kata-katanya. Nah, apakah Anda percaya? Ya, iblislah yang merasuki mereka membunuh Yesus. Anda percaya atau tidak? Iblislah yang merasuki untuk membunuh Yesus. Zaman dulu iya. Percaya? Iya. Oke. Apakah Anda percaya Yesus mati di tiang salib? Apakah percaya Yesus mati di tiang salib? Iya, percaya. Iya, percaya. Itu. Oke. Apakah Anda percaya pelaku pembunuhan Yesus adalah iblis? Percaya? Percaya pelaku pembunuhan adalah iblis. Iya, zaman dulu. Iya. Percaya, baik. Kita naik dari percaya
naik satu level. Kalau Anda percaya, di dalam batin Anda, sebenarnya nih, hati nurani Anda, Yesus itu sebaiknya tidak disalib atau disalib. Silakan. Kalau saya bisa itu hidup di zaman dulu, sebenarnya tidak bisa disalib karena dia orang benar. Itu sama halnya yang tadinya orang benar dibuatnya menjadi disalib karena adalah rencana iblis itu sendiri lah. Ternyata setelah rencana iblis tercapai, dia tidak tahu bahwa di masa yang akan datang, di masa depan yang dia rencanakan tercapai tadi, jadi Tuhan dan Juru Selamat. Oke, lanjut. Gitu loh, Bang. Menurut Anda iblis ini pahlawan atau penjahat? Dia itu menjadi penjahat dulunya, tapi setelah dia tahu akhirnya dia menyesal sendiri karena Jangan dua langkah. Hah? Iblis pelaku pembunuhan Yesus, ya, ini penjahat atau pahlawan? Dia kira itu dulu itu sebagai pahlawannya dia. Oke, pahlawan. Baik. Dia menang dang dulu itu. Dikirain kalau iblis tidak membunuh Yesus, apakah Sutejo punya Tuhan atau tidak? Tidak punya. Artinya karena jasa iblis membunuh Yesus, dia punya Tuhan, betul? Tapi jasa itu sudah tidak diakui oleh dia, Bang. Dia sekarang menyesal. Begitu loh. Kamu juru bicara iblis sih? Loh iya, karena iblis menyesal. Pembela iblis ini orang ini. Kejadian ada, Bang. Roma itu kan dulu kan sejak kapan kau menjadi juru bicara Romawi itu? Kaisar Romawi itu semua menentang tentang Yesus Kristus. Nah, setelah menyesal karena dia telah membunuh, akhirnya bangsa Roma itu 100% mayoritas percaya Yesus semua. Iya, itu step kedua, Jo. Ini kita dulu di dalam TKP, Jo. Kita di TKP dulu. Artinya kamu setuju bahwa iblis ini pahlawan membunuh Yesus. Karena kalau tidak ada iblis membunuh Yesus, you tidak punya Tuhan. Betul apa betul? Tapi dia bukan pahlawan, Bang. Dia itu jadi kalau bukan pahlawan, berarti dengarin, Jo, kalau bukan pahlawan artinya bukan pahlawan, artinya jasa penjahat membunuh Yesus, you punya Tuhan. Betul? Sekarang iya. Iya katanya, udah dijawab. Jadi jasa penjahat inilah membunuh Yesus sehingga Tejo punya Tuhan. Selesai tuh? Ya kan, Jo? Iyalah, dibilang sesuai kenyataan sih begitu. Ya udah, tekan aja. Karena dulunya itu kan tidak begitu menghancurkan. Ambil V. Tujuannya tidak menjadi pahlawan. Pahlawan apa penjahat ini? Nah iya, tujuannya iblis dulu itu ndak seperti sekarang yang sudah jadi pahlawan, ndak. Dulunya itu mempunyai rencana untuk menghabisi supaya Yesus itu tidak jadi manusia yang sempurna. Cuma dia salah, rencana Tuhan lebih indah di belakang. Widih, lebih indah. Terpaksa diulang lagi nih, Jo. Gini loh, Bang. Jo, orang yang membunuh Yesus kerasukan iblis ini tindakan benar atau salah? Sama dengan begini loh, Abang pernah dengar itu pahlawan tanpa jasa? Ya udahlah, itu guru, itu nggak ada hubungan dengan misalnya di situ. Dengar, ada aja loh. Di situ itu sejarahnya pahlawan itu kan dibunuh oleh iblis, ya toh? Nggak tahunya setelah merdeka ada namanya pahlawan revolusi, dikatakan itu pahlawan. Tapi nggak ada yang disalib, lu juga ada aja, lu nggak apple lah. Sama dengan begitu, Bang. Nggak apple. Waktu perang dengan Belanda, orang-orang itu banyak. Ada pahlawan revolusi, nggak ada yang menebus dosa dengan kematiannya, nggak ada. Nggak nyambung. Terakhir Jo. Orang yang membunuh Yesus itu salah apa benar? Jelas salah toh, Bang. Oke, salah. Tindakan salah ini menurut Anda Anda iakan atau tidak?
Loh kok diiyakan? Soalnya salah itu kok diiyakan. Menurut saya waktu saya zaman dahulu hidup itu ya tetap saya ndak terima. Oke, tak terima. Baik. Oke. Dari perempuan mengerti zaman. Dengerin Jo. Tapi tindakan orang salah ini Anda punya Tuhan, yaitu Yesus. Bagaimana? Walah, ngerekne mumet bang, gue enggak. Mumet enggak sih? Lanjut Pi. Mumet. Udah. Yang tadinya dibunuh, enggak taunya jadi pahlawan kok itu judulnya. Masa ini yang tadinya itu dibunuh oleh iblis bang, terus jadi pahlawan, begitu loh. Yang dibunuh itu enggak taunya itu malah sempurna. Setelah dibunuhnya bisa hidup kembali. Jadi selain Tuhan bisa menyesal, iblis pun bisa menyesal gitu ya. Menyesal, contohnya Romawi itu dulu kan menentang sekali dengan kekristenan, akhirnya sekarang malah jadi mayoritas negara. Terus itu karena yang membunuh kan kerajaan bangsa Romawi dulu itu yang di Angel tuturane. Angel. Angel gitu. Jajal loh dianalisa. Samu bener wong gue mau kalah dhisik menang keri gue. Ngono kuwi. Ora ruwes sing kalah iki seakan-akan iki salah. Diapa-apane salah. Tibakno wong ngalah kuwi mau kanggenane Gusti Allah. Padha Angel tuturane. Wes. Bang Andi. Mumet. Cek. Cek. Wes ayo ngarit ayo sapine luwe. Wes ngarit dulu. Ngarit. Ayo. Sing duwe babi Ngarit rumput. Oke. Yo wis matur nuwun kabeh engko sambung maneh ning lain waktu. Sami-sami. Kang Dito sepurane aku ora nganggep sampean kaya babi lho. Ora lho. Ora apa-apa. Matur nuwun sanget nggih. Yo. Ya untukmu ngowos kok jane untukmu ngowos. Ya. Jir. Bang Andi. Pas yang berikutnya, Vi. Jadi kesimpulannya gimana Bang Andi? Kesimpulannya Kristen Bani Asu. Mualaf tadi gimana jadinya mualaf? Ya, menurut Bible ya mualaf itu babi menurut Bible. Berarti Kang Dito mau babi. Ya, itulah ajaran Kristen. Hebat kan ajaran Kristen itu. Iya, itulah ajaran Bible. Kang Dito, bukan salah saya Kang Dito ya. Ya, Ajaran Bible juga. bro, ajaran Bible begitu. Iya, berarti yang mualaf babi. Iya. Ya dimaklumi aja orang kitabnya orang Yunani disebut asu ya. Kitabnya asu aku sih nggak masalah. Parah bahasanya nih, mualaf babi. Udah nggak heran bang, Tuhan sendiri pun kan dikatakan anak hewan. Enggak, masalahnya Kang Dito kan mualaf, masa dia babi? Aduh. Iya itu menurut Bible bu. Tuhan kan dibilang anak hewan. Sebenarnya, cuma menurut. Nah sekarang tinggal kau mikir, kalau ada kitab intoleran kayak begini masihkah kau percaya? Gitu loh. Mengatakan manusia itu babi. Ya. Itu Bible loh itu. Mestinya kau introspeksi diri, jangan ketawa. Lo kok bisa? Lo kok bisa? Kitab yang saya percaya kok anarkis gitu loh. Kau mikir gitu loh. Malah ketawa kau, gak ada dasar kopior kau. Kopior bener lo. Itu namanya kopior. Kitab intoleran gitu, anarkis, tidak menghormati manusia. Aku percaya kau ketawa bu. Enggak, kasih Kang Dito itu kan. Mana sih lu? Aduh, yang gitulah. Artinya bukan gitu. Nih. Terus artinya gimana? Nih. Apa tuh? Nih adalah peringatan bagi orang percaya untuk waspada terhadap kemurtatan, dan tetap berpegang teguh pada iman mereka kepada Kristus. Mereka yang telah mengenal kebenaran tetapi kembali kepada dosa akan mengalami konsekuensi. Yang 2 Petrus tampilin P. Ya ini 2 Petrus nih artinya sampai 20.
konsekuensi yang buruk daripada mereka yang tidak pernah mengenal kebenaran sama sekali. Artinya dikatakan di sini orang yang sudah mengenal Yesus dan dia berbalik ke dosa, baru itu dikatakan B2 tadi. Gitu loh, itu artinya. Orang yang murtad keluar dari Kristen itu kan babi menurut kamu. Kok menurut saya ini? Iya menurut Bible. Ya udah, makanya saya Iya, bilang, jadi ajaran Kristen itu anarkis. bukan anarkis, kenyataannya itu. Iya, artinya kesimpulannya, dengerin, kau setuju apa enggak? Dengerin, diam. Bentar dulu. Mereka yang telah mengenal kebenaran. Dengerin. Apakah Anda setuju bahwa orang yang keluar dari Kristen disebut babi? Anda setuju atau tidak? Jawablah. Kalau menurut ini saya setuju lah. Ya udah cukup, sesuai dengan Bible begitu. Udah, diam. Iya. Berarti ajaran Bible itu intoleran, anarkis. Lanjut, selesai. Terus apa yang mau dibantah sama Bang Drex ini? Yang meninggalkan Yesus itu udah cukup, udah dia Pak. Udah cukup juga. Ya udah, yang kemarin Bang Andi. Tapi pertanyaannya Bang, nih Bang, pertanyaannya dengarkan dulu pertanyaannya. Kenapa orang yang masih menjadi Kristen itu cenderung bersahabat dengan babi dan anjing bahkan dimakannya? Apa alasannya Bang? Silakan dijawab. Kan bersahabat sama anjing yang babi. Apa nggak dengar bahasa Indonesianya? Dengarkan, saya ulang. Kenapa orang yang masih beragama Kristen cenderung bersahabat dengan babi dan anjing bahkan memakannya? Mana dalilnya bersahabat Dengarkan dulu. Aduh, Bang Andi. Kenapa orang Kristen makan babi itu aja? Silakan. Oh, itu baru betul. Bukan Ya udah, bersahabat. silakan. Udah. Kenapa orang Kristen makan babi? Karena Yesus datang itu untuk menyempurnakan Taurat. Pertama. Yang kedua, Nggak nyambung, biarin apa-apa, buat mainan aja. diam dulu. Larangan makan babi tidak disangkut pautkannya lagi dengan kehidupan manusia. Karena yang najis itu apa yang keluar dari mulut. Saya nggak nanya itu. Itulah yang najis. Di mana datanya? Yang ketiga. Kau kemana-mana. Saya ulang pertanyaannya. Di mana datanya Yesus di Bible membolehkan makan babi? Silakan. Yesus sudah mengatakan bukan soal makan dan minuman lagi, melainkan apa yang keluar dari mulutmu itulah yang najis. Itu perkataan. Ya contoh. Bukan najis, ini masalah haram. Kau udah ulang lagi. Di mana datanya di Bible? Itulah yang najis. Dengerin. Di mana datanya di Bible? Yesus menghalalkan babi. Silakan. Ayo. Bukan soal makan dan minuman lagi. Ini soal apa yang keluar dari mulutmu gitu loh. Jadi semua makanan bebas kau makan? Iya. Oke, baik. Artinya orang Kristen inilah yang bersahabat dengan babi, bukan mualaf, betul? Nih, bentar ya. Apa jawab dulu? Kutunjukkan ayatnya. Jangan dulu, jawab dulu. Jawab. Penikmat babi itu mualaf atau Kristen? Jawab. Siapakah yang menikmati babi? Kristen, B, mualaf. Jawab. Jawab. Jangan di-mute, baru saya jawab. Kristen. Ya, silakan. Kristen. Kristen, oke. Terus? Kalau Kristen pemakan babi, tidak makan, siapakah yang masuk kategori disebut babi? Mualaf, B, Kristen. Tidak ada. Loh, sesuai dengan Bible tadi itu loh tertulis. Terus 2. Yang makan babi bukan yang Kacau kan pikirannya, kacau kan. Lu kena siapa suruh lu jadi orang Kristen puyeng lo.
Ini. Puyeng loh, lanjut. Dengarkanlah, camkanlah, bukan yang masuk dari dalam mulutmu yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulutmu itulah yang menajiskan orang. Bukan soal babi lagi, bukan soal makan ada minuman lagi yang najis, tapi yang keluar dari mulutmu ini. Udah cukup itu. Nih. Pertanyaan sederhana. Makanya babi itu tidak haram orang lagi. manakah? Ini dengerin pertanyaannya. Ya. Agama manakah yang bersahabat terus memelihara babi dan memakannya? Agama mana? Kalau bersahabat tidak ada. Kalau memakannya agama Kristen. Yang beternak babi siapa? Ada yang di luar agama Kristen. Agama mana yang beternak babi dan makan Buddha, babi? Hindu Agama mana? Ada. Saya tanya lagi, sekali lagi saya ulang. Agama manakah? Orang beragama manakah beternak babi dan makan babi? Yang makan babi sudah jelas orang Kristen. Oke. Orang Kristen juga ada. Jadi babi itu haram atau halal? Menurut agama kami bukan soal makanan lagi yang haram, tapi yang keluar dari mulutmu. Jadi babi itu halal. Jadi orang yang masih kesimpulannya Kristen babi itu halal. Orang yang masih stay di Kristen itu, kalau dianalogikan, nih dengerin. Ya, orang beranalogi nih, dengerin dulu analoginya sesuai dengan data Petrus, dengerin. Oke. Orang yang masih menjadi Kristen itu, apakah bisa dianalogikan seperti babi atau yang mualaf lah yang dianalogikan seperti babi? Jawab. Tidak ada yang benar. Orang Kristen itu merupakan orang benar karena pengikut Yesus. Tadi di Bible Anda itu loh, mualaf itu babi loh. Kok tidak ada yang benar? Iya, bukan itu artinya. Kasihan Kang Dito. Ya, tadi Anda udah iyakan. Yang mualaf babi kembali ke kubangan. Anda iyakan tadi. Tidak. Maksudnya itu dasar jangan melakukan dosa lagi. Nggak konsisten. Kuculuk juga lo nggak konsisten ngomong lo. Tadi dari awal udah konsisten. Mualaf itu babi kembali ke kubangan. Coba tanya Kang Dito, setuju Kang Dito? Kau tadi baru mau begitu lo tadi lo iyakan. Bentar, kalau Kang Dito diam berarti dia setuju ya. Kang Dito setuju bahwa Coba tanya Kang Dito, itu berdasarkan Bible-mu. Bible-mu yang memang rasis. Iya, kamu setuju mengatakan yang mualaf itu adalah babi, setuju? Menurut Bible-mu, Bible memang kitab anjing ya kayak gitulah. Iya, menurutmu saya bilang, menurutmu kamu setuju kalau dikatakan babi. Iya, menurut Bible yang bahasa anjing ya begitu. Ya udah, kalau menurutmu kamu babi ya udah. Lanjut, Bang Andi. Bible itu nggak tertulis. Iya, nggak apa-apa. Ya udah. Yang mualaf jadi babi. Oke lah. Iya, menurut kamu ajaran ini toleran apa intoleran? Jawab. Bisa dikatakan intoleran, bisa jadi toleran. Bagaimana intoleran sama toleran boleh satukan, Kucluk? Ya, dua hal yang bisa bertentangan. dikatakan. Karena intoleran itu dia mengatakan babi. Tolerannya karena dia meninggalkan Yesus. Gitu loh ajarannya. Saya nggak tanya itu. Orang yang Anda sebut babi itu, menurut ajaranmu, ini toleran atau intoleran? Intoleran. Ya udah, jadi ajaran Kristen intoleran, betul? Ada juga toleransi. Ya cukup udah, aja diam lu, udah dijawab. Jangan dimundurin lagi. Ya dengarkan baik-baik teman-teman. Berdasarkan data yang ada itu, ajaran Kristen intoleran karena mengatakan orang babi. Selesai. Jadi cuman gitu aja. Ya mudah kok ini, mudah. Maksudnya aja. pengertiannya gitu aja. Intoleran Ya, terus itu. mau ngapain? Mau ngeles lagi? Bukan mengeles. Toleransinya kan ada. Intolerannya Coba oke. tunjukkan di mana Dia di mengatakan mana ada babi. ajaran toleransi di Bible. Coba di mana? Iya, karena dikatakan dia meninggalkan Yesus toleransinya. Di Kenapa mana dia meninggalkan Yesus? di Bible ada ajaran toleransi? Tunjukkan satu data. Di mana? Kasihilah sesamamu. Itu toleransi? Apa? Kasihilah sesamamu. Itu toleransi, Bang Andi. Ya, baca terus, baca terus. Oke, ntar ya. Sabar. Toleransinya di mana itu? Bentar. Pi, siapkan 2 Yohanes 1, Pi. 10 sampai 11, Pi.
Siap. Matius, bentar ya. Matius berapa? Kemana Matius? Kalau gue tahu saya nggak mau kasih tahu. Tahu saya 22 ayatnya 39. Nih Bang Andi, besarin dong bernampak. Udah baca aja saya tahu kok. Enggak, penontonnya bernampak. Tahu semua. Baca. Oh tahu, oke. Aduh, gak nampak ini Bang Andi. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini yang dikatakan toleran tadi. Oke. Matius 5:44 dulu coba. Baru ke itu. Matius 5:44 coba baca. Matius 5:44. 5 ayat 44. Tampilin Alpi. Iya, kasihilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu gitu. Betul. Cara Pertanyaan mengasihi. sekarang. Pertanyaan sekarang. Musuh itu, dengerin dulu pertanyaan. Musuh itu dikasihi dia dan didoakan ya, betul ya? Betul. Dalam ayat Matius 5 ayat 44 betul. Jadi musuh itu tidak boleh dilawan ya. Musuh itu tidak boleh dilawan. Betul, tidak boleh. Oke, baik. Kalau ada orang merampok di rumahmu malam-malam, itu musuh atau kawan? Musuh lah. Musuh, baik. Itu dilawan atau didoakan? Ya kalau jumpa digebukin lah. Ya, katanya dikasihi gimana sih? Katanya dikasihi dan didoakan, kok dilawan? Kita sudah dikasih Tuhan akal dan pikiran. Saya ulang kembali. Bentar Bang Andi. Diam dulu kau. Saya jawab. Kita dikasih Tuhan akal dan pikiran. Ada musuh. Masakan. Kau ini dengerin. Oke. Kamu lagi tidur nyenyak di rumahmu ya. Ada perampok datang. Betul. Memperkaos istrimu dan anakmu. Apa yang kau lakukan sesuai Matius 5:44? Ditembak lah. Katanya coba baca Matius 5:44, nggak ada yang kayak gitu. Kita kan dikasih Tuhan pikiran. Kalau binatang tadi. Coba bacain dulu Pi. Bacain Pi. Diam dulu. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah itu, jadi kalau ada musuh datang ke rumahmu, memperkaos istrimu, memperkaos binimu, doakan dia. Ya Tuhan. Apa bedanya manusia dengan binatang Bang Andi? Diam dulu. Jadi musuh itu yang memperkaos istri dan anakmu, doakan dia. Semoga dia cepat selesai atau dilanjutkan gitu. Bang Andi. Loh ini datanya jelas kok. Percuma kamu dikasih akal dan pikiran, tak tahu. Nah ini datanya jelas. Kau ini membangkang sama data gitu. Oh, pelak Bang Andi. Coba baca dulu Matius 5:44. Baca. Baca Pi. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Oke, pertanyaannya, musuh itu dilawan atau didoakan? Kalau dalam konteks ini dikasihi. Enggak, saya tanya lagi, musuh itu dilawan atau didoakan? Iya, dalam mana nih cerita sekarang? Dalam ayat ini kah? Dalam mana? Dalam ayat ini, Kucluk. Ya dalam ayat ini dikasihi, udah saya bilang. Dikasihi dan didoakan, betul? Betul. Oke. Orang yang memperkaos istrimu itu musuh atau teman? Musuh. Orang yang memperkaos istrimu diapain? Digebukin lah. Loh, datangnya didoakan kok. Kalau datang pencuri sini saya tembak lah. Mati. Berarti kamu melanggar Bible dong. Aduh Bang Andi, kita dikasih kacau kan? Kita manusia, akal dan pikiran. Udah diam. Akhirnya lo juga pajangan doang. Lanjut Pi. Udah. Manusia dan binatang, kita dikasih akal dan pikiran. Gitu loh Bang Andi. Paham Bang Andi?
yang harus paham. Musuh kok lanjut, dilawan. Musuh dikasihi, didoakan. Ya udah anggap aja tidak bisa jawab. Ya udah ya pertanyaan lain. Iya kau yang nggak bisa jawab. Orang-orang yang memperkaos istrimu kau lawan. Ya janganlah. Karena saya jelaskan, kita dikasih pikiran. Dengerin. Kan tidak mungkin tidak kita lawan Bang Musuh Andi. itu yang datang kepadamu memperkaos istrimu. Itu musuh. Berdasarkan Matius 5:44, musuh yang memperkaos istrimu itu kau kasihi dan kau doakan. Isi doanya adalah, ya Tuhan, semoga mereka ini menikmatinya. Begitu doanya. Paham? Bang Andi. Nah itu Bible itu dilawan. Makan tuh Bible. Makanya kita dikasih akal dan pikiran Bang Andi. Itu Berarti bedanya akalmu bertentangan dengan data Bible kalau begitu. Kalau binatang tadi mungkin tidak ada pikiran dan akalnya. Udah diam kau, nggak ada ilmu kau. Lanjut, Pi. Pertanyaan selanjutnya. Bang Andi. Oh, ini kita diizinkan bertanya sama Bang ini ya? Iya, saya jawab. Selagi bisa saya jawab, saya jawab. Apa pertanyaannya? Ini aja Bang. Apa itu? Daniel 5:25 ini Bang. Bentar. Maka inilah tulisan yang tertulis itu, mene tekel ufarsin. Itu artinya apa tuh Bang? Bentar. Daniel 5. Iya. Daniel 5 nomor 25. Maka inilah tulisan yang tertulis itu, mene tekel ufarsin. Ini apa nih mene tekel ufarsin ini? Saya jelaskan ya. Coba. Artinya mene itu dihitung, tekel itu ditimbang, dan peres itu dibagi. Itu doang. Ya, artinya lagi mene tadi yang dihitung tadi. Oke. Kerajaan Babel telah dihitung hari-harinya akan segera berakhir. Dalam ayat ini ya, tekel tadi ditimbang. Timbang ini menunjukkan bahwa kerajaan Babel telah ditimbang dan neraca Allah dan didapati kurang berat, tidak memenuhi standar yang ditetapkan Allah. Sedangkan Peres kalau mau mengartikan itu pakai Google Translate, bukan karangan. Sedangkan Peres pakai Google Translate. Babel kok ngarang sih Peres tadi kan dibagi. Nggak bisa ditranslate kan? Kerajaan Babel akan dibagi dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Itu artinya, Pak. Udah paham belum? Enggak paham. Ya udah, kalau nggak paham. itu nggak urusan saya, paham nggak paham itu nggak urusan saya. Saya udah jelaskan. Ngapain ditanya kalau bukan urusan. Yang jelas intinya mene dihitung, tekel ditimbang, dan peres dibagi. Sudah. Pertanyaan selanjutnya. Gak enak aku kalau nanya, keras sekali nanti. Apanya keras? Tanya aja. Yang kalau bisa saya jawab. Lukas 10:1 Bang. Bentar. Lukas 10 ayat 1. Iya. 1. Apa itu? Pertanyaannya? Di sini. Lukas 10:1. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Di sini kan dikatakan menunjuk 70 murid, Bang ya? 70 ya? Ya, 70 murid. Net Bible, after this the Lord appointed 72 others. 72 Udah, 70 pertanyaannya juga. apa? Kok bahasa Inggris? Pertanyaannya? Iya, pertanyaannya enggak, pertama satu nih, ini kan sandaran pertanyaan nih. Net Bible mengatakan yang diutus itu 72 bukan 70, 72. Net Bible ya. 70. NIV. Sabar dulu. NIV. New International Version dikatakan after this the Lord appointed 72 others.
Lalu Tuhan lalu Tuhan menunjuk 72 orang lainnya, bukan 70, Bang. 72. Pertanyaannya Bang. adalah, pertanyaannya di sini. Ya, mantap. Langsung pertanyaannya. 72 apa 70 yang benar? Menurut kitab saya ini Lukas 10 ayat 1 70. Oh, yang lain salah 72 ya. 72 salah ya. Yang 72 salah ya. Yang 72 salah ya. Salah, ini 70 di sini. Udah cukup. Udah cukup, Pi. Matius lagi, Pi. Iya. Udah, Pi, udah diakui 72 salah. Matius 21 nomor 9, Pi. Di sini dikatakan 70 Udah cukup. murid. Udah dijawab. Lalu membaginya Matius mereka berapa? berdua 21 nomor 9. Udah dijawab, cukup. Matius 21 nomor 9. Aduh. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Pertanyaannya apa arti Hosana? Matius berapa tadi? 21 nomor 9. 21 nomor 9. Hosana ini bahasa Ibraninya. Jadi artinya diselamatkan atau tolonglah. Namun dalam konteks ini Hosana ini disebut dengan pujian atau sukacita. Apa arti Hosana? Pujian dan sukacita. Yakin lo? Halo, dijawab kok bertanya lagi? Ya buka datanya, Pi. Apa arti Hosana, Pi? Buka lah. Kau ngarang aja. Tadi dia udah jawab di awal, artinya yang diselamatkan atau tolonglah. Tapi dalam konteks ini Hosana itu menjadi pujian atau sukacita. Gimana sih? Artinya udah tahu, tapi dibantah dengan konteks ini gimana sih lu? Gak konsisten. Aduh Bang Andi udah ditunjukkan juga. Ini. Hosana itu artinya semoga keselamatan bagi anak Daud. Nih. Arti Hosana apa? Selamatkan dan tolonglah. Nah, yang minta diselamatkan siapa? Namun dalam konteks ini, dalam konteks ini Hosana menjadi seruan pujian dan sukacita Bang Andi. Ya, arti Hosana apa? Selamatkanlah dan tolonglah. Siapa dalam konteks ini? Saya ulang lagi. Menjadi seruan pujian dan sukacita. Saya ulang lagi. Arti Hosana apa? Hah? Selamatkanlah, tolonglah. Siapa yang minta diselamatkan? Di mana? Dalam mana? Dalam konteks mana? Dalam data ini siapa yang minta diselamatkan? Tidak ada. Nenek mau kiper lah. Baca lagi, Pi. Gimana? Ada dasar penipu kau. Ini dalam konteks ini Hosana itu menjadi seruan pujian. Kan dikatakan. Nih ya. Dan orang-orang yang berjalan di depan Yesus yang mengikutinya dari belakang berseru, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Ya. Namun dalam konteks ini Hosana menjadi seruan pujian dan sukacita. Nih. Itu buka apa sih itu? Sekarang lagi buka apa sih? Ya, itu apa yang lagi dibuka itu? Rahasia dong. Kok rahasia? Overview AI gitu kok rahasia? Oh enggak lah, ini kan saya Kristen, enggak mungkin saya kasih tahu dong dari mana. Ini ya. Itu overview AI, Koca. Yang penting itu ada pengertiannya. Ada pengertiannya. Hah? Yang penting ada pengertiannya. Masa buka overview AI sih? AI gimana? Iya ini loh yang kebacakan ini kan overview AI kan, ringkasan AI kan. Hosana yang berasal dari bahasa Ibrani, Hosana secara harfiah berarti selamatkanlah atau tolonglah. Dalam konteks kita Hosana sering digunakan sebagai seruan pujian. Ini yang kubaca tadi kan. Beda, mana itu? Coba buka lagi kalau memang beda. Kau penipu kau. Pokoknya buka. Enggak buka. Buka data kau tadi. Ini yang kau baca kan? Itu tadi ini yang kan? kau buka dia. Itu Asal usul makna Alkitabiah ini yang kau buka tadi kan? Yang mana? Kan udah saya bacakan tadi. Artinya selamatkan atau tolonglah. Dalam konteks nipu di sini. Bahasanya. Ini yang kau buka, Bre. Ini yang kau buka. Penggunaan dalam gereja makna Alkitabiah asal usul tadi ini kelihatan semua ini. Dari mana itu ayatnya? Ini yang coba kau baca kan ringkasannya. Coba kau buka lagi punyamu. Habis baterai. Habis baterai, dasar penipu kau. Jangan sampai aku putar ulang live-nya ya.
Ini room Gimana? kan loh. Coba putar, ulang. Gak usah, Pi, gak perlu. Pokoknya Memang penipu itu apa? Diam. Lanjut ya kita nih dengerin. Jadi Hosana artinya di situ adalah semoga keselamatan anak Daud. Semoga keselamatan kepada. Diam dulu kau. Anggap sudah selesai pertanyaan selanjutnya. Diam dulu kau. Kesimpulan dulu sama netizen. Jadi arti Hosana adalah semoga diselamatkan. Di sini artinya Hosana anak Daud, semoga Yesus anak Daud diselamatkan. Artinya Tuhan Anda didoakan supaya selamat. Tepuk tangan. Selanjutnya Pi. Di Matius 26:18 Pi. Dia jawabnya pakai AI. Lanjut. Matius 26:18 Pi, nggak apa-apa. Udahlah, cukup lah itu. Bang, Ya, ini. siapa nih bang? Ya. Matius 26:18 jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu. Ini siapa nih si Anu? Pertanyaannya si Anu ini siapa? Ayo. Siapa ini si Anu? Dan katakanlah kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumah mula aku akan merayakan Paskah. Siapa si Anu bang? Ini nggak ada di AI ini bang. Kalau kau nanya di AI nggak akan ada jawabannya nih. Apa? Si Anu ini siapa nih? Si Anu ini menunjukkan ini kan kota, menunjukkan kota. Iya, misalnya nih, Bang Andi di mana? Anu pergi ke sini, itu. Si Anu ini siapa? Menunjukkan kota. Kota. Baca baik-baik kalimatnya. Pergilah ke kota kepada si Anu. Oh, ini menunjukkan kepada orang, nama orang. Ya, siapa? Kiper lah, belum baca udah jawab lu. Itu dong baca. Lalu pergilah ke kota. Mana ada kota dari kata si Jakarta, si Solo nggak ada. Itu si menunjukkan orang. Aduh, udah jelas aja kalau kota diberi gelar si. Siapa si Anu? Siapa itu si Anu? Si Anu itu menunjukkan nama. Ya siapa? Siapa si Anu? Di dalam Alkitab tidak disebutkan si Anu itu siapa. Ya Pasrah dia. Jadi nggak ada nama ini orang ini. Si Anu itu menunjukkan kepada seorang pria yang tidak disebutkan namanya di Yerusalem. Si Fulan aja lah, si Fulan. Si Fulan itu dalam Al-Quran kalian loh, bukan kami. Nih. Ya. Buka lagi dia. Cepat buka. Ambil Pi. Buka Pi. Ini. Si Anu menunjukkan dalam Matius 26 ayat 18. Si Anu menunjukkan Bukan ringkasan AI lagi. seorang buka pria lagi dia. yang tidak disebutkan namanya di Tuh, ringkasan AI. Ya sama kan? Nah, dibuka sama. Ketangkep basah. Ringkasan AI. Ya. AI dia dari AI ambilnya. Dari mana? Coba buka Pi, punya Pi. Betul sama enggak? Ambil dari AI dia. Nah, Si coba Anu. Pi, coba Pi. Sama enggak punya kita? Kau baca ini kan? Mana? Si Anu dalam bahasa Indonesia adalah frasa yang digunakan untuk menunjuk pada seseorang atau sesuatu yang tidak disebutkan namanya. Ini yang aku baca. Nggak ada perasa dia ini. Nih, coba besarkan. Nih ya. Beda, artinya beda. Coba keyword kau apa di atas tuh keyword kau? Kata kunci kau. Kata kunci. Ya, apa kata kunci? Tutup kamera. Rahasia dong. Gini bre, biasakan berliterasi itu begini. Iya, misalnya rujukannya kita mencari artinya di banyak sumber, bukan hanya di sini, di sana. Banyak, ada buku-bukunya gitu loh. Nih. Oke lah, anggap selesai. Dia seorang pria yang tidak disebutkan namanya di Yerusalem. Oke. Pertanyaan selanjutnya Bang Andi. 23 nomor 1 Pi. Enggak mau ya suruh bertanya. Apa? Ulangan 23 nomor 1 suruh baca dulu. Ulangan 23 Ulangan 23 nomor 1. Ya.
Orang yang hancur. Jangan Alpi yang baca, dia aja. Apa? Ini bang. Orang yang tidak. Orang yang. Orang yang. Ini layar. Orang yang tidak boleh masuk jemaah Tuhan. Baca Yang mana? Dipotongnya. Hancur. Yang mana? Hancur. Kau buka lah di situ. Kau buka di situ juga. Kau baca. Orang yang tidak boleh masuk jemaah Tuhan itu. Ya. Nah, terus Di bawahnya baca. Mana di bawahnya? Tuh. Peraturan kuno yang menentukan siapa-siapa boleh. Dia nggak menghindari bacaan dia. Baca dong. Itu yang di bol itu loh, yang di bol. Oh, yang di bol. Galilea, bis, Yerusalem, ND. Bukan yang ini loh. Ya ini loh, ini. Oh, yang di bol. Yang di bol itu analisa kata ITL. Ayo dasar penipu. Gak mau membaca. Oke, Alergi dia baca kita sendiri. Bang Andi. Gak mau membaca, malu dia membaca Bible-nya. Bukan malu, apa bacaannya? Ya bacalah, kau nggak bisa membaca. Coba baca Pi, baca lu Pi. Aku nggak nampak ayatnya yang mana. Aku mau ambil air dulu, mau minum aku. Kau aja yang baca. Kau yang baca Nggak lah. nampak kok ayat di mana. Coba baca lu Pi. Kami nggak tega membacanya. Coba baca. Kau yang baca nih. Orang yang. Nah terus tidak baca. boleh masuk. Nggak baca dia, dasar kutu, dasar babi. Inilah sifat babi begini. Jangan kecang-kecang Bang Andi. Santai. Inilah sifat babi, belagak bego deh. Terus bawahnya? Bawahnya bego nih si babi nih. Nggak nampak, tulisannya nggak nampak. Terus bawahnya? Tulisannya nggak nampak. No, apanya yang hancur? Apa itu? M atau boleh masuk cuma boleh apa ini? Dasar belagak bego si babi. Aduh. Oke, pertanyaan selanjutnya Bang Andi. Nggak mau baca. Oke, selanjutnya nggak apa-apa. Oke. KPR 4 11 12 Pi. Kisah para rasul ya, kisah para rasul. 4 11 12. Baca. Bentar. 4 ayat 11 sampai 12. Ayat 11 ya. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Biar dia yang baca, Pi, jangan Pi, biar dia yang baca, Pi. Baca. Yesus itu kan? Iya. Buka Pi, nggak nampak. Tuh. Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Pertanyaannya yang menjadi batu siapa? Ntar batu penjuru. Batu itu siapa? Sabar, aku lagi ini. Ngelek dia buka, ayo Sabar, ngelek ya. tunggu dulu. Ntar. Yo, mana? Ini keyword dia tuh, kenapa Yesus disebut batu di Alkitab? Pasti gitu tuh. Tunggu dulu. Wah, macam rujukan jawaban rahasia. Rupanya AI semua. Yesus Kristus. Oh, ini aku tahu nih. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Apa jawabannya? Tadi udah aku jawab, nggak dengar ya? Nenek mau kiper. Masa nggak dengar?
Ini Pertanyaannya adalah siapakah yang menjadi batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan? Siapakah itu? Jawab. Berasal dari dua kata. Ayo, siapa itu? Tadi lu baca tuh yang di bol, baca coba. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Terus? Pertanyaannya di sini, Yesus itu A batu, B mutiara. A aja dah, A. Terus? Nah, jadi Tuhan lu batu ya. Hah? Aku Tuhan lu bilang batu A ya. Aku bilang A tadi. A. A itu apa? Batu. Lupa aku bilang aja jawabannya Saya A. ulang ya. Yesus adalah A batu, B mutiara. A. Nah, berarti Tuhan lu batu, betul? Enggak, aku bilang A tadi. Apa tadi? A itu apa? Lupa aku. Anjir. Pertanyaan selanjutnya. Ada lagi Bang Andi pertanyaannya? Gua ngobrol sama orang gila. Bang Andi, lihat dulu yuk, panas turun ya. Iya udah. Aku mau tutup juga nih. Fisik udah panas juga ini ya. Ya Bang Andi yang tutup YouTube-nya kalau mau ditutup. Bang Andi, nebeng dong Bang Andi. Minta yang di sana mampir ke tempat Alfi Bang Andi. Kalau boleh Bang. Jadi YouTube Itu itu. di sini Alfi masih live di YouTube saya kok. Ngomong aja promosi channel lu. Ada Alfi tadi di bawah apa nongkrong gitu. Ya, promosi lagi cepat, ayolah. Promosi Ya teman-teman lu. yang ada di tempat Bang Andi. Tadi kan Alfi udah tapping juga di bawah tuh akunnya Vital Indonesia. Boleh nanti mampir ya teman-teman ya. Sedikit lagi nih nembusin 1060 orang lagi. Putus lah insya Allah hari ini ya teman-teman ya. Bismillah. Makasih ya teman-teman ya. Itu aja. Ntar Alfi mampir juga tempat Bang Andi kok aman. Sini saya ngomong, teman-teman yang ada di Andi Slebes Channel, mohon ke channelnya Vital Indonesia. Di sana tolong di subscribe. Butuh subscribe berapa Bi? 60.000. Cepat ya, semuanya deh di sana di subscribe ya teman-teman yang ada di Andi Slebes Channel. Oke. Ya, thank you Bang Andi. Aku juga dong dipromosikan, di subscribe karena ini YouTube-nya sudah ada, tapi untuk live YouTube-nya belum bisa, belum ada, masih dibuat laptopnya di pabrik. Pertanyaannya ini netizen saya. Teman-teman, saya dikoreksi sama netizen sahabat kita Ikhwan Villa yang ada di Andi Celebes Channel. Begini loh koreksinya. Maaf Bang Andi, mulai saat ini berhentilah bicara sama orang gila. Terima kasih, saya akan berhenti sekarang. Ngobrol sama netizen, katanya Bang Andi ngobrol. Kok bisa berlama-lama ngobrol sama orang gila katanya. Ya udah cukup, aku mau ini ditutup, saya Kamal. Siap, thank you Bang Andi ya. Bang Fadi juga istirahat semua teman-teman sekalian. Dengan ini kajiannya kita tutup dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi di abang nggak dilarang. Malah belum pernah melakukan itu Enggak, kalau melakukan pun nggak dilarang ini. Hosea 4 nomor 14 ini. Waduh, bisa dipenjara itu Pak, itu berat itu Pak. Ini Hosea 4:14 ini saya baca ya. Ini saya baca ya. Kalau melakukan itu tuh takutnya dipenjara tuh loh Pak. Dihukum nanti gimana? Ya, Ya kalau mau sama mau, Waduh, anak Samuel tak kena pasal. Mau sama mau. Ya
nanti kalau ketahuan digerebek di hotel gimana? Nanti masuk polsek. Iya, mau sama nggak ada pidananya lah kalau mau sama mau bang, abang ini pun lucu. Ada bang, kan tidak resmi. Kalau Ini sama tengok ini, istrinya. Hosea 4 nomor 14. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina. Nggak dihukum ini berzina. Atau menantu-menantumu perempuan sekalipun mereka bersundal. Sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundal dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan sundal-sundal bakti. Dan umat yang berpengertian akan runtuh. Itu gimana lagi? Aku juga belum pernah baca itu bang. Aduh, semua belum pernah dibaca. Berarti wajar lah ya. Abang itu masih Kristen karena abang tidak kritis dan tidak tahu apa-apa tentang Bible Anda ya. Ya itu cuma itu, aku tuh cuma berpedoman cuma satu aja, cinta kasih. Katanya kalau pengen masuk surga itu cuma curus cinta kasih saja. Izin nasar dulu Bang Faru. Ya, silakan. Sasam. Oke, sekarang saya tanya gini, ya, berarti benar ya, abang ini masih Kristen karena abang nggak tahu isi Bible abang ya? Iya. Dan yang mengajarkan abang, mengatakan ke abang, intinya cinta kasih, biar masuk surga, intinya mengamalkan cinta kasih gitu kan? Iya. Iya, yang mengajarkan itu siapa? Romo. Ada Romo suster gitu yang Romo yang ngajar. Dari SD kan ada pelajaran itu, di sekolah tuh ada pelajaran sebelum dibaptis tuh kan selama berapa tahun itu kan harus ikut pelajaran dulu. Itu kan yang penting Romo sama suster ya. Oh iya. Ya, tapi bagi Yesus, kata Yesus dalam Markus 12:29, hukum yang utama itu dengarlah wahai Shema Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Hukum yang utama bagi Yesus itu, abang harus mengesahkan Tuhan. Itu yang utama, bukan cinta kasih, kata Yesus. Bahkan di dalam Matius 10 nomor 34, Yesus mengatakan, jangan kamu menyangka aku datang ke dunia membawa damai. Aku datang bukan membawa damai, melainkan pedang. Tidak ya. Tuhan Yesus Kristus tidak bawa pedang ya, dia tidak pernah. Loh, itu kata Biblemu bang. Kata Biblemu. Saya lihat filmnya tuh tidak, Yesus tidak perang loh, dia tidak filmnya itu bohong itu. Ini Matius 10 nomor 34 ini. Kata Biblemu ini bang, bukan kataku. Gak boleh kita berbohong. Ini. Ya. Nih kata Bible. Ini teman-teman di bawah nggak percaya bang Kristen loh. Ya nggak apa-apa ya. Itu kan asasi masing-masing. Yang penting kan kita hidup rukun ya, tuh saling menghormati. Gitu. Nggak apa-apa. Ini Matius 10 nomor 34 nih. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Kata Yesus ini loh, Matius 10 nomor 34 loh. Gimana coba? Nah, aku baru tahu juga ini. Kok beda ya sama yang diajarkan Romo itu beda ya. Romo tuh beda bang, makanya gini bang. Makanya dulu aku Kristen, setelah aku baca Bible aku Islam. Ternyata apa yang dibilang pendetaku berbeda dengan apa yang tertulis di dalam Bible. Nggak apa-apa bang, itu keyakinan masing-masing. Kalau istilahnya keyakinan itu kan harus diyakini bener, atau nggak apa-apa. Tujuannya juga besok surga ya kan, ya nggak apa-apa. Kapan pula Yesus bilang kapan pula Yesus menjanjikan surga kepada iman Kristen? Ya itu kan tujuan setiap agama di situ ya kan. Siapa yang bilang Yesus itu membawa agama Kristen?
Oh, siapa ya? Aku ya nggak tahu ya. Aku cuma ngikut-ikut aja lah. Siapa tahu ada surga beneran ya kan? Siapa tahu kalau udah ada gimana ayo? Surga yang beneran itu, gini Dinda Bolang dengar ya. Surga yang beneran itu adalah surga yang disampaikan Al-Quran. Itu surga yang benar. Karena apa? Ketika Al-Quran memaparkan kondisi surga, dia bisa menjelaskan secara detail ada apa di surga. Kalau Bible tidak bisa memaparkan bagaimana kondisi surga dan ada apa di surga. Kondisi surga ada apa? Penjelasannya. Ada apa, Pak? Kalau di Islam, di surga itu nanti dipertemukan di kita dengan istri dan anak-anak kita, dengan keluarga kita yang beriman, leluhur kita dan anak keturunan kita yang Islam. Dan di dalamnya itu di dalam surga ada sungai yang mengalir di bawahnya. Di situ ada buah-buahan, minuman yang sedap rasanya. Kita akan duduk bersandar di dipan-dipan. Terangnya itu tidak menyengat seperti terbakar matahari, dinginnya itu tidak menggigil seperti dinginnya bumi. Semua dimudahkan atas kita. Apa yang kita inginkan ada di surga, gitu loh. Dan semua yang ada di surga itu bersifat suci. Sementara di Bible, sepengetahuanku yang ada, pertama pesundal duluan masuk surga, Hosea 4:14 tadi. Udah, yang ada di surga berarti surganya Oten itu pesundal. Kedua, perang melawan naga dalam kitab Wahyu. Ketiga, perkawinan anak domba, Wahyu 19 nomor 7. Keempat, puji-pujian. Di situ nggak ada makan lagi, nggak ada minum, nggak ada makan, nggak bertemu dengan istri dan juga anak-anaknya. Abang sayang istri dan anak-anak nggak? Iyalah, sayang banget ya. Sayang, oke. Ketika nanti di surga, abang nggak ketemu lagi sama istri dan anak-anak abang rasa surganya nikmat nggak? Ya kalau memang disuruh begitu ya ngikut aja ya kan. Enggak, bukan masalah ngikutnya. Jujur di hati Anda. Ketika nanti di surga Anda tidak dipertemukan lagi, tidak bertemu lagi dengan istri dan anak-anak. Apakah surga itu tempat yang mengasihkan buat Anda? Menyenangkan? Ya apa? Ya enggak apa-apa, memang gitu tuh, memang meninggal ya sendiri. Kalau ditinggal. Bukan meninggal loh, aku bilang. Aku meninggal. Yang aku bilang gini, yang saya tanyakan ini, gini. Tapi jujur ya, tapi terserah Anda mau jujur atau tidak. Ketika Anda berada di surga, tapi tidak dipertemukan dengan istri dan anak-anak Anda, bagi Anda surga itu tempat yang menyenangkan atau tempat yang tidak menyenangkan? Menyenangkan dong. Meskipun tanpa anak istri? Iya, nggak apa-apa. Berarti nggak sayang anak istri lah, Bang. Ya. Nggak sayang lah berarti. Maksudnya surga kan nggak bareng-bareng, Bang. Kan loh, nggak bareng-bareng. Bukan masalah bareng atau nggak barengnya. Masa sih kamu tuh tidak kecarian mana istriku, mana anakku, nggak ada gitu. Ketiga kali lah Anda sebagai seorang ayah. Nanti kalau ketemu istri lagi nanti mau pergi mancing, Pak, pergi apa dimarahin. Wah, enggak enak dong malah. Enggak. Katanya ada sungai di surga. Di surga ada sungai. Nanti kalau mau mancing ada istri, jangan mancing sini. Nanti dimarahin lagi. Oh, di dunia dimarahin istri, di surga dimarahin istri. Waduh, susah malah nanti. Oh, berarti di dunia sudah menderita dia dengan istrinya. Iya dong. Oh iya, di dunia udah menderita. Laki-laki kan gitu, Bang. Dari kecil dimarahin ibu, ya kan. Sudah dewasa nikah dimarahin istri, ya. Besok meninggal dimarahin Tuhan, nanti apa tuh cilaka. Masa meninggal dari surga dah ketemu lagi, nanti dimarahin lagi nanti. Aduh, memprihatinkan kali ini, aduh kacau. Jadi kalau nantilah di surga ada perempuan yang diberikan kepada Anda menerima atau tidak? Wah, tidak Pak, wes. Apa? Perempuan tuh repot. Enggak. Tahu. Sukanya marah-marah. Enggak, ini enggak marah-marah dia. Marah-marah lagi dia.
Awalnya gitu tanya bunda itu yang di bawah. Itu beda. Itu Ini awalnya kayaknya udah trauma. gambaran nanti kok udah jadi Kayaknya ini udah, istri, jadi kayaknya ini bolang ini udah trauma nih dia sama hidupnya sendiri. jadi macan lagi jadi macan ya. Dan itu bohong itu. Loh, awal mula tuh cewek itu gitu, awas pendekatan aja jadi kayak kucing atau udah jadi istri, wah berubah jadi macan itu nanti. Ya tak bang. Aku nge-lag. Iya. Oke, coba kita sapa dulu ya. Aman. El Tarigan, selamat bergabung El Tarigan. El Tarigan. El Tarigan. Tuh apa yang ngajarin aku agama itu seperti suster itu jalan-jalan tuh loh, itu jalan tuh. Udah tua jalan. Ya, selamat sore. Sore. Ya, halo. Dia ngikut aja selama ini. Dia ikut aja, dia nggak tahu apa-apa tentang Bible-nya. Profesinya apa Iya. ini? Tadi kan Bolang, profesinya apa? Siapa saya? Saya penjual nasi goreng bang. Penjual nasi goreng. Penjual Ini nasi gimana goreng. ini? Iya, bolangnya lagi di mana ini? Iya, bolangnya. Di rumah sakit Panti Rapih. Oh ya. Di Jogja. Rumah sakit apa? Panti Rapih. Hah? Di Panti Rapih. Rumah sakit Panti Rapih Jogja. Enggak. Panti Rapi itu sejenis Udah lama rumah sakit jiwa ya? makan roti di Medan. Di rumah sakit. Iya, sejenis rumah sakit jiwa. Bukan yo. Rumah sakit beneran. Waduh, rumah sakit jiwa. Berat. Nah, jadi rumah sakit apa itu Panti Rapi itu? Rumah sakit itu untuk orang sakit. Iya, sakit apa? Abang sakit apa rupanya katanya di situ? Nganter ibu saya, nganter mama itu cuci darah. Oh, itu dapat gift itu dari Bang Budi itu. Apa itu? Kopi itu apa itu? Oh ya, makasih. Oh, berarti dari kecil Bang Bolang itu nggak pernah baca Bible ya? Enggak pernah. Kacau gitu. Oke, Bang Faruk, 1 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini udah waktu salat. Tadi khusus untuk Abang yang tadi saya minta maaf, saya turunkan tadi karena kata Boru Naga kan oten susah dicari. Abang menyampaikan itu, makanya saya minta naik. Saya saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya menurunkan Abang tadi ya. Saya minta maaf. Rupanya beliau ingin menyampaikan, beliau sumbang. Karena kata Boru Sinaga tadi susah lagi oten ya. Jadi biar saya pikir muslim saya turunkan. Itu aja saya mau sampaikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku nggak makan roti Medan, jadi aku belilah roti Medannya. Jadi beli roti di Medan kayak gini ya. Oke, El Tarigan, selamat bergabung El Tarigan. Ya, selamat sore. Ya, Islam Kristen. Kristen. Ya, gimana? Ada yang mau kamu tanggapi dengan perihal tentang jawaban dari Bolang ini tadi tentang imannya? Ya, itu cerita tadi agak sulit ditanggapi karena nyerempet kemana-mana itu, nggak fokus. Ya, dia nggak tahu apa-apa dulu tentang Bible-nya dulu. Ya memang nggak tahu. Nggak mau tahu pusing. Pusing kan? Pusing kan ini kan?
Gimana Tarigan? Ya, gimana? Apa yang mau kita diskusikan? Kau nggak mau menanggapi bolang, kau mau berdiskusi. Ya terserah mau ada topik baru atau ini khusus menanggapi bolang ya? Hanya itu. Nggak, terserah. Kalau kau nggak mau tanggapin bolang, kita ke tema boleh. Dari pagi aku buka tema ini, gak ada yang menyinggung tema ini. Apa temanya? Salam banyak Kristus. Anda tahu nggak di dalam Bible Anda itu ada banyak Kristus? Enggak. Oke, kita buka yang satu-satu ya. Iya. Kita mulai dari Lukas 2 nomor 11. Kristus yang sejak lahir dia sudah Kristus. Ingat ya. Lukas 2 nomor 11. Ini datanya Linda. Nih. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Data ini menunjukkan sejak lahir dia sudah Kristus, kan betul? Betul tidak? Iya. Betul. Sekarang kita ke KPR 2 nomor 36. Enggak usah kamu sih. Kita enggak ngerti. Nah. 2 nomor 36. Iya. Ini Kristus yang kedua. Ya. KPR 2 nomor 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ya, Kristus yang kedua ini adalah Kristus yang setelah melalui proses penyaliban dia menjadi Kristus. Karena narasinya, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan. Setelah dia disalibkan, lalu dia menjadi Kristus. Jelas dua pribadi yang beda ya, dua oknum yang beda ya. Yang pertama, dari lahir dia sudah Kristus. Yang kedua, setelah melalui proses penyaliban, dia baru jadi Kristus, dijadikan Kristus. Sekarang Kristus yang ketiga. Korintus 11 nomor 10. Nih, demi kebenaran Kristus di dalam diriku, ini diriku di sini Paulus ya. Aku tegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akhaya. Kristus pertama, Kristus yang sejak lahir sudah Kristus. Kristus kedua, Kristus yang setelah mengalami penyaliban dia jadi Kristus. Kristus yang ketiga adalah Kristus yang ada di dalam diri Paulus. Yang jadi pertanyaan, dari ketiga Kristus ini, Kristus yang mana yang Anda tuhankan dan Anda sembah? Silakan. Oke, terima kasih saudaraku. Kalau ya saya baca dengan cermat dan teliti, kelihatannya Anda salah paham. Ya, jadi tidak ada dikatakan bahwa misalnya Kristus yang kedua setelah disalib dia jadi Kristus. Coba baca pelan-pelan. Ya, baca pelan-pelan. Buka lagi ya nih ya, dua ya, Kristus yang kedua. Ya, coba. KPR 2 dari KPR 2 ya. Silakan. Nih. KPR 2 nomor 36-nya ini. Nih. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Telah membuat Yesus yang telah Anda salibkan itu menjadi Kristus. Dia menjadi Kristus, ya dijadikan dia Kristus, dibuat dia Kristus setelah dia melalui proses penyaliban. Kan begitu kita mengamati teksnya kan? Sementara Lukas 2:11 sejak lahir dia sudah Kristus. Jelas beda. Kalau memang sosok di sini adalah sosok yang memang Kristus sejak lahir, gak mungkin redaksinya itu mengatakan telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Kristus. Gak mungkin seperti itu narasinya. Berarti sebelum dia melalui proses penyaliban dia bukan Kristus. Sementara Lukas 2:11 tanpa mengalami proses penyaliban baru lahir saja dia sudah Kristus. Dan yang ketiga dalam 2 Korintus 11 nomor 10 tadi,
di mana Paulus mengklaim dalam dirinya pun ada Kristus. Maka dari ketiga data ini yang saya tanyakan, Kristus yang mana yang Anda tuhankan dan Anda sembah? Silakan. Ya, jadi Kristus yang dimaksud sebenarnya sama saja, nggak ada perbedaan yang 1, 2, dan 3. Beda lah. Ya. Mau berapa kali aku menjelaskannya ke kamu? Coba lah. Lukas 2:11 dia sudah Kristus sejak lahir, betul? Iya. Nah, KPR 2:36 dia dijadikan Kristus, dibuat Kristus setelah melalui proses penyaliban, betul? Coba saya terangkan ya. Izinkan saya menerangkan juga dari segi pemahaman kami ya. Ya. Semoga tidak ada pemaksaan opini di sini. Kita boleh saling mendengar dengan baik, oke? Siap, Bang? Boleh saya lanjut? Silakan, tapi pakai data ya, jangan ngarang ya. Iya, data yang saya baca ini yang Abang sampaikan, yang Abang baca sebetulnya. Saya nggak jauh-jauh. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu. Ya. Coba perhatikan pelan-pelan apakah ada perkataan bahwa Tuhan dan Kristus itu Tuhan atau Kristus yang nge-lag ya. Mana suaranya? Nge-lag. Hah? Halo, ada nggak dengar? Dia nggak bersuara, nge-lag tuh. Silakan. Ya, Oke. Saya tidak akan ambil jauh data-data yang lain, cukup dengan data yang Anda bacakan tadi. Saya baca sekali lagi. Ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti, ya. Jadi orang Israel harus tahu dengan pasti Suaranya nggak ada. Berarti dia ini 2 akunnya naiknya. nggak tahu. Dia naik 2 akunnya. Enggak, satu, enggak ada 2, satu aja. Ini Embolang siapa? Oh, Embolang ini diem. Ya, halo. Jangan di-mute lah. Enggak, saya enggak ada mute. Salah, maaf. Aku yang ngomong. Astaga. Sorry. Oke. Saya lanjut aja. Saya nggak perlu data-data yang lain. Cukup data yang Anda bacakan tadi. Kita baca coba pelan-pelan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan. Telah membuat Yesus. Ingat, berarti ada past tense. Ya. Ada tindakan masa lalu bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu. Jadi sementara Anda berfokus setelah penyaliban baru dia jadi Kristus. Jauh benar pengertiannya. Lanjut. Silakan. Saya tanyakan gini, dalam KPR 2:36 ya, dia menjadi Kristus atau sejak dulu bahkan sejak lahir sudah jadi Kristus? Iya, betul. Enggak, saya tanya. Di dalam redaksi KPR 2:36 dia dikatakan dibuat menjadi Kristus atau sejak lahir sudah jadi Kristus? Di sini jelas tidak dikatakan apakah dia sejak lahir atau tidak, tapi itu perbuatan masa lalu, bukan perbuatan setelah dia disalibkan. Dengar dulu. Dia dibuat menjadi Kristus atau sejak lahir sudah Kristus?
Mohon maaf, kenapa mesti dipaksakan sejak lahir? Kenapa harus Loh, dibahas itu? karena gini Dinda, di dalam Lukas 2:11 redaksinya itu sejak lahir sudah Kristus. Hari ini telah lahir bagimu Kristus, Tuhan di kota Daud. Begitu dia lahir Kristus. Tidak ada Betul. narasinya mengatakan telah membuat yang lahir ini Kristus, tidak. Sementara KPR 2 nomor 36 dia dibuat jadi Kristus. Jelas Ya, beda dong. Sama Oke. halnya gini, hari ini telah lahir bagimu jenderal di kota Daud. Dengan narasi yang begini, mengatakan, untuk itulah dia dibuat menjadi jenderal. Sebelum dibuat jadi jenderal, dia bukan jenderal. Gitu loh. Karena kejeneralannya itu dibuat. Sementara yang satu lagi dia memang jenderal. Dari lahir dia jenderal. Karena tidak ada redaksi atau narasi mengatakan dia dibuat jadi jenderal. Anda saja yang berupaya untuk mempelintir Bible Anda sendiri. Anda saja yang berpura-pura tidak memahami redaksi ataupun narasi di dalam kitab itu tadi. Baik dalam kitab Lukas maupun di dalam KPR 236 tadi. Jelas loh narasinya itu. Dalam KPR 236 dia dibuat jadi Kristus. Yang telah kau salibkan itu dibuat jadi Kristus. Sementara Lukas 2 nomor 11 dia memang dari lahir sudah Kristus dan tidak dibuat. Tidak ada diksi di situ tertuliskan kata dibuat dia jadi Kristus. Gak ada dalam Lukas 2 nomor 11. Lain lagi, Kristus yang ada dalam diri Paulus gitu loh. Kristus apa lagi nih? Kapan pula lagi lahir Kristusnya ini gitu loh. Tiba-tiba dalam diri Paulus pun ada Kristus. Maka muncul 3 Kristus di situ yang jadi pertanyaan. Dari ketiga Kristus itu tadi, Kristus yang mana yang Anda tuhankan dan Anda sembah? Jangan pula Anda mengatakan sama. Itu berarti Anda tidak bisa menelaah dan juga memahami ya narasi dari Bible Anda sendiri. Silakan. Oke, terima kasih saudaraku. Begini, saya tidak akan pernah memaksakan pandangan saya terhadap Bang Paru. Saya juga berharap Bang Paru jangan memaksakan pandangannya. Kita berdiskusi. Saya belajar memahami apa yang Bang Paru sampaikan. Mungkin walaupun saya tidak terima, tapi izinkan, coba perhatikan kata demi kata, ya, bahwa tidak ada dikatakan bahwa di Kristus yang kedua dia menjadi Kristus setelah penyaliban. Coba bayangkan, pelan-pelan aja. Saya Coba. tidak mengatakan penyaliban, dengar Dinda. Dalam KPR 2 nomor 36 dia dibuat jadi Kristus enggak? Siap isi. Ya, pada telah, ada kata telah. Dibuat kan, telah dibuat dia jadi Kristus kan? Iya betul. Oke, dalam Lukas 2:11 ada nggak kalimat dia telah dibuat jadi Kristus? Tidak ada kan? Tidak. ada, jelas beda. Sama analoginya begini. Ya, telah dibuat donat bagimu. Sebelum donat ini dibuat, apakah Anda bisa melihat donat atau makan donat? Tidak. Karena donatnya belum dibuat gitu loh. Belum ada donatnya. Sama halnya dengan narasi yang dalam KPR 236. Dia belum dibuat jadi Kristus. Maka berarti sebelum dia dibuat Kristus, sebelum dijadikan dia atau dibuat dia Kristus, dia bukan Kristus. Oke. Ada orang Pak. Saya tanggapi. Ya, kita bermain analogi. Ada seorang murid, ya, duduk di kelas. Ya. Tiba-tiba kemudian narasi yang kedua, orang yang telah menjadi murid itu telah menerima rapor dari gurunya. Menurut Nggak Anda sama nyambung nggak? analoginya itu. Waduh. Alah pula. Nah, silakan pelan-pelan, jernih, coba berpikir jernih. Enggak nyambung. Analoginya yang Astaga. cerdas sikit lah Dinda, cari bikin analogi cerdas sikit lah. Ada sang murid. Terus Ya. ada seorang orang itu murid sebelum dia mendaftar jadi murid. Gak nyambung itu. Loh, kenapa nggak nyambung, Bos? Loh. Sekarang gini, sebelum Anda mendaftar di sebuah sekolah ABC, apakah Anda murid sekolah ABC? Sekarang coba perhatikan ke kata-kata saya, analogi Beda saya. lah konteksnya. Masa Anda pun bikin analogi nggak Waduh. nyambung? Kecuali nggak ada gini Dinda, nggak ada orang yang membuat murid, nggak ada. Ini kan membuat. Kalau analogiku tadi donat cocok. Telah membuat donat. Sebelum donat ini dibuat, apakah donatnya ada? Nggak ada donatnya.
Tunggu donatnya dibuat, baru ada donatnya. Sementara di narasi yang lainnya, donat itu sudah ada sejak dulu. Sejak lahir dia donat. Jadi nggak perlu lagi dia dibikin donat di kemudian hari. Karena memang dari lahir dia donat gitu. Kalian saja yang berupaya untuk mengingkari itu. Gitu loh. Kalaupun mengingkari, kasih yang logika lah. Udah saya berikan analogi saya berikan pemaparan yang jelas loh. Lukas di dalam KPR 2 nomor 36, dia dibuat jadi Kristus. Lukas 2 nomor 11, dia tidak dibuat jadi Kristus karena memang dari lahir dia Kristus. Jelas dua pribadi yang berbeda lah. Kalau Anda berupaya menolak itu, orang-orang akan memandang Anda mematikan akal Anda. Anda berupaya matikan akal Anda. Sementara narasinya begitu jelas gitu loh. Belum lagi Kristus yang di dalam diri Paulus yang kita kaji. Jangan mencari-cari pembenaran lagi lah, mempelintir Bibelnya lagi lah. Kalau Anda berupaya membantah itu, berarti Anda sedang berdebat, melawan Bibel Anda sendiri, gitu. Ya, silakan aja, apapun pemahaman Anda silakan. Saya tahu masuk. Gimana sih Anda katakan lagi pemahaman? Dalam KPR 2 nomor 36, dia dibuat jadi Kristus tidak? Ya, Allah telah membuat Yesus. Iya, dia dibuat jadi Kristus tidak dalam KPR 236. Iya. Nah, dalam Lukas 2 nomor 11, dia dibuat jadi Kristus apa sejak lahir sudah Kristus? Menurut yang Kristus pertama, dia telah sejak lahir. Sejak lahir. Kan jelas beda kan? Yang Kristus sejak lahir sama Kristus yang dibuat kan? Nah, kan beda. Mas Anda katakan sama? Mas Anda katakan satu sosok yang sama, beda lah. Yang Lukas 2:11 sejak lahir dia Kristus. KPR 2:36 dia dibuat jadi Kristus. Siapa yang dibuat jadi Kristus? Itu sosok yang telah disalibkan itu tadi. Dia yang dibuat menjadi Kristus gitu loh. Jelas beda. Makanya muncul pertanyaan, dari ketiga Kristus ini tadi, Kristus mana yang Anda tuhankan dan Anda sembah gitu loh. Oke, nanti kalau misalnya kita kita cari topik yang lain. Kelihatannya nggak ada di temu ini. Jadi nggak apa-apa, saya tanggapi bagian terakhir ini karena tidak ada di temu. Jadi ketika dia berkata telah menjadi Kristus itu menerangkan peristiwa pada masa lalu yang abang baca di Kristus yang pertama. Begitu gampangnya sih pemahamannya. Kok cerita masa lalu dari Kristus? Kan ada kata telah. Kan iya, dia telah dijadikan Kristus kan. Nah, berarti kan baru Kristus itu berbicara baru saat itu. Iya, berarti kan baru saat itu dia dijadikan Kristus kan, betul kan? Walah, telah perhatikan kata-kata telah. Bukan. Iya, setelah dijadikan Kristus baru dia Kristus kan? Iya. Nah, sementara dalam Lukas 2:11 dia sudah Kristus. Begitu lahir dia sudah Kristus. Masa sih Anda itu aja nggak bisa memahami narasinya? Itu nggak bisa memahami. Atau gini aja, malu loh nanti tarigan. Anda yang malu begitu loh. Teman-teman di bawah ini kan yang menganggapnya berupaya Anda mematikan akal Anda untuk membenarkan iman Anda. Maaf abangku. Sebenarnya kalau soal malu penilaian biarkan orang lain tanggapi, ya. Artinya iya, persoalannya gini loh. Iya, kenapa silakan. Anda tidak bisa berbicara dengan jujur? Berpura-pura Anda berupaya maaf ya menjadi orang bodoh. Jelas sekali sih narasinya itu naik katanya. Jelas sekali narasinya itu loh. Yang pertama Kristus sejak lahir, yang kedua dibuat jadi Kristus. Yang telah disalibkan itu dibuat menjadi Kristus. Kan jelas beda. Orang yang dari lahir sama aja begini, Dinda. Orang yang kaya sejak lahir sama orang yang baru kaya yang telah dijadikan kaya kan beda kan? Anak-anak orang kaya itu dari lahir dia udah kaya. Gitu loh. Jelas beda ketika misal si Anton dari lahir udah kaya. Ada Anton lain gitu loh. Iya, dia telah dijadikan kaya. Itu karena Anton lain. Coba kan jelas ini adalah dua Anton yang berbeda kan. Saya buat analogi lebih sederhana lagi, Bang. Ya, mungkin kalau soal anak tadi murid sulit. Seseorang menempatkan kue donat. Nah, kue donat yang telah dibuat itu ternyata dibagikan kepada orang lain. Coba silakan. Ini mungkin lebih sederhana.
Apa kok nggak nyambung kau? Gak nyambung kali. Bang Paru sedikit Bang Paru. Bang Paru. Gini Bang Tarigan, kita secara ini aja ya ke presiden. Pak Prabowo diangkat jadi presiden tahun 2024. Tapi Ratu Elizabeth memiliki anak namanya Tarigan, berarti itu dan lain dia adalah anak ratu. Paham nggak maksudnya? Ya, kalau analogi ke situ, coba kalau izinkan saya buat analogi yang lain. Analogi Anda nggak nyambung. Justru begini Mas, soal nyambung itu logika. Justru dari saya malah bingung. Pernyataan sederhana ini kok bisa anda tidak Ya, paham gitu loh. dengerin. Yang ngomong gak nyambung itu saya. Saya perempuan kok dipanggil Mas. Oh ya, sorry Mbak Yu. Jangan marah ya. Nggak nyambung. Nih, saya kasih analogi. Saya kasih ini analogi. Ya silakan. Udah ya? Silakan. Ya silakan. Nah, waktu umur saya 10 hari, saya dikasih nama Hesti. Ya, Nah, Hesti nih nama saya 10 hari. Tapi waktu baru lahir, nama saya nggak Hesti. Saya dipanggil Butet. Udah. Ya, terus poinnya Paham apa? nggak? Ya Poinnya. poinnya berarti Kristus itu ada Kristus yang dipanggil setelah lahir dia udah jadi Kristus. Ada setelah dia disalibkan baru dia jadi Kristus. Nah Kristus yang mana ini Tuhanmu? Oke, saya jawab ya. Saya pelan-pelan aja. Silakan. Oke, tadi Butet, tapi setelah besar Hesti. Kata-katanya udah beda. Ini Kristus yang sama, gimana sih? Astagfirullahaladzim. Tapi kan beda di lahir tuh. Yang satu lahir waktunya. Ini kan beda kata-katanya kan? Nah beda. Pada saat saya baru lahir saya dipanggil Butet. Belum Ya. sah nama saya Hesti. Nah setelah umur 10 hari nama saya Hesti kan? Ya, Ya kan? lanjut. Nah ini ada Kristus. Baru lahir dia udah jadi Kristus. Ada setelah dia disalibkan dia Kristus. Nah yang mana ini? Kristus ini lahir sama yang disalibkan. Baru dia setelah dia disalibkan yang mana ini Kristus? Nama saya berbeda dikarenakan saya baru lahir nih. Baru lahir saya dikasih Butet. Sudah setelah 10 hari baru nama saya disahkan Hesti. Sudah kan? Tapi Gini. saya orang yang sama. Nah, orang yang sama, saya orang yang sama dengan 2 nama. Karena baru lahir saya dikasih Butet, setelah 10 hari saya dikasih Hesti. Kalau ini berbeda. Yang satu pada lahir nih, pada lahir Kristus. Yang satu waktu itu disalibkan. Setelah disalibkan, dia baru Kristus. Berarti sebelum ada penyaliban, dia tidak Kristus. Sudah. Sebelum Boleh saya ada tanggapi? penyaliban, dia bukan Kristus. Boleh saya tanggapi? Ada yang satu lagi baru lahir nih, dia udah Kristus, baru lahir. Dikasih nama Kristus. Ada yang satu lagi setelah dia mati, setelah dia disalibkan, baru dikasih nama Kristus. Ngerti nggak sih? Bang Tarigan nyambung nggak? Bang Tarigan nyambung nggak dulu? Paham nggak? Bentar dulu, paham nggak? Saya bisa memahami Itoku ini. Ya, saya bisa memahami. Kita kasih dia kesempatan. Narasinya. Ngomonglah, Tapi Bang. maaf Itoku, narasinya ngawur banget tuh. Kenapa? Karena Ya wes, Ya, Bang, kita kembali ke narasi tadi Bang ya. Kepemimpinan aja Bang ya, negara Bang ya. Ibaratkanlah negara. Pak Presiden Prabowo diangkat menjadi presiden tahun 2024. Berarti dia dari lahir atau enggak? Dia dari lahir jadi presiden atau enggak? Tunggu dulu. Saya belum tanggapi Itoku ini. Bagaimana kalau saya tanggapi dulu? Ya tanggapin. Oke. Kalau kita berbicara dari apple to apple, tadi Kristus ada perkataan yang sama, Kristus yang pertama dan kedua, kemudian Bang Faruk mengatakan itu beda, ya. Sementara Itoku mengatakan ada Hesti, ada Butet, itu aja. Artinya kalau kita mau analogi kan itu gugur. Kedua, saya tanggapi sederhana aja, ya. Tangan saya yang sederhana, saya ulangi dari tadi, coba tunjukkan di mana dikatakan
Yesus itu menjadi Kristus setelah disalibkan. Nah, Roma 14:9. Ya Allah ya Rob. silakan baca. Ya kau baca aja lah, biar pinter kau baca Bibelmu. Baca Bibelmu. KPR kan ada KPR 2, KPR 236. KPR 236, baca Bibelmu. Tidak ada Baca. indikasi di situ berkata bahwa Yesus itu menjadi Kristus setelah penyaliban. Coba baca sih. Roma 14:9 baca. Silakan baca itu, Ku. Enggak, biar pintar baca. Oke, kan Biar yang pintar ngajar baca. lebih pintar coba. Biar pintar kau, dari tadi gak nyambung kau, biar biar pintar. Roma 14:9. Sebab itu Baca dulu itu, baca dulu. sebab biar itu ya saya baca dijelasin poinnya. saya ladeni Saja lagi baca. saya ladeni toku ini. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas Ya itu dia jadi Kristus setelah dia mati. Nah, di KPR 36-nya. Waduh, sebab itu untuk itulah Kristus telah mati kok. KPR KPR 236 udah jelas itu narasinya. Dia aja yang Astaga. Ini lebih ngawur lagi nih tuh. Maaf. Ini lebih ngawur lagi. Udah jelas Ya itu jujur, narasinya. coba silakan para pendengar baca pelan-pelan. Loh, Ya, pelan-pelan. saya tidak akan mengatakan itu ini salah. Tuh silakan pendengar yang mendengarnya baik-baik. Nih, Pelan-pelan. saya baca ya. Ya. Jadi, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan menjadi Tuhan dan Kristus. Bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan menjadi Tuhan dan Kristus. Kalau dia tidak melalui proses penyaliban, dia nggak jadi Tuhan dan nggak jadi Kristus. Anda aja yang sulit memahami ini. Karena memang dengan cara itu, ya, dengan cara dusta seperti ini, berupaya mematikan akal seperti inilah, Kristen itu bisa disebarkan. Jelas loh narasinya, bahwa Allah telah membuat Yesus yang telah kamu salibkan. Yang kamu salibkan katanya. Sebelum ada penyaliban, gak jadi Kristus dia. Yang kamu salib itu kan itu menjadi Kristus. Sama analoginya begini, yang kamu tepung, yang kamu campurkan air itu menjadi donat. Kan begitu. Jika tanpa penyaliban, apakah di Kristus? Tidak. Karena jelas narasinya mengatakan bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salib itu menjadi Kristus. Tapi Anda berupaya untuk mematikan akal. Ya, Abang Faruk, saya pikir kita tidak akan punya titik temu di situ. Kenapa? Karena logika bagi saya itu sangat sederhana. Cuman Bang Faruk mungkin menuduh sebaliknya. Nggak apa-apa, silakan. Tapi pengertian itu sangat sederhana. Ketika tidak ada kata-kata berkata bahwa Yesus itu menjadi Kristus setelah penyaliban. Nah, mungkin kalau ada kata-kata itu saya akan bungkam, saya tidak akan bisa bantah. Tapi ini kan berbeda, jauh berbeda itu. Dinda, itu sinonim. Kalau gitu kok diskusi sama anak SD aja. Kalau mau begitu, sinonimnya itu gitu loh. Yang telah engkau salibkan membuat menjadi Kristus. Kan begitu. Kalau ada narasinya telah membuat menjadi Kristus, gimana sih Anda? Satu perintah, ya, satu perintah atau sebuah penjelasan tidak harus terikat dengan satu kalimat. Berbagai macam kalimat bisa menjelaskan, bisa mengarah seperti itu. Contoh, ya, aku sudah makan. Tadi aku makan. Aku baru selesai makan. Kan sama semua itu narasinya itu mengarah kepada bahwasanya aku sudah makan. Jangan Anda pelintir lagi begini, pelintir lagi begitu, pura-pura tidak mengerti. Malahan Anda membuat Anda malu di sini. Gitu loh. Karena memang berkali-kali saya bilang, iman Kristen itu ada setelah membantah Bibelnya. Wallahi, Anda akan berupaya membantah. Belum lagi kita ke dalam 2 Korintus 11 nomor 10. Di dalam diri Paulus sudah ada Kristus. Sejak kapan ada Kristusnya gitu loh. Anda buka datanya itu, Anda baca lagi. Halo? Begitu Bang, bahkan pun Bang,
Bahkan pun Allah itu bang, atas kehendak Paulus bisa mengadakan mujizat-mujizat bang. Gitu. Tadi udah benar yang kata Bang Faruk tadi. Mudah kok, gampang kok. Ada yang baru diangkat, ada memang dari lahir. Berarti kan bukan satu oknum, dua oknum. Contohnya lah sederhana, Bang El Tarigan itu kan anaknya mama abang, contohnya si Pulan. Nah, abang itu namanya anaknya El Tarigan. Berarti dari lahir anaknya itu El Tarigan. Tiba-tiba di tahun 2022 ada yang diangkat jadi El Tarigan. Berarti El Tarigan itu anaknya mama, anaknya si Pulan tadi atau tidak? Kan tidak, Bang. Sederhana kok, mudah kok. Ya, begini, maaf ya, bukan saya mengajari. Kalau memang begitu maksudnya, begini. Ada seorang yang bernama siapa tadi disebut nama saya, maka ya setelah dia besar namanya diubah menjadi si A. Itu sih, itu sederhana. Kenapa mesti dipelintir ke sana kemari? Nggak diubah, Bang, diangkat, Bang, nggak diubah. Kau ikutin analogi aku kan? Kau ikutin analogi aku kan? Nah, kau ikutin analogi aku kan? Maksud saya, Kau ikutin analogi aku. saya Kenapa kau ngikutin analogi aku? Logika saya pasar ibu ini aja. Ini hanya kalau memang mau Enggak, membenarkan kenapa kau ngikutin analogi aku? Kenapa kau ikutin? nggak ada sih mengikuti. hanya mencocokkan. Kalau mau teologi pencocokan atau narsis pencocokan, maaf saya bisa ajari lebih gampang gitu saya. Abang di situ Bang kalimatnya nggak diubah Bang, tapi ada yang mencocokkan Bang. Contohnya kan aku bilang tadi nama-nama mama abang itu Pulan, melahirkan si El Tarigan. Berarti dari lahir El Tarigan ini anak mamamu. Setelah tahun 2023 ada yang diangkat jadi El Tarigan. Berarti kan ada dua atau satu. Kelihatannya tidak ada titik temu ini karena kita akan kehabisan waktu. Sementara apa yang saya ucapkan mungkin kalian bilang bla 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 ya. Bang Tarigan nih saya Ya. nih ya. Di Ya. Lukas kan ada yang baru lahir udah jadi Kristus. Di Ya, KPR ada yang setelah dia mati lalu dibangkitkan. Nah, dengerin baik-baik nih. Dengerin Ya. baik-baik. Ya, Nah, saya dengar. ini apakah orang yang sama atau orang yang berbeda? Itu pertanyaannya. Kalau Orang yang dia sama. orang yang sama, orang Ya. yang sama. Kalau Ya. dia orang yang sama, kenapa setelah dia mati lalu dibangkitkan jadi Kristus? Kalau orang yang sama. Di mana ayatnya yang berkata bahwa dia menjadi Kristus setelah dia dibangkitkan dan mati? KPR 236. Saya bacakan, coba dengar baik-baik. Oh, capek kali bacanya. Nah itu maka saya bilang kita ganti topik aja. Kita akan berkutat Dari di situ. tadi dibacakan Bang Faruk loh, dari tadi dibacakan Bang Faruk. Bacakan dulu nanti kita ganti topik lagi. Iya. Kristen itu makanya sesat habis ya. di titik ini kita tidak akan titik temu ini. Iya, silakan bacakan dulu. Tapi wajar lah, itulah maka ada komal-komal Baca seperti ini. baca dulu. Ku kasih tahu loh, memahami sederhana. Oke, boleh. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, arti disalibkan itu apa? Kita ganti topik atau gimana nih? Iya, arti salibkan itu apa dulu? Orang yang disalibkan itu orang yang mati atau orang hidup? Walah, kok jadi melenceng gitu? Kita nggak itu fokus bahas kita supaya jangan capek-capek kita kesana kemari. Di sini kan menjadikan setelah dia orang yang disalibkan mati diangkat menjadi Tuhan. Sementara di Lukas 2 nomor 11 telah lahir Tuhan di kota Daud. Berarti dari lahir dia sampai wafat ya nanti dia tetap jadi Tuhan. Kenapa di KPR 236 itu diangkat? Berarti kan ada dua oknum adikku. Mudah kok, gampang. Astaga, gimana ya? Ya, jadi begini. Makan bodre dulu kau di bawah ya. Makan bodre dulu kau di bawah, capek kali. Enggak. Makan bodre dulu kau di bawah. Makan bodrek. Ku bikin kau analogi kayak gitu. Artinya apa bang? Kalau ada orang yang sama, dia akan ganti nama. Udah. Nah itu tadi analogiku. Orang yang sama, dia berganti nama.
Nah, tapi di situ dia sementara analogi yang dibawakan Bang Faro sama Sal itu adalah orang yang berbeda. Nah, jadi kalau orang itu orangnya sama, kamu harus membawa data lagi di mana kesamaannya. Benar, Sengaja setuju. loh aku kasih analogi berbeda dari Bang Faro. Sengaja. Ya, itu setuju. Analogi yang aku berikan orang yang sama tapi namanya berbeda. Sementara analogi yang Itu dikasih Bang setuju. Faro itu ya lanjut Sal. Nah, itu setuju tadi kata Kak Esti. Kalau dia mau membuat perumpamaan nama yang berbeda, harus menunjukkan data. Contohnya, namanya diubah menjadi Yesus dari Yesua Al-Masih ya. Nah, itu data yang disampaikan Kak Esti benar. Makanya aku nggak menyalahkan tadi Kak Esti. Gitu. Gitu lanjut Kak Esti. Masya Allah. Kak Esti. Padahal aku udah kasih analogi yang berbeda loh dari mereka. Oh, kalau itu orang yang sama dengan nama yang berbeda, kamu harus kuatkan satu data. Di mana kesamaannya? Itu dia. Makanya aku larikan kau ke Roma 14. Nah, sebab itulah Kristus telah mati, lalu hidup kembali. Nah, kamu laga nih dengan KPR 36. Nah, coba laga itu. Sementara di KPR 36 setelah dia mati lalu dibangkitkan dia jadi Kristus. Nah, ini sebab itulah Kristus telah mati. Nah, Kristus itu kan sama itu. Kristus telah mati kan. Nah, lalu hidup kali untuk jadi Tuhan. Nah, untuk jadi Tuhan. Yang satunya lagi setelah dia disalibkan. Coba. Nggak kabur, saya turunkan. Capek juga ngomongnya. Habis botek. Mana tadi Bang Nafis? Bang Nafis mana tadi? Itu Bunda apa tuh? Bunda Nafis apa Bang Nafis sih? Siapa tadi Nafis? Mana si Nafis? Ini ya hujannya udah reda kok TW ya. Bu Ida, mana? Oten tadi itu pura-pura nggak ngerti tuh. Ya, sebenarnya ngerti ya, Bang. Ngerti tuh. Udah kualikan loh dari kalian berbeda, tapi nggak nyambung juga. Nah, itu. Malu dia. Dia nggak mau turun Bawa malu. 14.9. Bukan kamu. Iya, kau saya turunkan. Kan, kau tuh mau turun malu, makanya kau mempelintir-pelintir biar orang ini moderatornya apa gabut, makanya kau diturun. Aku disuruh ke toko roti, jadi disuruh borong, ambil secara gratis. Masya Allah, mantap kali ya. Iya, aku Bang Faro, coba gue aja lah ya. Udah aku kasih perumpamaan tentang masalah orang nomor 1 di Indonesia. Apakah orang nomor 1 presiden itu ketika dia diangkat berarti dia dari lahir jadi presiden? Kan enggak, artinya berarti ada orang yang baru diangkat begitu, baru diangkat dia menjadi presiden. Nah, kalau kita bandingkan sama anaknya Ratu Elizabeth, tentu anaknya dari lahir tetap jadi ratu atau raja nanti gitu. Berarti dari lahir dia sampai dia wafat kembali dia jadi raja atau ratu. Nggak ada yang diangkat. Baru aku kembalikan ke diri dia, mama dia namanya si Pulan, melahirkan anaknya Tarigan. Berarti dari lahir sampai dia wafat tetap Tarigan. Tiba-tiba ada yang diangkat jadi Tarigan, berarti kan ada 2 Tarigan di situ. Pura-pura dia bodoh. 1 Korintus 4:10, kami Karesten, bodoh karena Kristus. Kue aku itu Bang Faro. Buat kalian yang tadi yang TF, yang mau ketemuan silakan ya. Ketemuan nanti malam DM ya. Bang Naldi nanti DM ya Bang. Alamatnya di mana? Di mana nanti aku DM ya di mana ketemunya. Terus itu yang nama aku Nafis mana sih? Bu Ida mana Bu Idanya? Aku OTW nih, hujannya udah reda. Oh, di sana. Iya. Aku tinggal di Belawan. Baik cerita goblok.
Aku belum di Canang bang, biar orang tuh tahu Bang bang. Paro itu kak ini loh. Kau gak mute Bang Paru, mute dulu Bang Paru. Astaga Bang Paru ini. Enggak, itu tadi Bang Paru. Bang Paru bilang kan aku teman-temannya, aku tinggal di Belawan di tinggal di Belawan di Sicanang aku. Aku mau ketemu Bunda Esti Aulia, boleh. Nanti ya DM di Medan ya. Aku 10 hari aja di Medan. Yang mau ketemuan di Medan, nah kita ketemu di Teladan. Aku di Belawan, di Pakam. Pakam. Sekolah KBP Pajak Baru. Kaisi di Pajak Baru? Masa? Dekat lah dari rumahku tuh. Di Dulu Canang sekolah di situ. Kan ada orang Canang kan, tengok kan. Aku di Canang di lorong masjid 20 Blok 21, Masjid Al Muhajirin. Pasti tahu semua orang itu. Aku pernah dibawa mamaku ke dukun berobat. Waduh. Di Canang masuk dalam. Iya, Canang masuk dalam. Blok 21. Canang itu kan dulu terkenal tempat. Canang itu dulu terkenal tempat dukun itu dulu. Malah mana ada kota tambahin aja KST. Buktinya aku dulu berobat di situ. Loh, aku aja nggak percaya sama dukun. Dulu waktu aku oten mama aku sakit, dibawa berobat kemana-mana gak sembuh, dibawa ke dukun sembuh. Tengok marah kan orang Canang kan, tengok marah kan. Dulu bukan sekarang, dulu. Sekarang enggak, sekarang udah keren. Oh, sekarang udah mantap. Dulu ada yang sholat sering Jumatan di situ. Oh, Bang Opu sering Jumatan di situ. Masya Allah, aku Jumatan juga situ, Bang. Kalau dulu ya, kalau aku di Medan ya, aku Jumatan di situ. Canang di mana, Dek? Di Blok 21, Bunda Umaihiro. Agak lah ya, guys. Kenal langsung orang di Canang. Dulu. Iya, Kak Isti nggak dukun loh. Mana dia semenjak Islam dia nggak mungkin ada dukun lah, nggak ada. Benar Kak Aulia bilang. Jangan percaya dukun musri bunda. Gak nyambung orang inilah. Gak nyambung kalian. Aku dulu sakit waktu kecil. Aku masih oten. Waktu kecil. Ini cerita dulu. Iya pada tungkian. Dulu. Cerita dulu. Mamaku kan dulu tuh. Bapak aku kan oten. Udah. Dibawa aku ke dukun tuh berobat. Nah, capek aku ngomong sama kalian, dibilang dulu. Dulu. Awak anak lorong katanya. Wih, sedep. Banyak juga orang Medan di sini ya, orang Canang. Ya udah, ini kan aku di Medan. Kan. Ayo yang mau ketemuan sama aku, tapi kalau mau ketemuan sama aku kalian bawa lorong-lorong. Kok enggak sirup markisa atau pohon pinang atau sarang tawon. Tapi enak sarang tawon deh. Bawa markisa atau sarang tawon, pohon pinang, sarang tawon deh ya. Jadi kalau kalian mau ketemu sama aku bawa. Kalau nggak bawa orang-orang bawa sirup ya, sarang tawon. Kalau kalian mau ketemuan nanti malam habis Badai Isya, kalian DM aku ya. Kalian DM aku ya. Nanti aku kasih tahu lokasinya. Tawonnya mau enggak? Markisaku punya bunda, bawalah nanti ketemu sama aku ya. Sirup loh. Aulia memang orang enggak. Kak Isti, Aulia memang orang Medan. Iya. Plenyon, selamat siang, selamat sore Plenyon. Assalamualaikum Bunda Esti. Sehat Bunda Esti? Waalaikumsalam. Oh, alhamdulillah Bang, sehat kali. Kantongnya aja nggak sehat Bang. Alhamdulillah, Allah ngasih rezeki nanti Allah. Insya Allah. Nanti Bang, maksudnya Bang mau TF gitu nanti? Insya Allah kalau ada rezeki. Amin. Bunda Esti, saya ini banyak yang mengenai Yohanes 1 nomor 1 itu kalau melihat dari bahasa Yunaninya kok berbeda ya. Oh jelas. Iya.
bahasa Yunaninya itu kan kalau bahasa saya lihat bahasa Yunani. Bukan Yunani, bukan Yunani. Yunani. Masalah kan. Bahasa Yunani gitu ya. Iya, Kan kalau Yunani. bahasa Yunaninya itu kan et arche et Ya, and logos. Nah, ya kan? The hologos and prostastions. Ya, theos and hologos. Itu kan jelas artinya. Artinya di situ bahwa pada mulanya ada yang berfirman, bukan pada mulanya adalah firman, bukan. Ya kan? Firman Benar, Bang. itu. Jadi yang berfirman itu adalah Allah. Nah, Tuhan aja, jangan bilang Allah, nanti itu payah mereka. ya. Dan Tuhanlah yang berfirman. Jadi nggak ada di situ Kristus gitu loh. Nggak ada di situ Yesus. Kok dalam mereka bahas, makanya mereka takut. Tunggu dulu Bang Playnya, tunggu dulu. Esti, aku tunggu di loyo ya, nampak kali kok Oten miskin. Kagak lah, miskin aja. Masa di loyo? Di iyo katanya, di iyo. Miskin kali kau. Main itu, nih. Jangan, Pardede Hall, keren. Masa iyo, miskin kali kau? Jangan miskin-miskin lah hidup itu, Bang. Oten biasanya mainnya di kandang babi. Kok enggak JW Marriott? Mana bisa, Kok enggak Oten Hotel Danau Toba? Masa iyo miskin kali kau? Biasanya Oten di kandang babi, ngaunin Miskin babi dia kali kan, biasanya. Ada The King nggak di bawah King? Ada The King nggak di bawah King? King. Lek Naga The King. mungkin ada, Lek Naga. Bang Naga ada di bawah nggak Bang Naga? Nih, Bang Naga, ku bayarin nginap 2 minggu, iyalah orang cuma 2 minggu 200.000. Kan? 2 minggu itu paling-paling kau keluar duit 500.000, 700 lah. Karena kan murah, miskin kali kau. Kok nggak padam bulan aja sekalian? Padam bulan itu ada yang 50.000. Mana nggak ada moderator di bawah ya? Guys, itu kenapa Oten itu kitabnya tidak mau disebut Injil, dia maunya Biblos atau Bible. Karena kalau Injil dia nggak punya Tuhan nantinya, nggak punya utusan, nggak punya Rasul. Dekat dia. dari Depok nggak guys? Depok Medan jauh lah. Si Ginda kenal Bang. Bang Pleon gak usah bahas itu Bang, ada Oten. Oh nggak ada Oten ya? Oh iya. Iya. Okay. Moderator siapa di bawah? The King. Halo. Gak ada. Iya Bang Rex, selamat sore. Sore. Kristen Islam. Udah salib kok. Kristen lah, itu udah salib profilnya. Memastikan Bang, Kristen Islam. Apa Sal? Kristen. Memastikan Kristen Islam. Oke Kristen. Itu temanya salam banyak Kristus. Terus? Itu temanya. Nah Kristus yang mana Tuhan kau Bang? Oh, Tuhan saya, anak Maria yang dari kota Daud, yaitu Yesus Kristus. Berarti nggak metong dong Bang dia. Nggak metong? Iya nggak metong, dia nggak mati dari kayu salib. Dari mana kamu tahu? Buka Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Oke. Ada Kristus yang baru diangkat di situ. Setelah ada orang mati diangkat jadi Kristus. Diam dulu, kita buka ayatnya dulu, jangan ngomong-ngomong. Kisah Rasul berapa? Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Memang kadang kebenaran itu suatu yang sangat menyakitkan. Jangan ketawa. Kebenaran apa? Ya, baca. Kok ketawa? 36. Ya, baca. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus dan kamu disalibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Itu. Baca betul-betul lah Bang, jangan kayak gitu bacanya. Ya udah kau yang baca. Ya udah kau yang baca.
Abang baca betul. Aku apa? Ya udah, Coba bacalah. Aku dengarkan, bacalah. Oke. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Theos telah membuat Yesus yang kamu salib itu. Theos. Kok Theos? Nggak terima lagi kalau aku suruh baca. Makanya kau baca bahasa aslinya Allah itu Theos. Kau nggak pandai baca. Kan? Makanya kamu baca, Bang. Ini apa bacanya? Iya, itu bahasa, aku baca bahasa aslinya loh. Nama Tuhan Mana tampilkan aslinya, mana aslinya tampilkan. Bisa buka kamera ini. Lagi tampilkan aslinya. Jangan bohong kau. Tampilkan aslinya. Teman-teman, biar kita bisa buka kamera, teman-teman. Sudah berapa itu? Sebentar ya. Coba, di mana ada kata Theos di sini? Coba, ini. Sabar ya adikku ya. Aduh. Kak Isti, bisa kasih tunjuk Kak Isti? Sabda Kak Kerja bentar. Oh, siap. Oke, kamu buka ini Bible Sabda ataupun kamu buat translate. Tampilkan. Aku buka kamera, adik. Aduh, alasan aja kau banyak kali alasanmu. Udah berbohong, cari alasan lagi. Memang inilah sifat-sifat pembohong ini, dusta aja terus. Yaudah, coba kau bacakan aja. Yang kau bilang tadi Theos di mana? Bacakan. Itu Allah itu bahasa aslinya Theos. Mana ayatnya? Mana? Tunjukkan. Sabar ya, adik. Macet. Yohanes 1:14 ya, Yohanes 1:14 ya. Kisah para Rasul, Kak. Tetap. Kisah para Rasul 2 nomor 36. Itu kan Theos tetap. Tunjukkan di mana ada kata Theos di situ, coba. Astaga, aku nggak bisa on cam ya, adik ya. Alah, banyak alasanmu. Sabar, dibuka KST, ada saudaraku kok, tenang. Dari Sabda. Macet. Kok macet? 2 jam kemudian. Ya, Kristen itu nggak pernah baca bahasa aslinya, teman-teman. Jadi mereka tuh nggak tahu sama sekali bahasa asli. Mengarang cerita, pandai mengarang cerita. Bentar, ada panggilan darurat. Bentar. Itu dipanggil. Tuh, angkat dulu teleponnya tuh, dipanggil Encus tuh. Akses video nggak bisa dibuka nih. Iya, kayaknya di telepon si Bom dia. Ada moderator gak di bawah? Moderator? Enggak, aku mau turun. Nih moderator gak ada ini. Ini Ya, aku ngelek di sini. Aku ngelek. Nanti aku punya moderator. Gak ada moderator ya. Ini nih. Alasan. Ini Itu baca kau nih. lihat. Jadi Kau lihat itu. seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa ini Allah ya. Nih. Mana? Ini Di apa dalam Baluap? bacaannya, bukan terjemahannya, Ini apa, Baluap? bacaannya. Ini apa? Waduh. Ini apa? Ini apa? Suka-suka kalian aja. Ini apa? Ngerti kanal kita orang. Ini apa Waduh. Baluap? Nih, dengar ya. Bacaannya Ulangin lagi ya. mana? Bacaannya. Ini Mana bacaannya? kulangin. Ini kulangin. Mana bacaannya? Ini kulangin ya, gini. Jadi, Mana? nih ya. Nah? Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah ini Allah. Ya. Ya Allah. Nah, Ya Allah udah klik. tulisannya. Iya klik. Ini jadi apa? Theos. Tulisannya di situ Theos. apa? Dikat aku lagi baca bahasa Theos. Baca aja kok original nggak teksnya pandai. Theos. Aduh. Enggak. Udah jelas di sini bahwa Allah tulisannya nih ya. Bahwa Allah kok jadi Original teks. Original teks. Coba baca. Gimana bacanya coba? Original teksnya Theos. Dah lanjut.
Coba baca, coba nih. Oke, aku tadi bilang apa, Dik? Aku baca bahasa aslinya, bukan terjemahannya. Astaga, mau kau ganti-ganti Allah jadi Theos. Di sini nggak ada dibuat Theos. Kau itu baca terjemahan, memang kau bengak. Itu terjemahannya Allah di Bible. LAI mengambil. Mana bacaannya? Theos di Alkitab itu mana? Itu bahasa aslinya kau nggak terima. Semua bisa diterima. Nama Yesus kau terjemahkan. Itu bahasa aslinya nggak kau terima. Tulisan ini dibaca, tulisan ini mengatakan bahasa aslinya yang ku baca ketika menyebut nama Tuhannya. Kenapa kau protes? ini Oten, jangan kau ganti-ganti tulisannya. Ini Allah tulisannya di sini. Nih Oten, nih. Percuma kau bawa marga kau, tapi bodoh kau tengok. Margamu itu entah apa kok margamu gitu. Kau tuh yang memang bodoh. Dibilang aku baca bahasa aslinya. Original Baca teksnya. aslinya. Mana tulisannya? Tampilkan. Mana yang bacanya? Sekarang jawab. Tulisannya mana? Diam dulu. Sekarang jawab. Tampilkan. Mana? Teks kitabmu itu berbahasa Indonesia atau bahasa Yunani? Tampilkan ayat yang kau bilang Theos tadi. Jangan terjemahannya kau bilang. Tampilkan. Tulisannya mana? Bahasa original teks kitabmu itu. Astaga, pandai kali lah kau ngarang-ngarang cerita, Dek. Dia berapa tahun umur rupanya? Ajaran Yesus kayak gini lah, membohong dia, berdusta. Umurmu udah berapa tahun? Kok bahas-bahas agama terus kerjamu? Itulah kau tidak mengimani Gak ada Bible. sopanmu sama abangmu ya? Hah? Ada sopanmu, aduh. Kau aja nggak sopan menghinakan Yesus. Inilah Yesus kau aku masih baru tamat sekolah aja udah mau bahas-bahas agama. Dengar adik, makanya adik pula katanya, aduh memang inilah anak durhaka ini, gak sopan sama bang ini. Kau aja Tuhan aja kau hinakan, gimana kau mengatakan? Astaga. Sekarang siapa yang meyakinkan Yesus? Matilah kita matilah, betul lah kau memang Batak dalil lah kau namanya. Sekarang siapa yang meyakinkan Yesus itu diludah, ditusuk, ditombak? Siapa? Aduh. Kok aduk? Kok nggak mau jawab jujur? Kok nggak mau jawab jujur? Mau diskusi nggak? Orang Batak tapi dalil lagi. Sekarang siapa yang dalil? Kau punya marga nggak di situ? Kau pakai marga? Kau ada marga nggak? Kau mengatakan Kau pakai marga nggak? Ada margamu nggak? Itulah kau karesten. Kau marga apa? Jawab dulu, marga apa? Jelas margaku. Kau tanya kau yang nggak punya marga. Mana salpasnya namamu situ? Enggak. Itu bacaannya salpas. Salpas apa? Ya gitu ya teman-teman ya. Inilah karesten teman. Nah, margamu apa? Jangan malu kau bilang margamu. Batak itu adalah tanah suku bukan agama. Sejak kapan orang Batak? Margamu apa? Kalau si Dauruk ini kan si Mampus lah kau, terbuang lah kau ke langit kau. Diajak diskusi kau nangis, dibilang aku baca original teksnya. Kenapa malu kau Theos kah? Kau sana situ, kau gugat di sana tuh. Kau gugat di sana tuh bahasa asli kitab sucimu tuh, Theos tuh. Tahu nggak apa arti Theos? Dewa. Bukan Allah. Udah nyolong Spanyol, separuh nyolong, berlagu lagi. Dikasih tahu nggak mau diskusi, malah bahas suku. Semua karesten Batak ini lucu-lucu teman-teman ya. Dikasih suatu kebenaran bukan bersyukur. Seharusnya dia gini teman-teman. Iya ya, ternyata bahasa aslinya Theos. Kok aku nggak tahu selama ini? Seharusnya begitu, bukan malah menantang. Mikir aturan. Ternyata betul ya kata abang ini ya. Salpas berarti dia ini bapak Roh Kudus dia nih. Seharusnya kamu ngomong gitu, berterima kasih kau sama bapak gembala di sini. Saya nggak marah teman-teman, itu biasa, itu dialek perkataan Medan orang Batak gitu. Mereka aja bisa kok mengubah-ubah dari namanya Yesus Al-Masih tiba-tiba jadi Yesus Kristus. Masa kita pakai bahasa original teks aja mereka nggak terima?
Giliran nama Yesus, Yesus Al-Masih boleh dipakai bahasa aslinya. Giliran nama Tuhannya, Theos nggak boleh. Makanya kemarin sana Paulus tuh, kau bilang sama Paulus, memang kok Paulus, ya ngapain kau buat nama Theos? Ngapain pertama kali ada nama Theos? Harusnya kemarin tuh Paulus tuh. Kayak mana mau dimarahin pula ya? Paulus yang mengadakan mujizat kepada Theos. Itulah karena terlalu nyaman mereka dengan terjemahannya, hingga akhirnya mereka jijik mereka dengan original teksnya, udah nyaman dengan terjemahannya. Jadi dengan kata lain, mereka tuh udah terlalu nyaman di tokoh-tokohi. Nyaman. Orang yang nyaman di tokohin itu Oten ini nyaman tokoh. Sehingga original teksnya pun ditolak sama dia. Dia nggak sadar jika original teks tidak ada, maka tidak mungkin ada terjemahannya. Kan harusnya begitu kalau orang waras kan? Iya. Tapi Oten ini ODGJ semua, ODGJ semua. Mampus kan. Kalau udah buka mute Bang Farouk, malu lah kalian betul. Aku nggak bisa songkatku nih. Handsetku lagi rusak, jadi nggak bisa songkat. Terima kasih Mbak Bimo. Agak lain berkat Musal ya, agak lain ya berkatnya ya. Ini kan nggak versi abang Bang. Kalau versi abang beda lagi berkat. Coba kalian kasih Bang Farouk, berkatnya beda lagi teman-teman ya. Dia pertama mengucapkan salah satu oknum. Mana yang nyuruh aku ke toko Ida ini, mana orangnya? Kok nggak typing lagi? Itu Bang Farouk. Ada Indro. Diberkat sila kau kakak baby, diberkat. Berkat bertumbuh dalam hidup. Berkat semakin bertambah atas dirimu. Dengan bergagah-gagah dia gitu istilahnya, dengan ininya dia, pikirnya nggak akan ada imbasnya ke dia gitu. Iya. Nggak ada. Ini, oh iya Bu, nanti aja kita Itu lisan berkatan ya. Bang Farouk. Ya. Ini mana ini? Ini yang nyuruh aku ke tokonya kok gak nongol-nongol. Takutnya datang awak ke sana kan. Nyari siapa Mbak? Nggak kenal pula kan. Malu juga aku kan. Mana nih? Toko Bu Ida. Toko Bu Ida. Bang Farouk ada request nyanyi Bang Farouk. Bentar teman-temannya Bang Farouk lagi telepon mungkin ya. Sabar Kak Baby ya. Kayaknya ada yang rindu sama suara Bang Farouk nih. Karesten itu teman-teman ya, secara tidak langsung mereka itu mengambil seluruh bahasa tuan-tuan seluruh di dunia. Kayak di Bali dipakai, di Batak dipakai, tuan di Batak tuh dipakai. Enggak alam. Di Batak Jawa dibaca. Begitu tuan orang Bali dipakai. Yang Widi, kan gitu kan? Nah, kalau giliran ketika orang itu berada di ini, di Jawa, apa? Jadi Gusti Yesus. Sejak kapan ini Yesus orang Jawa? Jadi Gusti Yesus dibuat, bayangin. Sejak kapan Yesus bahasa Jawa? Tengok tuh. Iya, Batak kan Debata dibaca jadinya. Aduh, sejak kapan Yesus bersuku Jawa? Bayangin tuh. Hidungnya nggak pesek, nggak tahu kan. Nah, sementara kita tahu orang Jawa rata-ratanya hidungnya pesek. Maaf ya teman-teman saudara orang Jawa. Kita kan mencari kebenaran ya. Nah, rata-rata kan kita yakinin. Enggak lah, orang Jawa kok rata-rata pesek. Mantanku mancung kok. Ada yang mancung sebagian. Sebagian mancung. Enggak setuju aku. Enggak.
Kalau orang Batak gue bilang ya, setuju aku. Orang Jawa enggak. Enggak rata-rata PC enggak. Itu kalau orang Batak itu mancung-mancung. Mancung ke dalam. Enggak. Cuman letaknya beda. Kalau orang Barat mancungnya di hidung. Kalau orang Batak ya mancung di jidat, mancung ke dalam. Bibirnya yang mancung. Rahangnya yang mancung. Bukan. Kalau orang Batak itu keren kali. Orang Batak muncungnya itu ya mancung, bener-bener. Muncungnya yang mancung, mancungnya ngoceh aja. Nggak laki, nggak perempuan. Iya, apalagi pemakan babi, bercong. Bang Paru, ada yang request nyanyi Bang Paru, Bunda Baby Bang Paru. Sabar ya Bunda, yang mungkin tapingan Bunda nggak dibaca Bang Paru. Banyak di sini. Tapi betul kali aku teringat kali kok Bang Paru. Teringat kali aku omongan Bang Paru itu yang Batak itu muncungnya mancung-mancung. Iya bener. Muncungnya itu mancung-mancung. Bener itu fakta itu. Mancung kali. Saking mancungnya maju dia ke depan. Lantam. Parbada. Lantam parbada itu melebihi dari cerewet. Makanya laki-lakinya tengok tuh kan kalau ngomong kalah perempuan kan. Iya. Kalau perempuan yang lantam gak masalah. Karena mulutnya dua kan. Tapi kalau laki-laki aku Batak mesti mancungnya bagus. Oh kalau Sinaga jangan tanya lah. Memang ganteng-ganteng Sinaga. Apalagi borunya nih. Boru Sinaga. Gak ada yang gagal produk. Sinaga nih guys. Senggol dog. Astagfirullahaladzim. Ya kan Sinaga ya. Tapi ini berlaku Sinaga Islam ya. Berlaku Sinaga Islam. Sinaga Orten gak berlaku. Berlaku naga Islam. Ayo naik lagi kalian. Alas marga pula kok Sinaga. Oh maksudnya si Erin. Ya Erin namaku. Ayo. Yes, baru Sinaga cantik and putih. Ya tapi Islam ya kan. Weh, masih hidup kok Parbada? Parbada, udah duduk belum dia? Hei, udah kayaknya, baru tambah. Enggak beli, coba. Parbada. Woi Parbada, udah duduk. Tambah. Parbada. Udah tempat aku udah dia. Ya udah. Lam. Lam. Ini siapa namanya mau dipanggil Tiga Love? Nggak ada namanya. Ini namanya Lamdaita ya. Lamdaita baru tambah. Jadi dulu ini. Mas tipis ini. Udah pangkas. Udah tipis. Tapi gak kayak gitu juga kali modelnya nak rambutnya. Ya, kayak mana lagi? Kan serba salah. Tapi foto sisirnya kayak gini ya sini. Tadi iya nih. No. Udah ganteng. Mandilah. Ini temanku SD nih. Temanku SD. Jadi si Lam ini dulu kalau ke gereja dia paling rajin bawa bibel. Nah, diboboknya lah bibelnya itu kan. Tapi uang nggak dibaca. Enggak, dengar dulu. Dibawanya uang kan ditaruh di dalam bibel kan, uang kan buat persembahan kan. Dia nggak pakai tas kan kami gereja dulu. Udah dibawa bibel. Rajin, tapi kalau soal menghafal kalah dia maku. Itu. Dia harus buka bibel dulu. Kalau aku udah tahu isinya itu. Jadi aku nggak perlu kasih tau orang, aku udah baca loh. Nggak perlu, zaman dulu ya. Itu. Bahkan kita dulu ada namanya liturgi. Liturgi kita itu ada, aku ikut 5. Dia cuma ikut 2. Nah itu. Padahal dia setiap gereja bawa bibel. Tapi begitu acara Natal ada namanya liturgi, dia cuma ikut 2. Padahal rajin bawa bibel. Nggak pernah bawa bibel, tapi ikut 5. Nah. Jadi apa itu yang 5 itu? Yang 5 itu aku ikut sekolahnya kelas 5.
Terus aku ragam bahasa. Terus ada lagi apa itu ikut. Terus ada lagi pokoknya itu dia. Bibel dikit. Jadi benar nih, orang yang rajin bawa Bibel sama yang belum rajin bawa Bibel, belum tentu yang rajin bawa Bibel itu jauh lebih pintar. Belum tentu. Ini contohnya silam. Temanku SD nih. Formalitas aja, formalitas. Oh, formalitas. Pertanyaannya, kenapa kamu mualaf? Oh, karena aku udah sadar. Karena aku udah sadar. Turun, malu deh. Ih, dikasih taunya Lam, turun, malu katanya Lam. Lam, namanya ini Lam Daita baru tambah. Lam Daita, Lam Tiur baru tambah. Lam, ngomong lah Lam. Pura-pura marah Jo, pura-pura marah Jo. Pura-pura marah Jo kayak perempuan. Lam. Itulah mau ngasih makan parnap mungkin dia. Ada B2 katanya, B1 ada. Oh. Tengok tuh Kak Isti, astaga, komenannya itu memang pisang goreng mau yang Andika. Selamat sore. Assalamualaikum kawan. Aduh, masya Allah. Waalaikumsalam. Gak ada Bunda Nora ya? Gak ada Bunda Nora. Enggak, aku tuh pengen ngomong sama Bunda Nora seharusnya. Apa yang mau disampaikan Bang? Siapa tahu kita bisa menyampaikan. Enggak, aku tuh kan gini, teman-teman kita Muslim yang apologit kan ada serangan-serangan dari Kristen itu yang membahas tentang apa kamu minum kencing onta. Memang hadisnya ada, tapi setahuku jawaban apologit itu padahal ada solusi lain. Di situ kan juga ada susu onta. Tapi kayak nggak pernah disampaikan ke apologit Islam itu loh. Seharusnya kan di situ ada kencing onta. Nggak, maksudnya di situ kan ada kencing onta sama susu onta. Gitu loh, kan ada dua alternatif gitu. Nanti maksud saya kalau ada serangan gitu ya ada solusi lain tentang susu onta. Ada banteng itu, udah ngerti. Lagian kan di posisi itu memang di waktu itu nggak ada obat-obatan, yang ada adalah unta. Terus pun diteliti ternyata memang kencing unta itu bisa membuat obat begitu. Nah di waktu itu, di zaman itu orang datang kepada itu. Setelah itu apakah Nabi Muhammad melakukan itu? Kan enggak. Cara lain. Kondisi darurat. Ada darurat. Nah contohnya di Karesten, waktu aku masih Karesten, ada nggak dulu kalian mualaf ya? Ada nggak disuruh ini ketika kakiku sakit disuruh dikencingin anak kecil? Ada. Ketika berdarah disuruh kencingin anak kecil? Ada. Apakah itu bisa? Bisa, karena apa? Katanya itu pertolongan pertama gitu. Lagian di situ kan apa? Nah, kita mesti melakukan kayak gitu. Kita ada aturannya lagi. Ketika namanya masih kayak perobatan dan kayak aturan, selagi itu masih ada pemimpin, kita ikutin pemimpin. Tapi kalau dalam urusan agama kita nggak bisa campur adukkan, karena di situ apa? Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulahu ulil amri minkum. Nah itu ketika itu peraturan kemanusiaan ataupun kehidupan kita mengikuti atiullah wa atiur rasul uli amri minkum. Taati Allah, taatin Rasul dan uli amri minkum, pemimpin yang adil. Baru ketika pembahasan agama dibilang atiullah wa atiur rasul uli amri minkum fa in tazu ila Allah wa rasuli. Ketika kamu berbeda pendapat bersoal tentang agama, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Hanya dua di situ, begitu. Itu di surah An-Nisa ayat 59, Bang. Baca aja itu. Aku tuh kadang kan ada apologet, ada orang Kristen nanya tentang kencing onta. Padahal kan di situ tidak hanya kencing onta, di situ ada susu onta. Kan bisa cari alternatif lain, termasuk bisa cari minum susu onta, nggak harus kencing kan, masuk kencing onta, masuk itu. Terus dia mengatakan, oh Islam boleh dusta dalam 3 hal tuh.
kan nggak masalah. Memang itu kan baik gitu. Maksudnya Itu nggak tiga itu dusta kan kok. baik. Itu nggak dusta Iya. bang. Yang dusta, Maksudnya yang nggak, kan gini maksudnya kan. serangan-serangan Nabi orang kan. Kristen itu loh. Serangan-serangan Nabi orang Kristen itu. Serangan Kan ini dia- aku membahas tentang kalau orang Kristen menyerang gitu loh. Kan apologet Ya, kita nggak mau menjelaskan, nggak dijelaskan. Terus dia bilang apologet Islam mengatakan apa? Oh, Islam boleh dusta di 3 hal. Terus yang apologet Islam mengatakan, oh di Bibelmu dusta dalam hal segala hal. Maksud saya jawab dulu itu dusta dalam 3 hal itu dalam hal apa? Sudah, Itu Bang, diterangkan. sudah, Bang. Maksud saya itu. Sudah bang, Nanti sudah. jangan- Kita juga Takutnya gini mas, bang. Takutnya nanti yang penonton di bawah, wah orang Islam boleh dusta 3 hal. Itu loh, maksud saya itu. Jadi penilaiannya nanti nggak baik. Maksudnya Itu abang aja, bang. Nggak, itu abang aja. Dia bentar Sal. Nah, itu abang aja yang kayak gitu. Nggak ada kok netizen, saya baca typing bang. Cuman abang aja yang berpikir negatif terhadap orang lain. Ya. Nah, dari pertanyaan abang 2 tadi mengenai kucing utang, Nggak, maksud saya abang menuduh jelas. kenapa orang Islam nggak jawab. Dan ini abang juga menuduh. Justru abang ini menuduh, kata siapa kami nggak jawab. Mungkin pada saat kami jawab, abang nggak ada Ya. di bawah. Nah, itu. mungkin aja. Pada saat dijawab abang nggak di bawah. Justru abang Mungkin berbicara menuduh dari. Udah. Terus abang bilang tadi ini bicara orang nggak ada, itu abang aja yang kayak gitu. Saya baca kok typing. Saudara-saudara iman saya paham bang. Maksud tujuan kami. Kalau otennya baik-baik bertanya, kita akan menjawab bang. Tapi kalau ada niat awalnya dia udah nggak baik, ngapain bang? Kita bantu aja dengan Bible-nya bang. Dan perlu abang ketahui ya, nih bang Andika, ini rata-rata orang yang mualaf bukan karena Al-Quran bang. Bahkan bisa dikatakan hampir semua orang mualaf bukan karena Al-Quran, bukan bang, tapi karena apa? Bible. Karena Bible. Oh malah gitu ya, malah ketahuan dari Iya. Bible ya. Iya, karena kebenaran di Bible. Nanti di Bible dia akan pahami kontradiksi, baru dia akan beralih ke Al-Quran. Jadi abang yang salah. Jadi nggak perlu Ya, ya. dikasih tahu tentang Al-Quran. Kecuali dia memang nanya baik-baik, baru kita jawab. Tapi kalau niatnya awalnya udah mau mengucap, ngapain bang? Ya, Itu saya dia. kan Islam dari lahir, ya kan. Kalian kan sering Nah, saya berdebat nggak nanya sama bang, saya. abang Islam dari lahir saya nggak nanya. Intinya, abang kalau mau ngomong nggak usah sampai menuduh tadi kami nggak jawab. Itu pertama. Kedua, abang menuduh orang yang di bawah takutnya gak nangkep, itu abang aja. Karena typing ya saya baca mereka nangkep. Saya baca typing. Oke bang Andika ya. Salam kenal Oke, bang. oke. Di bawah aja dulu ya. Oke. Assalamualaikum. Satu ya, kita nggak boleh usnujun sama saudara kita. Itu pentingnya tadi dalam iman kita itu tidak boleh usnujun sama saudara kita. Nggak boleh suuzon, kita harus usnuzon, nggak boleh suuzon sama saudara kita. Nah, tidak ada satu hadis pun Nabi Muhammad menyatakan boleh berbohong 3 hal. Nggak ada di Al-Quran, jangan berbohong. Nabi juga mengatakan dilarang berbohong dalam segala hal kecuali 3. Itu ada pengecualian bang, bukan dibilang boleh berbohong dalam 3 hal. Nggak ada, Nabi itu nggak pernah bilang gitu. Dilarang berbohong, baru ada pengecualian. Karena apa? Itu nggak bisa dipungkiri. Contohnya berbohong gini lah contoh. Nah ini contohnya nih contoh. Ini dengar nggak? Ini contoh nih lucu. Jadi contoh, kakak aku kan otet, dia juga otet. Jadi aku nampal abang iparku pasang togel ya kan, biar nggak berantem orang ini. Kalau kakakku nanya, adikku tengok dia di tempat togel, lagi pasang togel. Aku bilang nggak ada. Betul di nggak ada, kau tengok abang? Nggak ada. Dari tadi kau kemana? Di rumah. Tadi keluar kau tengok. Iya tadi beli nasi udah pulang. Coba kalau kasih tahu tadi. Tadi kau ada nampak abang? Ini kalau kasih tahu jujur aku ya. Kau mana tadi? Ada kau nampak abang tadi? Ada. Mana? Pasang togel dia 100.000 dipasang. Berantem kan? Karesten nggak paham di situ. Karesten nggak paham. Kau ya buat belanja nggak ada pasang togel kawan. Astagfirullah. Kebetulan yang baik pasang togel. Astagfirullah. Itulah contohnya Ten. Jadi baiklah aku bilang nggak tahu. Itu berbohong kan aku. Tadi aku bilang nggak tahu, padahal aku tahu. Itulah.
Bang ya, di bawah kolam gak ada suara aku. Aku takutnya kau lupa bernapas. Mana lagi? Nggak boleh kita bilang kayak gitu. Boleh berbohong nggak ada. Nggak, Nabi juga nggak ini. Nggak ada bilang boleh, tapi dikatakan kecuali. Berarti itu nggak bisa dipungkiri dalam kehidupan sehari-hari. Kayak gitu. Itu maknanya. Kalau kata Nabi langsung, di mana ada hadisnya langsung boleh berbohong dalam 3 hal. Nggak ada hadis yang menyatakan gitu langsung. Jangan berbohong kecuali 3 hal. Karena kenapa dikatakan 3 hal ini? Ini nggak